Festival Ahmad Labaika atau IPAI resmi melaporkan vokalis band Raja, Ian Kasela, ke polisi atas dugaan penyalahgunaan hak cipta lagu Cinderella di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, tanggal 1 September tahun 2023. Diketahui, IPAI mengklaim bahwa lagu Cinderella merupakan ciptaannya. IPAI pun didampingi kuasa hukumnya, Tiara Octavia, membuat laporan di Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LPB 5193 X 2023 SPKTPOLDA Metro Jaya. Pak IPAI sudah melaporkan atas dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara Ian Kasela, kata Tiara Octavia selalu kuasa hukum IPAI. Diduga, kalau ini telah menggunakan lagu Cinderella tersebut yang ditulisnya menggunakan nama ciptaannya Ian Kasela IPAI, tambah Tiara. Tiara menegaskan bahwa lagu tersebut sejatinya diciptakan IPAI pada tahun 1996 dan dipublikasikan di tahun 1998. Adapun IPAI mempolisikan Ian Kasela atas pasal 112 junto pasal 113 UU Hak Cipta. Sesusai yang ada di sini biar kami berproses hukum aja dulu, tutur IPAI. Sebelumnya, IPAI mengaku cuma dia seorang pencipta lagu Cinderella. Namun, menurut dia, nama yang dikreditkan sebagai pencipta lagu Cinderella adalah Ian dan IPAI. Bahkan, IPAI menduga lagu Cinderella didaftarkan ke LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dengan nama pencipta Ian Kasela seorang. Sehingga sampai saat ini IPAI tidak menerima uang royalti dari lagu Cinderella. Jauh sebelum ada somasi, pada 2003, Ian Kasela menghubungi IPAI dan meminta izin untuk membawakan lagu tersebut bersama grup band Raja. Mereka sepakat untuk membuat kontrak kerjasama terkait penggunaan lagu tersebut, tetapi hingga saat ini kontrak tersebut belum dibuatkan. Sampai akhirnya IPAI melayangkan somasi dan menuntut ganti rugi sebesar 20 miliar rupiah. Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menunggu dari siang ya. Ya, hari ini Pak IPAI sudah melaporkan atas adanya dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara, ini inisial aja atau langsung sebut nama aja? Inisial aja ya. Ika. Diduga kalau misalnya Ika ini dia telah melakukan menggunakan lagu Cinderella tersebut yang ditulisnya itu menggunakan nama ciptaannya Ian Kasela strip IPAI. Padahal nyatanya kalau misalnya lagu Cinderella tersebut telah diciptakan oleh klien kami, Pak IPAI, sejak tahun 96 dan telah dipublikasikan pada tahun 98. Maka dari itu kami melaporkan ke SPKT pada hari ini karena diduga inisial Ika itu melakukan tindak pidana pasal 112 junto pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Untuk bukti-bukti sendiri hari ini membawa apa aja? Kita bawa surat perjanjian kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh Ika tersebut dengan publisher. Terus ada juga bukti DAT, itu di mana demo master yang dibuat oleh Pak IPAI selaku pelapor. Seperti itu. Bang IPAI, sebelumnya kan telah terjadi mediasi atau tidak sih terkait hal ini? Belum. Kita sudah melakukan surat somasi, tapi tidak ada tanggapan dari saudara Ika tersebut. Tapi ketika nantinya sesudah dilaporkan ini Ika memberikan tanggapan, apakah terbuka pintu damai? Bagaimana Pak? Mas mau damai? Sesuai dengan apa yang ada di sini, biarkan itu berproses dengan hukum aja dulu. Gitu, teman-teman. Mbak, ancamannya berapa tahun, Mbak? Ancamannya 112 junto 113 itu. Ya, boleh. Ya, jadi kami tambahkan ancamannya secara kumulatif itu bisa sampai 20 tahun. Karena ini tidak main-main ya, rekan-rekan media. Ini merupakan lex spesialis atau pidana khusus. Kalau kemarin ada pelaporan terhadap dugaan tindak pidana umum, maka hari ini kami melaporkan tidak main-main adalah tindak pidana mendistribusikan, menggunakan dan juga menyebarluaskan terkait dengan hak cipta yang sudah diciptakan oleh klien kami, seperti itu. Sehingga sekali lagi ini tidak main-main, kami tindak pidana khusus ancamannya secara kumulatif itu mencapai 20 tahun. Seperti itu rekan-rekan. Hari ini banyak sekali yang mendampingi Bang IPAI, mungkin dari mana aja Bang? Kalau saya dari Pak Minolas Bayang,
kantor Mineral Sembayang. Kalau ini Ya, juga sama dari Kami dari Forum Advokat Muda Indonesia. Kami. Ya, yang tergabung juga ke kantor Bank Minola. Mas Ipai, ini kan lagunya sudah lama dan kenapa sekarang baru terangkat gitu maksudnya? Sebelumnya apakah sudah ada komunikasi? Sudah. Oh, seperti apa Mas? Ya sudah dikomunikasikan, tapi kan memang nggak ada jalan keluar. Kemarin dari pihak kuasa hukum sana berbicara mengenai 2,2 juta yang dibayar. Itu benar atau enggak nih Bang Ipai? Dibayarnya kapan ya? Nah itu kata pihak sana katanya sudah dibayarkan 2,2 juta untuk lagu Cinderella ini. Dibayarnya kapan? Saya tidak pernah menerima pembayaran 2,2 juta. Iya kan? Seperti itu, Mbak. Berarti tidak ada pembayaran sama sekali Bang Ipai ya? Ya menurut lu, Untuk royalti sendiri dari dulu berarti memang tidak ada masuk. apakah nilai royalti pantas dengan, kalaupun ada 2,2 juta, apakah nilai royaltinya menurut teman-teman pantas dengan harga 2,2 juta? Saya tidak pernah menerima 2,2 juta. Baik Pak, berarti ini yang dilaporkan terkait kontrak dengan tiga label itu ya Bang Ipai? Iya. Iya. ini ada bukti surat tanda penerimaan laporannya. Bang Ipai, jadi intinya tidak akan berdamai Bang Ipai ya, karena di pengacara sana juga tetap proses akan berlanjut dengan laporan dia Bang Ipai. Mereka melakukan pelaporan, kami melakukan somasi dengan maksud untuk mediasi, dan tapi kan mereka melakukan pelaporan terhadap kami. Jadi yang menjadi dasar kami melakukan somasi itu karena ada yang bersangkutan telah melakukan kontrak dengan pihak label, setidaknya sampai detik ini ada 3, dan kemudian tanpa ada persetujuan, tanpa ada kontrak, tanpa ada legalitas dari saya sebagai pemilik lagu. Nah itu yang harus didasari, itulah yang kami laporkan. Kemudian yang mendistribusi tadi, Yang menggandakan, mempublish. itu kan tanpa ada kontrak dengan saya, tanpa ada kesepakatan dari saya. Jadi main ambil aja, main rekam, main party. Dan itu dilakukan tanpa seizin Pak Ipai ya Pak? Betul. Bang, berarti laporannya perorangan atau di grup bandnya itu Bang sekalian? Yang kita laporkan saudara Ikanya. Berarti bukan Iya. band rajanya ya? Bukan. Karena kan yang menuliskan bahwa pencipta lagu Cinderella itu kan Ian Kaselanya. Tapi ada kemungkinan ke depan band itu ikut disorotkan? Kenapa? Ada kemungkinan ke depan bandnya juga termasuk nanti? Oh, yang kita laporkan saudara Ikanya dulu aja sih Pak. Bang Ipai, ini kan dari awal Bang Ipai mensomasi soal 20M itu ya. Terus jika dengan adanya laporan ini terus pihak sana untuk bertabayun, 20M itu akan tetap Dibayarkan minta dibayarkan atau Keinginannya seperti apa? pengakuan aja? Disesuaikan aja, disesuaikan dengan proses sistem royalti yang berjalan di negeri ini dan proses hukum yang berlaku. Berapa kerugian imaterial saya kan bisa dihitung. Kira-kira berapa Bang kerugian materialnya Bang? Situ pengen tahu banget. Karena kan kalau kerugian imaterial itu kan nggak bisa dihitung. Gitu. Ya, saya kira 20M itu masih sangat kecil sekali. Jadi ketika dihitung secara objektif, maka jumlah 20M itu tidak merupakan jumlah yang dimintakan di awal. Maka bisa jadi ini sudah mulai berkembang ya, karena ini sudah melalui proses hukum. Sehingga nanti biarlah proses hukum ini yang kemudian membuktikan siapakah yang sebenarnya melakukan dugaan tindak pidana atau dugaan perbuatan melawan hukum lainnya, seperti itu. Bang, mungkin bisa dibocorkan Bang nilai kontraknya dari setiap label berapa sih Bang? Boleh tahu nggak? Tidak ada data ya? Itu nanti biar buat jadi pembuktian aja. Ya, nanti biar proses hukum yang dapat membuktikan itu semua, rekan-rekan. Nanti kita akan eksplor semua terkait dengan kerugian real dan imaterial terhadap kerugian yang didudukan oleh dengan adanya dugaan tindak pidana dan juga perbuatan melawan hukum oleh terlapor, seperti itu. Bang Ipai, apabila Bang Ipai menang nih dalam hal hak cipta lagu Cinderella, mungkin apa yang akan Bang Ipai lakukan pada lagu Cinderella sendiri?
Cakep dulu. Saya akan mengajukan kepada negara, apapun itu bentuknya, saya ingin lagu itu ditiadakan. Karena saya yakin seluruh pihak yang terlibat dalam lagu itu, ada anak-anak di sekitar lagu itu. Apapun itu, saat lagu itu terpublikasi, pasti akan membawa dampak psikologis. Jadi, lebih baik lagu itu dihapus, dianggap tidak ada. Dikubur, artinya Dikubur dan tidak perlu dinyanyikan kembali. nggak boleh siapapun penyanyi nyanyi Tidak lagu boleh. itu. Dan saya tidak ingin menyanyikan lagu itu. Jadi jangan teman-teman pikir saya melakukan somasi karena ingin menyanyikan lagu Cinderella. Bukan. Saya hanya ingin mengambil hak saya ingin meluruskan kebenaran dan hukum, dan saya ingin pada suatu saat nanti jika ini kemudian menjadi benar-benar kembali secara hak saya, lagu Cinderella atau dongeng Cinderella akan saya ajukan untuk ditiadakan dalam bentuk apapun di muka bumi. Baik Pak, surat pernyataan yang diduga dipalsukan nggak dilaporkan juga Bang, atau apa menunggu lagi yang lain Bang? Surat pernyataan yang ditunjukkan yang diduga Yang mana Pak? ada katanya pemalsuan, apakah dilaporkan juga atau gimana Bang? Ya itu nanti ya, jadi masih dalam kajian kami. Jadi ada beberapa tindak pidana ya, meskipun kita awali melalui tindak pidana khusus, yaitu pelanggaran hak cipta. Nanti kita lihat ya dalam perkembangannya. Kalau kemudian ada perkembangan menurut analisis kami perlu untuk dilaporkan, nanti kita akan pertimbangkan seperti itu. Karena ini masih halaman pertama ya, seperti itu. Oke. Cukup mantap. Terima kasih. Lapor bahwa gua katanya kan memakai atau menggunakan lagu Cinderella tanpa izin. Nah, gue sih gini berasumsi kalau yang namanya tuduhan itu harus ada pembuktian. Kalau nggak ada pembuktian berarti bahaya dong. Nah, pembuktian itu silakan dibuktikan. Makanya gue dari awal sih sebenarnya malas dengan tanya jawab ataupun klarifikasi, dan itu sudah gue bawa ke ranah hukum. Jadi orang ini udah gue laporkan, gue buatkan LP, dan alhamdulillah sudah berjalan sampai saat ini. LP gue ini di sini terdaftar itu 2 Agustus. Di LP ini 2 Agustus. Ini LP-nya. Iya, tidaknya nggak perlu. Sudah gue LP kan bahwa gue tidak terima dengan tuduhan itu. Jadi ini gue bawa ke ranah hukum, biar nanti dibuktikan sama-sama siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau kita berasumsi itu nggak bisa. Media pun bukan ranahnya untuk memutuskan siapa salah, siapa benar. Apalagi hanya podcast-podcastan itu beda cerita, udah beda case, gitu loh. Nah, di sini gue hanya menjawab bahwa dari awal, coba silahkan kalian bantu cari, boleh nanti di-share ke gue, tunjukin ke gue, pernah nggak gue tuh menyatakan, berstatement bahwa Cinderella itu ciptaan gue? Pernah nggak? Cari satu aja. Jadi gue udah bilang, ciptaannya itu saat Raja rilis lagu Cinderella, saat Raja merilis lagu Cinderella itu udah jelas di situ ada ciptaannya, sudah ada nama dia, hanya garis miring gue. Itu pun disepakati. Saksinya siapa? Ada gitaris Raja, Moldy. Saat itu dilema, garis miring Moldy apa gue? Ya udah gue aja lah, lu kan udah banyak, mau gue aja. Gitu. Itu disepakati bersama. Nggak mungkin. Rasanya terlalu bodoh gue pakai lagu siapapun tanpa izin, gue nyanyikan, gue publish, gue tulis lagi nama itu. Coba kita pikir sama-sama, logika kita dimainkan. Gue juga mengajak teman-teman untuk jangan hanya membudidayakan, membaca, melihat, mendengar, menonton, pun membaca, monggo dimaknai. Karena di dalam album ataupun CD Raja saat itu sudah jelas tertera. Jadi gue nggak perlu lagi jawab itu ciptaan siapa, udah jelas di situ. Gue juga malu kok ngapain yang bukan ciptaan gue, ngapain gitu loh. Hanya gue garis bawain lagi, per 2010 gue tuh ada kesepakatan. Ini asli loh. Asli loh, masih ada tintanya loh, masih asli nih. Dan ini bisa dilacak oleh pihak siapapun. Ini tertera apa gua buat baru sekarang, apa memang di tahun 2010.
Di sini kita ada loh, SPPHC. Apa tuh SPPHC? Surat Pernyataan Pengalihan Hak Cipta. Udah jelas. Dan isinya di sini di sini nih. Di sini pun dituliskan pihak pertama siapa nih? Nih pihak pertama dia. Di sini nih jelaskan bahwa pihak pertama adalah pencipta lagu berjudul Cinderella. Udah jelas. Hanya di bawahnya dinyatakan diserahkan haknya secara keseluruhan selamanya. Itu aja. Jadi sudah jelas dia menyerahkan haknya kepada gue, mau dalam bentuk apapun. Dan tidak ada batasan waktu selamanya. Atas langkah apa? Gue memaksa nggak? Kalau gue paksa masa iya sama-sama paraf, tiap lembar di paraf ditandatangani di atas matre. Masa iya sih? Nggak mungkin dong gue maksa orang. Artinya ini kesepakatan, gitu loh. Jadi makanya atas ketidaknyamanan tuduhan ini, gue akhirnya makanya dibilang gue membuat LP ke Polda Metro Jaya biar kita buktikan sama-sama, gitu loh. Jadi gue berharap publik nih gue yakin juga masih nggak semuanya lah, tapi yang mengetahui tentang lagu Cinderella ini jangan lagi bertanya itu ciptaan siapa Bang Ian. Udah jelas kok bukan saya penciptanya. Saya mengakui bukan saya, tapi 2010 diserahkan haknya kepada saya. Di sini jelas, saya ditunjuk berhak untuk mengakui ini menjadi lagu saya per 2010. Tapi sebelumnya ada nggak sih Bang komunikasi dengan beliau dulu gitu kalau sebelum mereka? Ya, ini kan terjadi komunikasi, akhirnya terjadilah ini, tanda tangan ini. Pas kasus ini lagi naik? Oh enggak. Jadi gini loh, saya tuh dari awal ya, saya nggak tahu, ini cerita sedikit aja ya, terserah kalian mau tulis atau enggak, terserah. Nggak apa-apa sedikit aja. Yang jelas poinnya udah gue sampaikan tadi ya. 25 gue event di Bandung, 26 gue balik, 28 gue harus ke Pekanbaru, 26 sore gue dikasih oleh istri gue di rumah, ini ada surat, anak gue juga ngasih tau, somasi, yang waktu itu somasi itu datang. Loh gue kaget, gue dapat somasi, ya udah, gue cut sedikit. Sebelum somasi memang dia ada telepon saya, dia telepon, tapi dia tidak mengakui adanya ini. Entah dia lupa atau sengaja, saya nggak bisa menduga. Yang jelas saya sangat terang benderang mendengar dia tidak mengakui adanya tanda tangan berdua. Ya udah, nggak apa-apa. Diperkuatlah oleh somasi dia lewat kuasa hukumnya, preskon. Saya tidak ada bersurat terkait lagu Cinderella. Oke, ditambah lagi, diperkuat lagi dengan podcastnya dia. Saya tidak bersurat, tidak ada izin, tidak ada apa-apa. Berarti dalam tiga fase ini dia mengingkari ini. Nggak masalah, siapapun bisa berbohong. Tapi pertanyaannya, apakah siapapun ini ataupun orang ini mampu berbohong nanti di depan hukum? Itu aja. Itu yang sama-sama nanti kita tunggu aja. Alhamdulillah LP saya ini sudah diproses. Beberapa saksi sudah dimintain keterangan. Tinggal menunggu yang bersangkutan. Mudah-mudahan yang bersangkutan jangan mencari alasan untuk mangkir dari panggilan. Berikan aja keterangan di situ, biar nanti pihak aparat hukum yang menilai apakah gua yang berbohong, apakah ini tidak sah, apakah ini gua buat sendiri. Itu aja. Nanti kita buktikan sama-sama. Jadi selama ini gua tidak mau menjawab karena gua tuh nggak mau yang ada berbalas pantun di media ataupun klarifikasi. Makanya di awal tadi gue bilang, ini case-nya beda dengan teman-teman yang kemarin teriak keluar-keluar somasi, balas somasi. Itu mereka larang-melarang. Kalau gue kan di sini dituduh. Gue mendapat tuduhan mengambil hak orang, membawakan atau menggunakan punya orang tanpa izin. Nah, yang bersifat tuduhan ini harus ada pembuktian. Pembuktian itu siapa nanti yang menentukan? Bukan media, maaf, bukan di podcast, maaf, tapi pihak kepolisian nanti, biar hukum nanti yang menentukan, yang bisa memberikan jawaban. Cuman karena beritanya terlalu masif, opini publik juga sudah tidak baik, anak gue juga
sempat terganggu karena pertanyaan teman-temannya, ya mau nggak mau gue juga harus bersuara juga akhirnya, tapi nggak masalah juga gue bersuara sekarang, toh LP juga sudah berjalan. Yang gue bilang tadi, gue ulang lagi bahwa beberapa keterangan saksi sudah dimintain, sudah masuk, tinggal menunggu jawaban dari yang bersangkutan aja. Kalau tadi itu laporannya kapan lo itu? Kenapa? LP-nya ini 2 Agustus. LP-nya 2 Agustus. Bentar ya. Bentar. Sini. Ini 2 Agustus. Bilangnya ini gue lakukan karena bukan gua nggak mau duduk bareng atau apa, enggak, karena gue sudah dituduh, gue nggak terima dapat tuduhan itu. Ya, kalau sama Anji dengan Anji itu kenapa? Kaitan dengan Anji ya? Kalau itu karena itu manajemen Raja, bukan gue pribadi loh ya. Jadi itu ranahnya bukan gue yang jawab, biar nanti manajemen Raja yang menjawab. Gitu. Tapi masih efek dari ini ada nggak sih efeknya jadi ke job juga mungkin? Jadi mungkin ada job yang ke-cancel Maka dari itu makanya manajemen tidak terima karena ada imbas-imbas itu sendiri. Sudah mulai mengganggu ke band lah, ke band Raja gitu. Sudah ada indikasi-indikasi. Ya kita tidak berharap itu kejadian ya. Karena kalau sampai kejadian berarti kita nanti akan mengalami kerugian loh. Mudah-mudahan jangan sampai. Mas telepon Ian sendiri seperti apa ya? Kenapa? Ketika lo merasa kan Anji lo teman sama lo kan? Iya. Nah di komplek lagi lu kata dijilat juga dari grup gimana? Oh enggak, gini gue tekankan juga. Yang mendepak gue dari grup itu bukan Anji. Karena kan kalau kita yang didepak, kalau kita dikeluar dari grup kan kita ngelihat siapa yang ngeluarin. Itu beda, bukan dia. Cuman hanya berbarengan aja. Hanya berbarengan saat gue landing di Pekanbaru, notifikasi yang pertama gue dapat itu begitu gue on flight itu mode handphone itu gue nyalain dari Pak Rahayu Naga Suara. Ian, berita kamu udah rame, kamu disomasi. Oke Pak, nggak masalah. Dah. Yang kedua yang keluar, loh kok gue dikeluarin dari grup ya? Kok berbarengan banget ya? Ada apa nih? Ya udahlah, toh buat gue pribadi ya, gue tekankan di sini nggak ada untung ruginya juga, gue ada gabung di situ kok. Gitu loh, nggak ada kepentingan apa-apa kok. Gue di situ saat itu gue minta di invite, terus gue ditelepon hampir 1 jam. Mereka hanya mengajak untuk ayo kita satu suara. Oh gue dukung banget. Secara pribadi gue juga pengkarya kok, gue penulis lagu kok. Gue mendukung banget atas ketidakjelasan pengelola di Indonesia ini. Bukan kepada melarang ya. Gue konteksnya bukan untuk melarang, tapi gue mau minta kejelasan dari pengelola hak kita ini yang ada di Indonesia yang ditunjuk oleh negara ini. Monggo diperjelas yang kita dapat ini seperti apa, dari mana, ayo transparansi, lebih ke sana. Jadi gue di depan sana sih bukan gue sedih, bukan gue apa, biar teman-teman juga di sini paham, jangan sampai salah tulis. Yang mengeluarkan gue bukan Anji, itu ya, jangan sampai nanti diblunder, gue nggak enak juga. Gue masih menghargai dia. Ya, tapi ada berita kalau lu juga melaporkan, ada yang laporan kepada nama baik. Siapa? Gue? Bukan gue, itu manajemen membuat. Jadi gini, ada 2 LP, satu LP gue di Krimum, di Reserse Kriminal Umum. Manajemen Raja melaporkan di ITE, Kriminal Khusus. Jadi kita coba untuk kerucutkan gitu. Tapi yang jelas kalau masalah konteksnya dengan dunia Manji, itu bukan ranah gue yang bersuara banyak, karena itu sudah ada pihak manajemen. Biarkan nanti mereka yang bersuara. Kalau gue di sini lebih kepada yang bersangkutan yang menuduh gue, balik lagi, yang membuat opini publik, menggiring opini publik. Gue itu seakan-akan public figure yang tidak baik, mencontohkan gitu loh. Gue punya anak, gue punya keluarga. Gue ini salah satu, gue bangga. Gue salah satu orang yang diangkat anak oleh almarhum Abah Tuan Guru Haji Ijai Martapura. Mungkin kalian tahu. Almarhum Tuan Guru Sakumpul itu nganggap gue tuh anak. Dan beliau pernah berpesan di telinga gue sebelum beliau meninggal. Sebelum gue jadi raja, insya Allah kamu akan sukses. Pesan Abah cuma 2. Jaga iman kamu. Untuk personal kamu, jaga iman kamu. Yang kedua, kedepankan akhlak. Karena akhlak untuk di dunia. Cuma itu, jadi nggak mungkin rasanya gue akan berbuat yang dituduhkan. Makanya karena gue nggak terima dituduhkan itu, gue laporkan. Itu. Tapi sekarang tinggal menunggu proses dari kepolisian. Iya,
So far sampai saat ini yang gue bilang tadi sudah beberapa keterangan saksi sudah memberikan. Tinggal kita lihat nanti ini kan dalam tahap penyelidikan. Kita lihat nanti apakah nanti akan naik terus prosesnya. Mudah-mudahan aja. Cuman satu nih perlu kalian garis bawain. Tolong yang bersangkutan saat menerima panggilan hadir. Jangan menghindar. Karena gue buka juga sedikit. Gue ditelepon Pak Rahayu Nagaswana. Mohon maaf loh Pak Rahayu ya, saya bukan bawa-bawa nama Bapak, tapi memang kita sering komunikasi. Dia pernah ditelepon oleh yang bersangkutan, yang si terlapor. Menurut keterangan Pak Rahayu, beliau merasa kayak diancam. Gue sempat kaget loh, Bapak kok dia siapa? Kok berani intervensi Bapak? Kok dia berani ngancam Bapak? Jadi kalimatnya itu adalah, Pak Rahayu tolong jangan ikut campur urusan saya dengan Ian. Tolong jangan sampai ketahuan masalah identitas, kontrak, KTP. Nanti saya bisa kena hukum menurut keterangan Pak Rahayu. Pertanyaannya, kenapa harus takut? Kita buka aja masalah identitas lu kek, masalah KTP lu kek, masalah apa kek. Buka semua yang ada di dalam perjanjian tadi, biar terang. Itu aja. Kan perjanjian itu berarti bisa dibilang lo beli putus sama dia ya gitu ya? Yes. Sebenarnya sih kata-kata beli putus enggak, tapi diserahkan haknya sepenuhnya selamanya. Itu. Soalnya tapi hubungan sama Anji gimana Bang? Baik-baik aja atau gimana sih? Gua sama Anji itu memang sama-sama tidak ada kepentingan, sama-sama tidak pernah ada saling membutuhkan. Walaupun dulu banget dia pernah ngajak gua, tapi gua masih belum ada waktu. Sampai saat ini juga nggak ada apa-apa. Sempat ada sedikit beberapa kali komunikasi waktu gue masih ada di grup. Itu aja, tapi habis ini nggak ada apa-apa. Tapi mungkin alasannya di-kick dari grup sendiri mungkin apa sih Bang? Kenapa? Alasannya di-kick dari grup apa sih? Nah itu sendiri gue juga nggak paham. Mungkin gue positif thinking aja. Mungkin tidak sejalan, tidak sepemahaman. Itu aja sih. Toh buat gue tidak ada untung ruginya gue ada di situ. Jobnya gue, hidup gue nggak di situ. Kalau gue diundang, gue terima. Gue dikeluarin, nggak ada masalah. Ya, azan ya. Ya, makasih banyak ya. Mudah-mudahan ini jelas ya. Ival Ahmad Labaika atau Ipai resmi melaporkan vokalis band Raja, Ian Kasela, ke polisi atas dugaan penyalahgunaan hak cipta lagu Cinderella di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, tanggal 1 September tahun 2023. Diketahui, Ipai mengklaim bahwa lagu Cinderella merupakan ciptaannya. Ipai pun didampingi kuasa hukumnya, Tiara Octavia, membuat laporan di Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LPB 5193 X 2023 SPKTPOLDA Metro Jaya. Pak Ipai sudah melaporkan atas dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara Ian Kasela, kata Tiara Octavia selalu kuasa hukum Ipai. Diduga, kalau kini telah menggunakan lagu Cinderella tersebut yang ditulisnya menggunakan nama ciptaannya Ian Kasela Ipai, tambah Tiara. Tiara menegaskan bahwa lagu tersebut sejatinya diciptakan Ipai pada tahun 1996 dan dipublikasikan di tahun 1998. Adapun Ipai mempolisikan Ian Kasela atas pasal 112 junto pasal 113 UU Hak Cipta. Sesusai yang ada di sini biar kami berproses hukum aja dulu, tutur Ipai. Sebelumnya, Ipai mengaku cuma dia seorang pencipta lagu Cinderella. Namun, menurut dia, nama yang dikreditkan sebagai pencipta lagu Cinderella adalah Ian dan Ipai. Bahkan, Ipai menduga lagu Cinderella didaftarkan ke LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dengan nama pencipta Ian Kasela seorang. Sehingga sampai saat ini Ipai tidak menerima uang royalti dari lagu Cinderella. Jauh sebelum ada somasi, pada 2003, Ian Kasela menghubungi Ipai dan meminta izin untuk membawakan lagu tersebut bersama grup band Raja. Mereka sepakat untuk membuat kontrak kerjasama terkait penggunaan lagu tersebut, tetapi hingga saat ini kontrak tersebut belum dibuatkan. Sampai akhirnya Ipai melayangkan somasi dan menuntut ganti rugi sebesar 20 miliar rupiah. Ya, pertama kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menunggu dari siang ya. Ya, hari ini Pak Ipai sudah melaporkan atas adanya dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara, ini inisial aja atau langsung sebut nama aja? Inisial aja ya. Ika. Diduga kalau misalnya Ika ini
dia telah melakukan menggunakan lagu Cinderella tersebut yang ditulisnya itu menggunakan nama ciptaannya Ian Kasela strip Ipai. Padahal nyatanya kalau misalnya lagu Cinderella tersebut telah diciptakan oleh klien kami Pak Ipai sejak tahun 96 dan telah dipublikasikan pada tahun 98. Maka dari itu kami melaporkan ke SPKT pada hari ini karena diduga inisial Ika itu melakukan tindak pidana pasal 112 junto pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Untuk bukti-bukti sendiri hari ini membawa apa aja? Kita bawa surat perjanjian kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh Ika tersebut dengan publisher. Terus ada juga bukti DAT itu di mana demo master yang dibuat oleh Pak Ipai selaku pelapor. Seperti itu. Bang Ipai, sebelumnya kan telah terjadi mediasi atau tidak sih terkait hal ini? Belum. Kita sudah melakukan surat somasi tapi tidak ada tanggapan dari saudara Ika tersebut. Tapi ketika nantinya sudah dilaporkan ini Ika memberikan tanggapan, apakah terbuka pintu damai? Bagaimana Pak? Mas mau damai? Sesuai dengan apa yang ada di sini, biarkan itu berproses dengan hukum aja dulu. Gitu, teman-teman. Mbak, ancamannya berapa tahun, Mbak? Ancamannya 112 junto 113 itu. Ya boleh. Ya, jadi kami tambahkan ancamannya secara kumulatif itu bisa sampai 20 tahun. Karena ini tidak main-main ya, rekan-rekan media. Ini merupakan lex spesialis atau pidana khusus. Kalau kemarin ada pelaporan terhadap dugaan tindak pidana umum, maka hari ini kami melaporkan tidak main-main adalah tindak pidana mendistribusikan, menggunakan dan juga menyebarluaskan terkait dengan hak cipta yang sudah diciptakan oleh klien kami seperti itu. Sehingga sekali lagi ini tidak main-main, kami tindak pidana khusus ancamannya secara kumulatif itu mencapai 20 tahun. Seperti itu rekan-rekan. Hari ini banyak sekali yang mendampingi Bang Ipai, mungkin dari mana aja Bang? Kalau saya dari Pak Minola Sebayang, kantor Minola Sebayang. Kalau ini ya, juga sama dari kami dari Forum Advokat Muda Indonesia. Kami ya yang tergabung juga ke kantor Bang Minola. Mas Ipai, ini kan lagunya sudah lama dan kenapa sekarang baru terangkat gitu maksudnya? Sebelumnya apakah sudah ada komunikasi? Sudah. Oh, seperti apa Mas? Ya sudah dikomunikasikan tapi kan memang nggak ada jalan keluar. Kemarin dari pihak kuasa hukum sana berbicara mengenai 2,2 juta yang dibayar. Itu benar atau enggak nih Bang Ipai? Dibayarnya kapan ya? Nah itu kata pihak sana katanya sudah dibayarkan 2,2 juta untuk lagu Cinderella ini. Dibayarnya kapan? Saya tidak pernah menerima pembayaran 2,2 juta. Iya kan? Seperti itu Mbak. Berarti tidak ada pembayaran sama sekali Bang Ipai ya? Ya menurut lu? Untuk royalti sendiri dari lu berarti memang tidak ada masuk. Apakah nilai royalti pantas dengan, kalaupun ada 2,2 juta, apakah nilai royaltinya menurut teman-teman pantas dengan harga 2,2 juta? Saya tidak pernah menerima 2,2 juta. Baik Pak, berarti ini yang dilaporkan terkait kontrak dengan tiga label itu ya Bang Ipai? Iya. Iya. ini ada bukti surat tanda penerimaan laporannya. Bang Ipai, jadi intinya tidak akan berdamai Bang Ipai, karena di pengacara sana juga tetap proses akan berlanjut dengan laporan dia Bang Ipai. Mereka melakukan pelaporan, kami melakukan somasi dengan maksud untuk mediasi, dan tapi kan mereka melakukan pelaporan terhadap kami. Jadi yang menjadi dasar kami melakukan somasi itu karena ada yang bersangkutan telah melakukan kontrak dengan pihak label. Setidaknya sampai detik ini ada 3, dan kemudian tanpa ada persetujuan, tanpa ada kontrak, tanpa ada legalitas dari saya sebagai pemilik lagu. Nah itu yang harus didasari, itulah yang kami laporkan. Kemudian yang mendistribusi tadi
yang menggandakan, mempublish. Itu kan tanpa ada kontrak dengan saya, tanpa ada kesepakatan dari saya. Jadi main ambil aja, main rekam, main party. Dan itu dilakukan tanpa seizin Pak Ipai ya Bang? Betul. Bang, berarti laporannya perorangan atau di grup bandnya itu Bang sekalian? Yang kita laporkan saudara Ikanya. Berarti bukan Iya. band rajanya ya? Bukan. Karena kan yang menuliskan bahwa cipta lagu Cinderella itu kan Ian Kaselanya. Tapi ada kemungkinan ke depan band itu ikut disorotkan? Kenapa? Ada kemungkinan ke depan bandnya juga termasuk nanti? Oh, yang kita laporkan saudara Ikanya dulu aja sih Pak. Bang Ipai, ini kan dari awal Bang Ipai mensomasi soal 20M itu ya. Terus jika dengan adanya laporan ini terus pihak sana untuk bertabayun, 20M itu akan tetap dibayarkan minta atau dibayarkan atau keinginannya seperti apa? Pengakuan aja. Disesuaikan aja, disesuaikan dengan proses sistem royalti yang berjalan di negeri ini dan proses hukum yang berlaku. Berapa kerugian imaterial saya kan bisa dihitung. Kira-kira berapa Bang kerugian materialnya Bang? Situ pengen tahu Bang. Karena kan kalau kerugian imaterial itu kan nggak bisa dihitung. Gitu. Ya, saya kira 20M itu masih sangat kecil sekali. Jadi ketika dihitung secara objektif, maka jumlah 20M itu tidak merupakan jumlah yang dimintakan di awal. Maka bisa jadi ini sudah mulai berkembang ya, karena ini sudah melalui proses hukum. Sehingga nanti biarlah proses hukum ini yang kemudian membuktikan siapakah yang sebenarnya melakukan dugaan tindak pidana atau dugaan perbuatan melawan hukum lainnya, seperti itu. Bang, mungkin bisa dibocorkan Bang, nilai kontraknya dari tiap-tiap label berapa sih Bang? Boleh tahu nggak? Tidak ada data ya? Itu nanti biar buat jadi pembuktian aja. Ya, nanti biar proses hukum yang dapat membuktikan itu semua rekan-rekan. Nanti kita akan eksplor semua terkait dengan kerugian real dan imaterial terhadap kerugian yang didudukan oleh dengan adanya dugaan tindak pidana dan juga perbuatan melawan hukum oleh terlapor, seperti itu. Bang Ipai, apabila Bang Ipai menang dalam hal hak cipta lagu Cinderella, mungkin apa yang akan Bang Ipai lakukan pada lagu Cinderella sendiri? Cakep. Saya akan mengajukan kepada negara, apapun itu bentuknya, saya ingin lagu itu ditiadakan. Karena saya yakin seluruh pihak yang terlibat dalam lagu itu, ada anak-anak di sekitar lagu itu. Apapun itu, saat lagu itu terpublikasi pasti akan membawa dampak psikologis. Jadi lebih baik lagu itu dihapus, dianggap tidak ada. Dikubur, artinya dikubur dan tidak perlu dinyanyikan kembali. Nggak boleh siapapun penyanyi nyanyikan lagu itu. Dan saya tidak ingin menyanyikan lagu itu. Jadi jangan teman-teman pikir saya melakukan somasi karena ingin menyanyikan lagu Cinderella. Bukan. Saya hanya ingin mengambil hak saya ingin meluruskan kebenaran dan hukum, dan saya ingin pada suatu saat nanti jika ini kemudian menjadi benar-benar kembali secara hak saya, lagu Cinderella atau dongeng Cinderella akan saya ajukan untuk ditiadakan dalam bentuk apapun di muka bumi. Baik Pak, surat pernyataan yang diduga dipalsukan nggak dilaporkan juga Bang, atau apa menunggu lagi yang lain Bang? Surat pernyataan yang ditunjukkan yang diduga yang mana Bang? Ada katanya pemalsuan, apakah dilaporkan juga atau gimana Bang? Ya itu nanti ya, jadi masih dalam kajian kami. Jadi ada beberapa tindak pidana ya, meskipun kita awali melalui tindak pidana khusus yaitu pelanggaran hak cipta. Nanti kita lihat ya dalam perkembangannya. Kalau kemudian ada perkembangan menurut analisis kami perlu untuk dilaporkan, nanti kita akan pertimbangkan seperti itu. Karena ini masih halaman pertama ya, seperti itu. Oke. Cukup mantap. Terima kasih. Lapor bahwa gua katanya kan memakai atau menggunakan lagu Cinderella tanpa izin. Nah, gue sih gini berasumsi kalau yang namanya tuduhan itu harus ada pembuktian. Kalau nggak ada pembuktian berarti bahaya dong. Nah, pembuktian itu silakan dibuktikan
Makanya gue dari awal sih sebenarnya malas dengan tanya jawab ataupun klarifikasi, dan itu sudah gue bawa ke ranah hukum. Jadi orang ini udah gue laporkan, gue buatkan LP, dan alhamdulillah sudah berjalan sampai saat ini. LP gue ini di sini terdaftar itu 2 Agustus. Di LP ini 2 Agustus. Ini LP-nya. Iya, tidaknya nggak perlu. Sudah gue LP kan bahwa gue tidak terima dengan tuduhan itu. Jadi ini gue bawa ke ranah hukum, biar nanti dibuktikan sama-sama siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau kita berasumsi itu nggak bisa. Media pun bukan ranahnya untuk memutuskan siapa salah, siapa benar. Apalagi hanya podcastan itu beda cerita, udah beda case, gitu loh. Nah, di sini gue hanya menjawab bahwa dari awal, coba silahkan kalian bantu cari. Boleh nanti di-share ke gue, tunjukin ke gue. Pernah nggak gue tuh menyatakan, berstatement bahwa Cinderella itu ciptaan gue? Pernah nggak? Cari satu aja. Jadi gue udah bilang, ciptaannya itu saat Raja rilis lagu Cinderella, saat Raja merilis lagu Cinderella itu udah jelas. Di situ ada ciptaannya, sudah ada nama dia, hanya garis miring gue. Itu pun disepakati. Saksinya siapa? Ada gitaris Raja, Moldy. Saat itu dilema, garis miring Moldy apa gue? Ya udah gue aja lah, lu kan udah banyak, mau gue aja. Gitu. Itu disepakati bersama. Nggak mungkin. Rasanya terlalu bodoh gue pakai lagu siapapun tanpa izin, gue nyanyikan, gue publish, gue tulis lagi nama itu. Coba kita pikir sama-sama, logika kita dimainkan. Gue juga mengajak teman-teman untuk jangan hanya membudidayakan, membaca, melihat, mendengar, menonton, pun membaca. Monggo dimaknai, karena di dalam album ataupun CD Raja saat itu sudah jelas tertera. Jadi gue nggak perlu lagi jawab itu ciptaan siapa, udah jelas di situ. Gue juga malu kok ngapain yang bukan ciptaan gue, ngapain gitu loh. Hanya gue garis bawain lagi, per 2010 gue tuh ada kesepakatan. Ini asli loh. Asli loh, masih ada tintanya loh, masih asli nih. Dan ini bisa dilacak oleh pihak siapapun. Ini tertera apa gua buat baru sekarang, apa memang di tahun 2010. Di sini kita ada loh, SPPHC. Apa tuh SPPHC? Surat Pernyataan Pengalihan Hak Cipta. Udah jelas. Dan isinya di sini nih. Di sini pun dituliskan pihak pertama siapa nih? Ini pihak pertama dia. Di sini nih jelaskan bahwa pihak pertama adalah pencipta lagu berjudul Cinderella. Udah jelas. Hanya di bawahnya dinyatakan diserahkan haknya secara keseluruhan selamanya. Itu aja. Jadi sudah jelas dia menyerahkan haknya kepada gue, mau dalam bentuk apapun, dan tidak ada batasan waktu, selamanya. Terus langkah apa? Gue memaksa nggak? Kalau gue paksa masa iya sama-sama paraf, tiap lembar di paraf ditandatangani di atas materai. Masa iya sih? Nggak mungkin dong gue maksa orang. Artinya ini kesepakatan, gitu loh. Jadi makanya atas ketidaknyamanan tuduhan ini, gue akhirnya makanya dibilang gue membuat LP ke Polda Metro Jaya biar kita buktikan sama-sama, gitu loh. Jadi gue berharap publik nih, gue yakin juga masih nggak semuanya lah, tapi yang mengetahui tentang lagu Cinderella ini jangan lagi bertanya itu ciptaan siapa Bang Ian. Udah jelas kok bukan saya penciptanya. Saya mengakui bukan saya, tapi 2010 diserahkan haknya kepada saya. Di sini jelas saya ditunjuk berhak untuk mengakui ini menjadi lagu saya per 2010. Tapi sebelumnya ada nggak sih Bang komunikasi dengan beliau dulu gitu kalau sebelum mereka? Ya, ini kan terjadi komunikasi, akhirnya terjadilah ini, tanda tangan ini. Pas kasus ini lagi naik? Oh enggak. Jadi gini loh, saya tuh dari awal ya, saya nggak tahu, ini cerita sedikit aja ya, terserah kalian mau tulis atau enggak, terserah. Nggak apa-apa, sedikit aja. Yang jelas poinnya udah gue sampaikan tadi ya. 25 gue event di Bandung, gue
26 gue balik, 28 gue harus ke Pekanbaru, 26 sore gue dikasih oleh istri gue di rumah, ini ada surat, anak gue juga ngasih tau, somasi, yang waktu itu somasi itu datang. Loh, gue kaget, kok gue dapat somasi, ya udah, gue cut sedikit. Sebelum somasi memang dia ada telepon saya, dia telepon, tapi dia tidak mengakui adanya ini. Dia tidak mengakui adanya ini. Entah dia lupa atau sengaja, saya nggak bisa menduga. Yang jelas, saya sangat terang benderang mendengar dia tidak mengakui adanya tanda tangan berdua. Ya udah, nggak apa-apa. Diperkuatlah oleh somasi dia lewat kuasa hukumnya, preskon. Saya tidak ada bersurat terkait lagu Cinderella. Oke, ditambah lagi, diperkuat lagi dengan podcastnya dia. Saya tidak bersurat, tidak ada izin, tidak ada apa-apa. Berarti dalam tiga fase ini dia mengingkari ini. Nggak masalah, siapapun bisa berbohong. Tapi pertanyaannya, apakah siapapun ini ataupun orang ini mampu berbohong nanti di depan hukum? Itu aja. Itu yang sama-sama nanti kita tunggu aja. Alhamdulillah LP saya ini sudah diproses. Beberapa saksi sudah dimintain keterangan. Tinggal menunggu yang bersangkutan. Mudah-mudahan yang bersangkutan jangan mencari alasan untuk mangkir dari panggilan. Berikan aja keterangan di situ, biar nanti pihak aparat hukum yang menilai apakah gua yang berbohong, apakah ini tidak sah, apakah ini gua buat sendiri. Itu aja. Nanti kita buktikan sama-sama. Jadi selama ini gua tidak mau menjawab karena gua tuh nggak mau yang ada berbalas pantun di media ataupun klarifikasi. Makanya yang di awal tadi gue bilang, ini case-nya beda dengan teman-teman yang kemarin teriak keluar somasi, balas somasi. Itu mereka larang-melarang. Kalau gue kan di sini dituduh. Gue mendapat tuduhan mengambil hak orang, membawakan atau menggunakan punya orang tanpa izin. Nah, yang bersifat tuduhan ini harus ada pembuktian. Pembuktian itu siapa nanti yang menentukan? Bukan media, maaf, bukan di podcast, maaf, tapi pihak kepolisian nanti, biar hukum nanti yang menentukan, yang bisa memberikan jawaban. Kalau cuman karena beritanya terlalu masif, opini publik juga sudah tidak baik, anak gue juga sempat terganggu karena pertanyaan teman-temannya, ya mau nggak mau gue juga harus bersuara juga akhirnya. Tapi nggak masalah juga gue bersuara sekarang, toh LP juga sudah berjalan. Yang gue bilang tadi, gue ulang lagi bahwa beberapa keterangan saksi sudah dimintain, sudah masuk, tinggal menunggu jawaban dari yang bersangkutan aja. Kalau tadi itu laporannya kapan itu? Kenapa? LP-nya ini 2 Agustus. LP-nya 2 Agustus. Bentar ya. Bentar. Sini. Ini gue lakukan karena bukan gua nggak mau duduk bareng atau apa, enggak. Karena gue sudah dituduh, gue nggak terima dapat tuduhan itu. Ya, kalau sama dengan Anji itu kenapa? Kaitan dengan Anji ya? Kalau itu karena itu manajemen Raja, bukan gue pribadi loh ya. Jadi itu ranahnya bukan gue yang jawab, biar nanti manajemen Raja yang menjawab. Gitu. Tapi masih efek dari ini ada nggak sih efeknya jadi ke job juga mungkin? Jadi mungkin ada job yang ke-cancel maka dari itu makanya manajemen tidak terima karena ada imbas-imbas itu sendiri. Sudah mulai mengganggu ke band Raja gitu. Sudah ada indikasi-indikasi. Ya kita tidak berharap itu kejadian ya. Karena kalau sampai kejadian berarti kita nanti akan mengalami kerugian loh. Mudah-mudahan jangan sampai. Statement Ian sendiri seperti apa ya? Kenapa? Ketika lo merasa kan Anji lo teman sama lo kan? Iya. Nah di komplek lagi lu kata dijilat juga dari grup gimana? Oh enggak, gini gue tekankan juga. Yang mendepak gue dari grup itu bukan Anji. Karena kan kalau kita yang didepak, kalau kita dikeluar dari grup kan kita ngelihat siapa yang ngeluarin. Itu beda, bukan dia. Cuman hanya berbarengan aja. Hanya berbarengan saat gue landing di Pekanbaru, notifikasi yang pertama gue dapat itu begitu gue on flight itu mode handphone itu, gue nyalain dari Pak Rahayu, Naga Suara. Ian, berita kamu udah rame, kamu disomasi. Oke Pak, nggak masalah. Yang kedua yang keluar
loh kok gue dikeluarin dari grup ya, kok berbarengan banget ya, ada apa nih? Ya udahlah, toh buat gue pribadi ya, gue tekankan di sini nggak ada untung ruginya juga, gue ada gabung di situ kok, gitu loh, nggak ada kepentingan apa-apa kok. Gue di situ saat itu gue minta di invite, terus gue ditelepon hampir 1 jam. Mereka hanya mengajak untuk, ayo kita satu suara. Oh, gue dukung banget. Secara pribadi gue juga pengkarya kok. Gue penulis lagu kok. Gue mendukung banget atas ketidakjelasan pengelola di Indonesia ini. Bukan kepada melarang ya. Gue konteksnya bukan untuk melarang, tapi gue mau minta kejelasan dari pengelola hak kita ini yang ada di Indonesia yang ditunjuk oleh negara ini. Monggo diperjelas yang kita dapat ini seperti apa, dari mana, ayo transparansi, lebih ke sana. Jadi gue di depan sana sih, bukan gue sedih, bukan gue apa, biar teman-teman juga di sini paham, jangan sampai salah tulis. Yang mengeluarkan gue bukan Anji, itu ya, jangan sampai nanti diblunder, gue nggak enak juga. Gue masih menghargai dia. Ya, tapi ada berita lu juga laporkan, ada di laporan kepada nama baik. Siapa? Gue? Bukan gue, itu manajemen membuat. Jadi gini, ada 2 LP, satu LP gue di Krimum, di Reserse Kriminal Umum. Manajemen Raja melaporkan di ITE, Kriminal Khusus. Jadi kita coba untuk kerucutkan gitu. Tapi yang jelas kalau masalah konteksnya dengan dunia Manji, itu bukan ranah gue yang bersuara banyak, karena itu sudah ada pihak manajemen. Biarkan nanti mereka yang bersuara. Kalau gue di sini lebih kepada yang bersangkutan yang menuduh gue, balik lagi, yang membuat opini publik, menggiring opini publik. Gue itu seakan-akan public figure yang tidak baik, mencontohkan gitu loh. Gue punya anak, gue punya keluarga. Gue ini salah satu, gue bangga. Gue salah satu orang yang diangkat anak oleh almarhum Abah Tuan Guru Haji Ijai Martapura. Mungkin kalian tahu. Almarhum Tuan Guru Sakumpul itu nganggap gue tuh anak. Dan beliau pernah berpesan di telinga gue sebelum beliau meninggal. Sebelum gue jadi raja, insya Allah kamu akan sukses. Pesan Abah cuma 2. Jaga iman kamu. Untuk personal kamu, jaga iman kamu. Yang kedua, kedepankan akhlak. Karena akhlak untuk di dunia. Cuma itu, jadi nggak mungkin rasanya gue akan berbuat yang dituduhkan. Makanya karena gue nggak terima dituduhkan itu, gue laporkan. Itu. Tapi sekarang tinggal menunggu proses dari polisian. Iya. So far sampai saat ini yang gue bilang tadi sudah beberapa keterangan saksi sudah memberikan. Tinggal kita lihat nanti, ini kan dalam tahap penyelidikan. Kita lihat nanti apakah nanti akan naik terus prosesnya. Mudah-mudahan aja. Cuma satu nih perlu kalian garis bawain. Tolong yang bersangkutan saat menerima panggilan hadir, jangan menghindar. Karena gue buka juga nih ya, gue buka juga sedikit. Gue ditelepon Pak Rahayu Nagaswana. Mohon maaf loh Pak Rahayu ya, saya bukan bawa-bawa nama Bapak, tapi memang kita sering komunikasi. Dia pernah ditelepon oleh yang bersangkutan, yang si terlapor. Menurut keterangan Pak Rahayu, beliau merasa kayak diancam. Gue sempat kaget loh, Bapak kok dia siapa? Kok berani intervensi Bapak? Kok dia berani ngancam Bapak? Jadi kalimatnya itu adalah, Pak Rahayu tolong jangan ikut campur urusan saya dengan Ian. Tolong jangan sampai ketahuan masalah identitas, kontrak, KTP. Nanti saya bisa kena hukum menurut keterangan Pak Rahayu. Pertanyaannya, kenapa harus takut? Kita buka aja masalah identitas lu kek, masalah KTP lu kek, masalah apa kek. Buka semua yang ada di dalam perjanjian tadi, biar terang. Itu aja. Kan perjanjian itu berarti bisa dibilang lo beli putus sama dia ya gitu? Yes. Sebenarnya sih kata-kata beli putus enggak, tapi diserahkan haknya sepenuhnya selamanya. Itu. Sekarang tapi hubungan sama Anji gimana Bang? Baik-baik aja atau gimana sih? Gua sama Anji itu memang sama-sama tidak ada kepentingan, sama-sama tidak pernah ada saling membutuhkan. Walaupun dulu banget dia pernah ngajak gua, tapi gua masih belum ada waktu. Sampai saat ini juga nggak ada apa. Sempat ada sedikit beberapa kali komunikasi waktu gue masih ada di grup. Itu aja, tapi habis ini nggak ada apa-apa. Tapi mungkin alasannya dari grup sendiri mungkin apa sih Bang? Kenapa? Alasannya dikit dari grup apa sih? Nah itu sendiri gue juga nggak paham.
Mungkin gue positif thinking aja, mungkin tidak sejalan, tidak sepemahaman, itu aja sih. Toh buat gue tidak ada untung ruginya gue ada di situ. Jobnya gue, hidup gue nggak di situ. Kalau gue diundang gue terima, gue dikeluarin nggak ada masalah. Gitu. Ya, azan ya. Ya. Makasih banyak ya. Mudah-mudahan ini jelas ya. Rival Ahmad Labaika atau IPAI resmi melaporkan vokalis band Raja, Ian Kasela, ke polisi atas dugaan penyalahgunaan hak cipta lagu Cinderella di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, tanggal 1 September tahun 2023. Diketahui, IPAI mengklaim bahwa lagu Cinderella merupakan ciptaannya. IPAI pun didampingi kuasa hukumnya, Tiara Octavia, membuat laporan di Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LPB 5193 X 2023 SPKTPOLDA Metro Jaya. Pak IPAI sudah melaporkan atas dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara Ian Kasela, kata Tiara Octavia selalu kuasa hukum IPAI. Diduga, kalau kini telah menggunakan lagu Cinderella tersebut yang ditulisnya menggunakan nama ciptaannya Ian Kasela IPAI, tambah Tiara. Tiara menegaskan bahwa lagu tersebut sejatinya diciptakan IPAI pada tahun 1996 dan dipublikasikan di tahun 1998. Adapun IPAI mempolisikan Ian Kasela atas pasal 112 junto pasal 113 UU Hak Cipta. Sesusai yang ada di sini biar kami berproses hukum aja dulu, tutur IPAI. Sebelumnya, IPAI mengaku cuma dia seorang pencipta lagu Cinderella. Namun, menurut dia, nama yang dikreditkan sebagai pencipta lagu Cinderella adalah Ian dan IPAI. Bahkan, IPAI menduga lagu Cinderella didaftarkan ke LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dengan nama pencipta Ian Kasela seorang. Sehingga sampai saat ini IPAI tidak menerima uang royalti dari lagu Cinderella. Jauh sebelum ada somasi, pada 2003, Ian Kasela menghubungi IPAI dan meminta izin untuk membawakan lagu tersebut bersama grup band Raja. Mereka sepakat untuk membuat kontrak kerjasama terkait penggunaan lagu tersebut, tetapi hingga saat ini kontrak tersebut belum dibuatkan. Sampai akhirnya IPAI melayangkan somasi dan menuntut ganti rugi sebesar 20 miliar rupiah. Ya, pertama kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menunggu dari siang ya. Ya, hari ini Pak IPAI sudah melaporkan atas adanya dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara, ini inisial aja atau langsung sebut nama aja? Inisial aja ya. Ika. Diduga kalau misalnya Ika ini dia telah melakukan menggunakan lagu Cinderella tersebut yang ditulisnya itu menggunakan nama ciptaannya Ian Kasela strip IPAI. Padahal nyatanya kalau misalnya lagu Cinderella tersebut telah diciptakan oleh klien kami Pak IPAI sejak tahun 96 dan telah dipublikasikan pada tahun 98. Maka dari itu kami melaporkan ke SPKT pada hari ini karena diduga inisial Ika itu melakukan tindak pidana pasal 112 junto pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Untuk bukti-bukti sendiri hari ini membawa apa aja? Kita bawa surat perjanjian kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh Ika tersebut dengan publisher. Terus ada juga bukti DAT, itu di mana demo master yang dibuat oleh Pak IPAI selaku pelapor. Seperti itu. Bang IPAI, sebelumnya kan telah terjadi mediasi atau tidak sih terkait hal ini? Belum. Kita sudah melakukan surat somasi, tapi tidak ada tanggapan dari saudara Ika tersebut. Tapi ketika nantinya sesudah dilaporkan ini Ika memberikan tanggapan, apakah terbuka pintu damai? Bagaimana Pak? Mas mau damai? Sesuai dengan apa yang ada di sini, biarkan itu berproses dengan hukum aja dulu. Gitu, teman-teman. Mbak, ancamannya berapa tahun, Mbak? Ancamannya 112 junto 113 itu. Ya, boleh. Ya, jadi kami tambahkan ancamannya secara kumulatif itu bisa sampai 20 tahun. Karena ini tidak main-main ya, rekan-rekan media. Ini merupakan lex spesialis atau pidana khusus. Kalau kemarin ada pelaporan terhadap dugaan tindak pidana umum, maka hari ini kami melaporkan tidak main-main adalah tindak pidana mendistribusikan, menggunakan dan juga menyebarluaskan
terkait dengan hak cipta yang sudah diciptakan oleh klien kami seperti itu. Sehingga sekali lagi ini tidak main-main, kami tindak pidana khusus ancamannya secara kumulatif itu mencapai 20 tahun. Seperti itu rekan-rekan. Hari ini banyak sekali yang mendampingi Bang Ipai, mungkin dari mana aja Bang? Kalau saya dari Pak Minola Sebayang, kantor Minola Sebayang. Kalau ini juga sama dari kami dari Forum Advokat Muda Indonesia. Kami. Ya, yang tergabung juga ke kantor Bang Minola. Mas Ipai, ini kan lagunya sudah lama dan kenapa sekarang baru terangkat gitu maksudnya? Sebelumnya apakah sudah ada komunikasi? Sudah. Oh, seperti apa Mas? Ya sudah dikomunikasikan, tapi kan memang nggak ada jalan keluar. Kemarin dari pihak kuasa hukum sana berbicara mengenai 2,2 juta yang dibayar. Itu benar atau enggak nih Bang Ipai? Dibayarnya kapan ya? Nah itu kata pihak sana katanya sudah dibayarkan 2,2 juta untuk lagu Cinderella ini. Dibayarnya kapan? Saya tidak pernah menerima pembayaran 2,2 juta. Iya kan? Seperti itu Mbak. Berarti tidak ada pembayaran sama sekali Bang Ipai ya? Ya menurut lu? Untuk royalti sendiri dari dulu berarti memang tidak ada. Apakah nilai royalti pantas dengan, kalaupun ada 2,2 juta, apakah nilai royaltinya menurut teman-teman pantas dengan harga 2,2 juta? Saya tidak pernah menerima 2,2 juta. Baik Pak, berarti ini yang dilaporkan terkait kontrak dengan tiga label itu ya Bang Ipai? Iya. Iya. ini ada bukti surat tanda penerimaan laporannya. Bang Ipai, jadi intinya tidak akan berdamai Bang Ipai, karena di pengacara sana juga tetap proses akan berlanjut dengan laporan dia Bang Ipai. Mereka melakukan pelaporan, kami melakukan somasi dengan maksud untuk mediasi, dan tapi kan mereka melakukan pelaporan terhadap kami. Jadi yang menjadi dasar kami melakukan somasi itu karena ada yang bersangkutan telah melakukan kontrak dengan pihak label. Setidaknya sampai detik ini ada 3, dan kemudian tanpa ada persetujuan, tanpa ada kontrak, tanpa ada legalitas dari saya sebagai pemilik lagu. Nah itu yang harus didasari, itulah yang kami laporkan. Kemudian yang mendistribusi tadi, yang menggandakan, mempublish, itu kan tanpa ada kontrak dengan saya, tanpa ada kesepakatan dari saya. Jadi main ambil aja, main rekam, main party. Dan itu dilakukan tanpa seizin Pak Ipai ya Pak? Betul. Bang, berarti laporannya perorangan atau di grup bandnya itu Bang sekalian? Yang kita laporkan saudara Ikanya. Berarti bukan band rajanya ya? Bukan. Karena kan yang menuliskan bahwa pencipta lagu Cinderella itu kan Ian Kaselanya. Tapi ada kemungkinan ke depan band itu ikut di Sorongkan? Kenapa? Ada kemungkinan ke depan bandnya juga termasuk nanti? Oh, yang kita laporkan saudara Ikanya dulu aja sih Pak. Bang Ipai, ini kan dari awal Bang Ipai mensomasi soal 20M itu ya. Terus jika dengan adanya laporan ini terus pihak sana untuk bertabayun, 20M itu akan tetap dibayarkan minta atau dibayarkan atau keinginannya seperti apa? Pengakuan aja. Disesuaikan aja, disesuaikan dengan proses sistem royalti yang berjalan di negeri ini dan proses hukum yang berlaku. Berapa kerugian imaterial saya kan bisa dihitung. Kira-kira berapa Bang kerugian imaterialnya Bang? Situ pengen tahu banget. Karena kan kalau kerugian imaterial itu kan nggak bisa dihitung. Gitu. Ya, saya kira 20M itu masih sangat kecil sekali. Jadi ketika dihitung secara objektif, maka jumlah 20M itu tidak merupakan jumlah yang dimintakan di awal. Maka bisa jadi ini sudah mulai berkembang ya, karena ini sudah melalui proses hukum. Sehingga nanti biarlah proses hukum ini yang kemudian membuktikan siapakah yang sebenarnya melakukan dugaan tindak pidana atau dugaan perbuatan melawan hukum lainnya, seperti itu. Bang, mungkin bisa dibocorkan Bang nilai kontraknya dari setiap label berapa sih Bang? Boleh tahu nggak? Tidak ada data ya? Itu nanti biar buat jadi pembuktian aja. Ya, nanti biar proses hukum yang dapat membuktikan itu semua rekan-rekan. Nanti kita akan eksplor semua
terkait dengan kerugian real dan imaterial terhadap kerugian yang dirugikan oleh dengan adanya dugaan tindak pidana dan juga perbuatan melawan hukum oleh terlapor seperti itu. Bang Ipe, apabila Bang Ipe menang dalam hal hak cipta lagu Cinderella, mungkin apa yang akan Bang Ipe lakukan pada lagu Cinderella sendiri? Cakep dulu. Saya akan mengajukan kepada negara, apapun itu bentuknya, saya ingin lagu itu ditiadakan. Karena saya yakin seluruh pihak yang terlibat dalam lagu itu, ada anak-anak di sekitar lagu itu. Apapun itu, saat lagu itu terpublikasi pasti akan membawa dampak psikologis. Jadi lebih baik lagu itu dihapus, dianggap tidak ada. Dikubur, artinya dikubur dan tidak perlu dinyanyikan kembali. Nggak boleh siapapun penyanyi nyanyikan lagu itu. Dan saya tidak ingin menyanyikan lagu itu. Jadi jangan teman-teman pikir saya melakukan somasi karena ingin menyanyikan lagu Cinderella. Bukan. Saya hanya ingin mengambil hak saya ingin meluruskan kebenaran dan hukum, dan saya ingin pada suatu saat nanti jika ini kemudian menjadi benar-benar kembali secara hak saya, lagu Cinderella atau dongeng Cinderella akan saya ajukan untuk ditiadakan dalam bentuk apapun di muka bumi. Baik, surat pernyataan yang diduga dipalsukan nggak dilaporkan juga Bang, atau apa menunggu lagi yang lain Bang? Surat pernyataan yang ditunjukkan yang diduga yang mana, ada katanya pemalsuan, apakah dilaporkan juga atau gimana Bang? Ya itu nanti ya, jadi masih dalam kajian kami. Jadi ada beberapa tindak pidana ya, meskipun kita awali melalui tindak pidana khusus yaitu pelanggaran hak cipta. Nanti kita lihat ya dalam perkembangannya. Kalau kemudian ada perkembangan menurut analisis kami perlu untuk dilaporkan, nanti kita akan pertimbangkan seperti itu. Karena ini masih halaman pertama ya, seperti itu. Oke. Cukup mantap. Terima kasih. Lapor bahwa gua katanya kan memakai atau menggunakan lagu Cinderella tanpa izin. Nah, gua sih gini berasumsi kalau yang namanya tuduhan itu harus ada pembuktian. Kalau nggak ada pembuktian berarti bahaya dong. Nah, pembuktian itu silakan dibuktikan. Makanya gue dari awal sih sebenarnya malas dengan tanya jawab ataupun klarifikasi, dan itu sudah gue bawa ke ranah hukum. Jadi orang ini udah gue laporkan, gue buatkan LP, dan alhamdulillah sudah berjalan sampai saat ini. LP gue ini di sini terdaftar itu 2 Agustus. Di LP ini 2 Agustus. Ini LP-nya. Iya, tidak aja nggak perlu. Sudah gue LP kan bahwa gue tidak terima dengan tuduhan itu. Jadi ini gue bawa ke ranah hukum, biar nanti dibuktikan sama-sama siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau kita berasumsi itu nggak bisa. Media pun bukan ranahnya untuk memutuskan siapa salah, siapa benar. Apalagi hanya podcast-podcastan itu beda cerita, udah beda case, gitu loh. Nah, di sini gue hanya menjawab bahwa dari awal, coba silahkan kalian bantu cari, boleh nanti di-share ke gue, tunjukin ke gue, pernah nggak gue tuh menyatakan, berstatement bahwa Cinderella itu ciptaan gue? Pernah nggak? Cari satu aja. Jadi gue udah bilang, ciptaannya itu saat Raja rilis lagu Cinderella, saat Raja merilis lagu Cinderella itu udah jelas di situ ada ciptaannya, sudah ada nama dia, hanya garis miring gue. Itu pun disepakati. Saksinya siapa? Ada gitaris Raja, Moldy. Saat itu dilema, garis miring Moldy apa gue? Ya udah gue aja lah, lu kan udah banyak, mau gue aja. Gitu. Itu disepakati bersama. Nggak mungkin. Rasanya terlalu bodoh gue pakai lagu siapapun tanpa izin, gue nyanyikan, gue publish, gue tulis lagi nama itu. Coba kita pikir sama-sama, logika kita dimainkan. Gue juga mengajak teman-teman untuk jangan hanya membudidayakan, membaca, melihat, mendengar, menonton, pun membaca, monggo dimaknai. Karena di dalam album ataupun CD Raja saat itu sudah jelas tertera. Jadi gue nggak perlu lagi jawab itu ciptaan siapa, udah jelas di situ. Gue juga malu kok ngapain yang bukan ciptaan gue, ngapain?
gitu loh. Hanya gua garis bawain lagi, per 2010 gua tuh ada kesepakatan. Ini asli loh. Asli loh. Masih ada tintanya loh, masih asli nih. Dan ini bisa dilacak oleh pihak siapapun. Ini tertera apa gua buat baru sekarang, apa memang di tahun 2010. Di sini kita ada loh, SPPHC. Apa tuh SPPHC? Surat Pernyataan Pengalihan Hak Cipta. Udah jelas. Dan isinya di sini di sini nih. Di sini pun ditulis kan. Pihak pertama siapa nih? Ini pihak pertama dia. Di sini nih jelaskan bahwa pihak pertama adalah pencipta lagu berjudul Cinderella. Udah jelas. Hanya di bawahnya dinyatakan diserahkan haknya secara keseluruhan selamanya. Itu aja. Jadi sudah jelas dia menyerahkan haknya kepada gue, mau dalam bentuk apapun. Dan tidak ada batasan waktu, selamanya. Terus langkah apa? Gue memaksa nggak? Kalau gue paksa masa iya sama-sama paraf, tiap lembar di paraf, ditandatangani di atas materai. Masa iya sih? Nggak mungkin dong gue maksa orang. Artinya ini kesepakatan, gitu loh. Jadi makanya atas ketidaknyamanan tuduhan ini, gue akhirnya makanya dibilang gue membuat LP ke Polda Metro Jaya biar kita buktikan sama-sama, gitu loh. Jadi gue berharap publik nih, gue yakin juga masih nggak semuanya lah, tapi yang mengetahui tentang lagu Cinderella ini jangan lagi bertanya itu ciptaan siapa Bang Ian. Udah jelas kok bukan saya penciptanya. Saya mengakui bukan saya, tapi 2010 diserahkan haknya kepada saya. Di sini jelas, saya ditunjuk berhak untuk mengakui ini menjadi lagu saya per 2010. Tapi sebelumnya ada nggak sih Bang komunikasi dengan beliau dulu gitu kalau sebelum mereka? Ya, ini kan terjadi komunikasi. Akhirnya terjadilah ini, tanda tangan ini. Pas kasus ini lagi naik. Oh enggak. Jadi gini loh, saya tuh dari awal ya, saya nggak tahu, ini cerita sedikit aja ya, terserah kalian mau tulis atau enggak, terserah. Nggak apa-apa, sedikit aja. Yang jelas poinnya udah gue sampaikan tadi ya. 25 gue event di Bandung, 26 gue balik, 28 gue harus ke Pekanbaru, 26 sore gue dikasih oleh istri gue di rumah, ini ada surat, anak gue juga ngasih tau, somasi, yang waktu itu somasi itu datang. Loh, gue kaget, gue dapat somasi, ya udah, gue cut sedikit. Sebelum somasi memang dia ada telepon saya, dia telepon, tapi dia tidak mengakui adanya ini. Dia tidak mengakui adanya ini. Entah dia lupa atau sengaja, saya nggak bisa menduga. Yang jelas, saya sangat terang benderang mendengar dia tidak mengakui adanya tanda tangan berdua. Ya udah, nggak apa-apa. Diperkuatlah oleh somasi dia lewat kuasa hukumnya, preskon. Saya tidak ada bersurat terkait lagu Cinderella. Oke, ditambah lagi, diperkuat lagi dengan podcastnya dia. Saya tidak bersurat, tidak ada izin, tidak ada apa-apa. Berarti dalam tiga fase ini dia mengingkari ini. Nggak masalah, siapapun bisa berbohong. Tapi pertanyaannya, apakah siapapun ini ataupun orang ini mampu berbohong nanti di depan hukum? Itu aja. Itu yang sama-sama nanti kita tunggu aja. Alhamdulillah LP saya ini sudah diproses. Beberapa saksi sudah dimintain keterangan. Tinggal menunggu yang bersangkutan. Mudah-mudahan yang bersangkutan jangan mencari alasan untuk mangkir dari panggilan. Berikan aja keterangan di situ, biar nanti pihak aparat hukum yang menilai apakah gua yang berbohong, apakah ini tidak sah, apakah ini gua buat sendiri. Itu aja. Nanti kita buktikan sama-sama. Jadi selama ini gua tidak mau menjawab karena gua tuh nggak mau yang ada berbalas pantun di media ataupun klarifikasi. Makanya yang di awal tadi gue bilang, ini case-nya beda dengan teman-teman yang kemarin teriak keluar somasi, balas somasi. Itu mereka larang-melarang. Kalau gue kan di sini dituduh. Gue mendapat tuduhan mengambil hak orang, membawakan atau menggunakan punya orang tanpa izin. Nah,
yang bersifat tuduhan ini harus ada pembuktian. Pembuktian itu siapa nanti yang menentukan? Bukan media, maaf, bukan di podcast, maaf, tapi pihak kepolisian nanti, biar hukum nanti yang menentukan, yang bisa memberikan jawaban. Kalau cuman karena beritanya terlalu masif, opini publik juga sudah tidak baik, anak gue juga sempat terganggu karena pertanyaan teman-temannya, ya mau nggak mau gue juga harus bersuara juga akhirnya, tapi nggak masalah juga gue bersuara sekarang, toh LP juga sudah berjalan. Yang gue bilang tadi, gue ulang lagi bahwa beberapa keterangan saksi sudah dimintain, sudah masuk, tinggal menunggu jawaban dari yang bersangkutan aja. Kalau tadi itu laporannya kapan itu? Kenapa? LP-nya ini 2 Agustus. LP-nya 2 Agustus. Bentar ya. Bentar. Sini. Ini gue lakukan karena bukan gua nggak mau duduk bareng atau apa, enggak. Karena gue sudah dituduh, gue nggak terima dapat tuduhan itu. Yan, kalau sama Anji dengan Anji itu kenapa? Kaitan dengan Anji apa? Kalau itu karena itu manajemen Raja, bukan gue pribadi loh ya. Jadi itu ranahnya bukan gue yang jawab, biar nanti manajemen Raja yang menjawab. Gitu. Tapi masih efek dari ini ada nggak sih efeknya jadi ke job juga mungkin? Jadi mungkin ada job yang nge-cancel maka dari itu makanya manajemen tidak terima karena ada imbas-imbas itu sendiri sudah mulai mengganggu ke band lah, ke band Raja gitu. Sudah ada indikasi-indikasi. Ya kita tidak berharap itu kejadian ya, karena kalau sampai kejadian berarti kita nanti akan mengalami kerugian loh. Mudah-mudahan jangan sampai. Statement yang ini seperti apa yang? Kenapa? Ketika lo merasa kan Anji gue teman sama lo kan? Iya. Satu komplek lagi di Cibubur. Lu kata dilihat juga dari grup gimana? Oh enggak. Gini gue tekankan juga. Yang mendepak gue dari grup itu bukan Anji. Karena kan kalau kita yang didepak, kalau kita dikeluar dari grup kan kita ngelihat siapa yang ngeluarin. Itu beda, bukan dia. Cuman hanya berbarengan aja. Hanya berbarengan saat gue landing di Pekanbaru, notifikasi yang pertama gue dapat itu begitu gue on flight itu mode handphone itu gue nyalain dari Pak Rahayu Naga Suara. Ian, berita kamu udah rame, kamu disomasi. Oke Pak, nggak masalah. Dah. Yang kedua yang keluar, loh, kok gue dikeluarin dari grup ya? Kok berbarengan banget ya? Ada apa nih? Ya udahlah, toh buat gue pribadi ya. Gue tekankan di sini, nggak ada untung ruginya juga. Gue ada gabung di situ kok, gitu loh. Nggak ada kepentingan apa-apa kok. Gue di situ saat itu, gue minta di invite, terus gue ditelepon hampir 1 jam. Mereka hanya mengajak untuk, ayo kita satu suara. Oh, gue dukung banget. Secara pribadi gue juga pengkarya kok. Gue penulis lagu kok. Gue mendukung banget atas ketidakjelasan pengelola di Indonesia ini. Bukan kepada melarang ya. Gue konteksnya bukan untuk melarang, tapi gue mau minta kejelasan dari pengelola hak kita ini yang ada di Indonesia yang ditunjuk oleh negara ini. Monggo diperjelas yang kita dapat ini seperti apa, dari mana, ayo transparansi, lebih ke sana. Jadi gue di depan sana sih, bukan gue sedih, bukan gue apa, biar teman-teman juga di sini paham, jangan sampai salah tulis. Yang mengeluarkan gue bukan Anji, itu ya, jangan sampai nanti diblunder, gue nggak enak juga. Gue masih menghargai dia. Ya, tapi ada berita kalau lu juga melaporkan, ada di laporan kepada nama baik. Siapa? Gue? Bukan gue itu manajemen membuat. Jadi gini, ada 2 LP, satu LP gue di Krimum, di Reserse Kriminal Umum. Manajemen Raja melaporkan di ITE, Kriminal Khusus. Jadi kita coba untuk kerucutkan gitu. Tapi yang jelas kalau masalah konteksnya dengan dunia Manji, itu bukan ranah gue yang bersuara banyak, karena itu sudah ada pihak manajemen. Biarkan nanti mereka yang bersuara. Kalau gue di sini lebih kepada yang bersangkutan yang menuduh gue, balik lagi, yang membuat opini publik, menggiring opini publik. Gue itu seakan-akan public figure yang tidak baik, mencontohkan gitu loh. Gue punya anak, gue punya keluarga. Gue ini salah satu, gue bangga. Gue salah satu orang yang diangkat anak oleh almarhum Abah Tuan Guru Haji Ijai Martapura. Mungkin kalian tahu. Almarhum Tuan Guru Sakumpul itu nganggap gue tuh anak. Dan beliau pernah berpesan di telinga gue sebelum beliau meninggal. Sebelum gue jadi raja, insya Allah kamu akan sukses. Pesan Abah cuma 2. Jaga iman kamu,
Untuk personal kamu, jaga iman kamu. Yang kedua, kedepankan akhlak. Karena akhlak untuk di dunia. Cuman itu, jadi nggak mungkin rasanya gue akan berbuat yang dituduhkan. Makanya karena gue nggak terima dituduhkan itu, gue laporkan. Tapi sekarang tinggal menunggu proses dari kepolisian. Iya, so far sampai saat ini yang gue bilang tadi sudah beberapa keterangan saksi sudah memberikan. Tinggal kita lihat nanti, ini kan dalam tahap penyelidikan. Kita lihat nanti apakah nanti akan naik terus prosesnya. Mudah-mudahan aja. Cuman satu nih perlu kalian garis bawain. Tolong yang bersangkutan saat menerima panggilan hadir, jangan menghindar. Karena gue buka juga sedikit. Gue ditelepon Pak Rahayu Nagaswana. Mohon maaf loh Pak Rahayu ya, saya bukan bawa-bawa nama Bapak, tapi memang kita sering komunikasi. Dia pernah ditelepon oleh yang bersangkutan, yang si terlapor. Menurut keterangan Pak Rahayu, beliau merasa kayak diancam. Gue sempat kaget loh, Bapak kok dia siapa? Kok berani intervensi Bapak? Kok dia berani ngancam Bapak? Jadi kalimatnya itu adalah, Pak Rahayu tolong jangan ikut campur urusan saya dengan Ian. Tolong jangan sampai ketahuan masalah identitas, kontrak, KTP. Nanti saya bisa kena hukum menurut keterangan Pak Rahayu. Pertanyaannya, kenapa harus takut? Kita buka aja masalah identitas lu kek, masalah KTP lu kek, masalah apa kek. Buka semua yang ada di dalam perjanjian tadi, biar terang. Gitu aja. Kan perjanjian itu berarti bisa dibilang lo beli putus sama dia gitu. Yes. Sebenarnya sih kata-kata beli putus enggak, tapi diserahkan haknya sepenuhnya selamanya. Itu. Sekarang tadi hubungan sama Anji gimana Bang? Baik-baik aja atau gimana sih? Gua sama Anji itu memang sama-sama tidak ada kepentingan, sama-sama tidak pernah ada saling membutuhkan. Walaupun dulu banget dia pernah ngajak gua, tapi gua masih belum ada waktu. Sampai saat ini juga nggak ada apa. Sempat ada sedikit beberapa kali komunikasi waktu gue masih ada di grup. Itu aja, tapi habis ini nggak ada apa-apa. Tapi mungkin alasannya di-kick dari grup sendiri mungkin apa sih Bang? Kenapa? Alasannya di-kick dari grup apa sih? Nah itu sendiri gue juga nggak paham. Mungkin gue positif thinking aja. Mungkin tidak sejalan, tidak sepemahaman. Itu aja sih. Toh buat gue tidak ada untung ruginya gue ada di situ. Jobnya gue, hidup gue nggak di situ. Kalau gue diundang, gue terima. Gue dikeluarin, nggak ada masalah. Gitu. Ya, azan ya. Makasih banyak ya. Mudah-mudahan ini jelas ya. Rival Ahmad Labaika atau IPAI resmi melaporkan vokalis band Raja, Ian Kasela, ke polisi atas dugaan penyalahgunaan hak cipta lagu Cinderella di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, tanggal 1 September tahun 2023. Diketahui, IPAI mengklaim bahwa lagu Cinderella merupakan ciptaannya. IPAI pun didampingi kuasa hukumnya, Tiara Octavia, membuat laporan di Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LPB 5193 X 2023 SPKT POLDA Metro Jaya. Pak IPAI sudah melaporkan atas dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara Ian Kasela, kata Tiara Octavia selalu kuasa hukum IPAI. Diduga, kalau kini telah melakukan menggunakan lagu Cinderella tersebut yang ditulisnya menggunakan nama ciptaannya Ian Kasela IPAI, tambah Tiara. Tiara menegaskan bahwa lagu tersebut sejatinya diciptakan IPAI pada tahun 1996 dan dipublikasikan di tahun 1998. Adapun IPAI mempolisikan Ian Kasela atas pasal 112 junto pasal 113 UU Hak Cipta. Sesusai yang ada di sini biar kami berproses hukum aja dulu, tutur IPAI. Sebelumnya, IPAI mengaku cuma dia seorang pencipta lagu Cinderella. Namun, menurut dia, nama yang dikreditkan sebagai pencipta lagu Cinderella adalah Ian dan IPAI. Bahkan, IPAI menduga lagu Cinderella didaftarkan ke LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dengan nama pencipta Ian Kasela seorang. Sehingga sampai saat ini IPAI tidak menerima uang royalti dari lagu Cinderella. Jauh sebelum ada somasi, pada 2003, Ian Kasela menghubungi IPAI dan meminta izin untuk membawakan lagu tersebut bersama grup band Raja. Mereka sepakat untuk membuat kontrak kerjasama terkait penggunaan lagu tersebut, tetapi hingga saat ini kontrak tersebut belum dibuatkan. Sampai akhirnya IPAI melayangkan somasi dan menuntut ganti rugi sebesar 20 miliar rupiah. Ya, pertama kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menunggu dari siang ya.
Ya hari ini Pak Ipai sudah melaporkan atas adanya dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara, ini inisial aja atau langsung sebut nama aja? Inisial aja ya. Ika. Diduga kalau misalnya Ika ini dia telah melakukan menggunakan lagu Cinderella tersebut yang ditulisnya itu menggunakan nama ciptaannya Ian Kasela strip Ipai. Padahal nyatanya kalau misalnya lagu Cinderella tersebut telah diciptakan oleh klien kami Pak Ipai sejak tahun 96 dan telah dipublikasikan pada tahun 98. Maka dari itu kami melaporkan ke SPKT pada hari ini karena diduga inisial Ika itu melakukan tindak pidana pasal 112 junto pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Untuk bukti-bukti sendiri hari ini membawa apa aja? Kita bawa surat perjanjian kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh Ika tersebut dengan publisher. Terus ada juga bukti DAT itu di mana demo master yang dibuat oleh Pak Ipai selaku pelapor. Seperti itu. Bang Ipai, sebelumnya kan telah terjadi mediasi atau tidak sih terkait hal ini? Belum. Kita sudah melakukan surat somasi tapi tidak ada tanggapan dari saudara Ika tersebut. Tapi ketika nantinya sesudah dilaporkan ini Ika memberikan tanggapan, apakah terbuka pintu damai? Bagaimana Pak? Mas mau damai? Sesuai dengan apa yang ada di sini, biarkan itu berproses dengan hukum aja dulu. Gitu, teman-teman. Mbak, ancamannya berapa tahun, Mbak? Ancamannya 112 junto 113 itu. Ya boleh. Ya, jadi kami tambahkan ancamannya secara kumulatif itu bisa sampai 20 tahun. Karena ini tidak main-main ya, rekan-rekan media. Ini merupakan lex spesialis atau pidana khusus. Kalau kemarin ada pelaporan terhadap dugaan tindak pidana umum, maka hari ini kami melaporkan tidak main-main adalah tindak pidana mendistribusikan, menggunakan dan juga menyebarluaskan terkait dengan hak cipta yang sudah diciptakan oleh klien kami, seperti itu. Sehingga sekali lagi ini tidak main-main, kami tindak pidana khusus ancamannya secara kumulatif itu mencapai 20 tahun. Seperti itu rekan-rekan. Hari ini banyak sekali yang mendampingi Bang Ipai, mungkin dari mana aja Bang? Kalau saya dari Pak Minola Sebayang, kantor Minola Sebayang. Kalau ini juga sama dari kami dari Forum Advokat Muda Indonesia. Kami. Ya, yang tergabung juga ke kantor Bang Minola. Mas Ipai, ini kan lagunya sudah lama dan kenapa sekarang baru terangkat gitu maksudnya? Sebelumnya apakah sudah ada komunikasi? Sudah. Oh, seperti apa Mas? Ya sudah dikomunikasikan tapi kan memang nggak ada jalan keluar. Kemarin dari pihak kuasa hukum sana berbicara mengenai 2,2 juta yang dibayar. Itu benar atau enggak nih Bang Ipai? Dibayarnya kapan ya? Nah itu kata pihak sana katanya sudah dibayarkan 2,2 juta untuk lagu Cinderella ini. Dibayarnya kapan? Saya tidak pernah menerima pembayaran 2,2 juta. Iya kan? Seperti itu Mbak. Berarti tidak ada pembayaran sama sekali Bang Ipai ya? Ya menurut lu? Untuk royalti sendiri dari dulu berarti memang tidak ada. Apakah nilai royalti pantas dengan, kalaupun ada 2,2 juta, apakah nilai royaltinya menurut teman-teman pantas dengan harga 2,2 juta? Saya tidak pernah menerima 2,2 juta. Baik Pak, berarti ini yang dilaporkan terkait kontrak dengan tiga label itu ya Bang Ipai? Iya. Iya. ini ada bukti surat tanda penerimaan laporannya. Bang Ipai, jadi intinya tidak akan berdamai Bang Ipai, karena di pengacara sana juga tetap proses akan berlanjut dengan laporan dia Bang Ipai. Mereka melakukan pelaporan, kami melakukan somasi dengan maksud untuk mediasi, dan tapi kan mereka melakukan pelaporan terhadap kami. Jadi yang menjadi dasar kami melakukan somasi itu karena ada yang bersangkutan telah melakukan kontrak dengan pihak label. Setidaknya sampai detik ini ada 3,
dan kemudian tanpa ada persetujuan, tanpa ada kontrak, tanpa ada legalitas dari saya sebagai pemilik lagu. Nah, itu yang harus didasari. Itulah yang kami laporkan. Kemudian yang mendistribusi tadi, yang menggandakan, mempublish, itu kan tanpa ada kontrak dengan saya, tanpa ada kesepakatan dari saya. Jadi main ambil aja, main rekam, main party. Dan itu dilakukan tanpa seizin Pak Ipa ya, Pak? Betul. Bang, berarti laporannya perorangan atau di grup bandnya itu Bang sekalian? Yang kita laporkan saudara Ikanya. Berarti bukan Iya, band rajanya ya? Bukan. Karena kan yang menuliskan bahwa cipta lagu Cinderella itu kan Ian Kaselanya. Tapi ada kemungkinan ke depan band itu ikut disorotkan? Kenapa? Ada kemungkinan ke depan bandnya juga termasuk nanti? Oh, yang kita laporkan saudara Ikanya dulu aja sih, Pak. Bang Ipai, ini kan dari awal Bang Ipai mensomasi soal 20M itu ya. Terus jika dengan adanya laporan ini terus pihak sana untuk bertabayun, 20M itu akan tetap dibayarkan minta atau dibayarkan atau keinginannya seperti apa? Pengakuan aja. Disesuaikan aja, disesuaikan dengan proses sistem royalti yang berjalan di negeri ini dan proses hukum yang berlaku. Berapa kerugian imaterial saya kan bisa dihitung. Kira-kira berapa Bang kerugian imaterialnya Bang? Situ pengen tahu banget. Karena kan kalau kerugian imaterial itu kan nggak bisa dihitung. Gitu. Ya, saya kira 20M itu masih sangat kecil sekali. Jadi ketika dihitung secara objektif, maka jumlah 20M itu tidak merupakan jumlah yang dimintakan di awal. Maka bisa jadi ini sudah mulai berkembang ya, karena ini sudah melalui proses hukum. Sehingga nanti biarlah proses hukum ini yang kemudian membuktikan siapakah yang sebenarnya melakukan dugaan tindak pidana atau dugaan perbuatan melawan hukum lainnya, seperti itu. Bang, apa bisa dibocorkan Bang nilai kontraknya dari setiap label berapa sih Bang? Boleh tahu nggak? Tidak ada data ya? Itu nanti biar buat jadi pembuktian aja. Ya, nanti biar proses hukum yang dapat membuktikan itu semua, rekan-rekan. Nanti kita akan eksplor semua terkait dengan kerugian real dan imaterial terhadap kerugian yang dirugikan oleh dengan adanya dugaan tindak pidana dan juga perbuatan melawan hukum oleh terlapor, seperti itu. Bang Ipe, apabila Bang Ipe menang dalam hal hak cipta lagu Cinderella, mungkin apa yang akan Bang Ipe lakukan pada lagu Cinderella sendiri? Cakep dulu. Saya akan mengajukan kepada negara, apapun itu bentuknya, saya ingin lagu itu ditiadakan. Karena saya yakin seluruh pihak yang terlibat dalam lagu itu, ada anak-anak di sekitar lagu itu. Apapun itu, saat lagu itu terpublikasi pasti akan membawa dampak psikologis. Jadi lebih baik lagu itu dihapus, dianggap tidak ada. Dikubur, artinya dikubur dan tidak perlu dinyanyikan kembali. Nggak boleh siapapun penyanyi nyanyikan lagu itu. Dan saya tidak ingin menyanyikan lagu itu. Jadi jangan teman-teman pikir saya melakukan somasi karena ingin menyanyikan lagu Cinderella. Bukan. Saya hanya ingin mengambil hak saya ingin meluruskan kebenaran dan hukum, dan saya ingin pada suatu saat nanti jika ini kemudian menjadi benar-benar kembali secara hak saya, lagu Cinderella atau dongeng Cinderella akan saya ajukan untuk ditiadakan dalam bentuk apapun di muka bumi. Baik Pak, surat pernyataan yang diduga dipalsukan nggak dilaporkan juga Bang, atau apa menunggu lagi yang lain Bang? Surat pernyataan yang ditunjukkan yang diduga yang mana Bang? Ada katanya pemasukan, apakah dilaporkan juga atau gimana Bang? Ya itu nanti ya, jadi masih dalam kajian kami. Jadi ada beberapa tindak pidana ya, meskipun kita awali melalui tindak pidana khusus yaitu pelanggaran hak cipta. Nanti kita lihat ya dalam perkembangannya. Kalau kemudian ada perkembangan menurut analisis kami perlu untuk dilaporkan, nanti kita akan pertimbangkan seperti itu. Karena ini masih halaman pertama ya, seperti itu. Oke. Cukup mantap. Terima kasih. Lapor bahwa gua katanya kan memakai atau menggunakan lagu Cinderella tanpa izin.
Nah, gue sih gini berasumsi, kalau yang namanya tuduhan itu harus ada pembuktian. Kalau nggak ada pembuktian berarti bahaya dong. Nah, pembuktian itu silakan dibuktikan. Makanya gue dari awal sih sebenarnya malas dengan tanya jawab ataupun klarifikasi, dan itu sudah gue bawa ke ranah hukum. Jadi orang ini udah gue laporkan, gue buatkan LP, dan alhamdulillah sudah berjalan sampai saat ini. LP gue ini di sini terdaftar itu 2 Agustus. Di LP ini 2 Agustus. Ini LP-nya. Iya, tidak aja nggak perlu. Sudah gue LP kan bahwa gue tidak terima dengan tuduhan itu. Jadi ini gue bawa ke ranah hukum, biar nanti dibuktikan sama-sama siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau kita berasumsi itu nggak bisa. Media pun bukan ranahnya untuk memutuskan siapa salah, siapa benar. Apalagi hanya podcast-podcastan itu beda cerita, udah beda case, gitu loh. Nah, di sini gue hanya menjawab bahwa dari awal, coba silahkan kalian bantu cari. Boleh nanti di-share ke gue, tunjukin ke gue. Pernah nggak gue tuh menyatakan, berstatement bahwa Cinderella itu ciptaan gue? Pernah nggak? Cari satu aja. Jadi gue udah bilang, ciptaannya itu saat Raja rilis lagu Cinderella, saat Raja merilis lagu Cinderella itu udah jelas. Di situ ada ciptaannya, sudah ada nama dia, hanya garis miring gue. Itu pun disepakati. Saksinya siapa? Ada gitaris Raja, Moldy. Saat itu dilema, garis miring Moldy apa gue? Ya udah gue aja lah, lu kan udah banyak, mau gue aja. Gitu, itu disepakati bersama. Nggak mungkin. Rasanya terlalu bodoh gue pakai lagu siapapun tanpa izin, gue nyanyikan, gue publish, gue tulis lagi nama itu. Coba kita pikir sama-sama, logika kita dimainkan. Gue juga mengajak teman-teman untuk jangan hanya membudidayakan, membaca, melihat, mendengar, menonton, pun membaca, monggo dimaknai. Karena di dalam album ataupun CD Raja saat itu sudah jelas tertera. Jadi gue nggak perlu lagi jawab itu ciptaan siapa, udah jelas di situ. Gue juga malu kok ngapain yang bukan ciptaan gue, ngapain gitu loh. Hanya gue garis bawain lagi, per 2010 gue tuh ada kesepakatan. Ini asli loh. Asli loh, masih ada tintanya loh, masih asli nih. Dan ini bisa dilacak oleh pihak siapapun. Ini tertera apa gue buat baru sekarang, apa memang di tahun 2010. Di sini kita ada loh, SPPHC. Apa tuh SPPHC? Surat Pernyataan Pengalihan Hak Cipta. Udah jelas. Dan isinya di sini nih. Di sini pun dituliskan pihak pertama siapa nih? Ini pihak pertama dia. Di sini nih jelaskan bahwa pihak pertama adalah pencipta lagu berjudul Cinderella. Udah jelas. Hanya di bawahnya dinyatakan diserahkan haknya secara keseluruhan selamanya. Itu aja. Jadi sudah jelas dia menyerahkan haknya kepada gue, mau dalam bentuk apapun, dan tidak ada batasan waktu, selamanya. Terus langkah apa? Gue memaksa nggak? Kalau gue paksa masa iya sama-sama paraf, tiap lembar di paraf ditandatangani di atas materai. Masa iya sih? Nggak mungkin dong gue maksa orang. Artinya ini kesepakatan, gitu loh. Jadi makanya atas ketidaknyamanan tuduhan ini, gue akhirnya makanya dibilang gue membuat LP ke Polda Metro Jaya biar kita buktikan sama-sama, gitu loh. Jadi gue berharap publik nih, gue yakin juga masih nggak semuanya lah, tapi yang mengetahui tentang lagu Cinderella ini jangan lagi bertanya itu ciptaan siapa Bang Ian. Udah jelas kok bukan saya penciptanya. Saya mengakui bukan saya, tapi 2010 diserahkan haknya kepada saya. Di sini jelas saya ditunjuk berhak untuk mengakui ini menjadi lagu saya per 2010. Tapi sebelumnya ada nggak sih Bang komunikasi dengan beliau dulu gitu kalau sebelum mereka? Ya, ini kan terjadi komunikasi. Akhirnya
terjadilah ini, tanda tangan ini. Pas kasus ini lagi naik. Oh enggak. Jadi gini loh, saya tuh dari awal ya, saya nggak tahu, ini cerita sedikit aja ya, terserah kalian mau tulis atau enggak, terserah. Nggak apa-apa, sedikit aja. Yang jelas poinnya udah gue sampein tadi ya. 25 gue event di Bandung, 26 gue balik, 28 gue harus ke Pekanbaru, 26 sore gue dikasih oleh istri gue di rumah, ini ada surat, anak gue juga ngasih tau, somasi, yang waktu itu somasi itu datang. Loh, gue kaget, gue dapat somasi, ya udah, gue cut sedikit. Sebelum somasi memang dia ada telepon saya, dia telepon, tapi dia tidak mengakui adanya ini. Dia tidak mengakui adanya ini. Entah dia lupa atau sengaja, saya nggak bisa menduga. Yang jelas, saya sangat terang benderang mendengar dia tidak mengakui adanya tanda tangan berdua. Ya udah, nggak apa-apa. Diperkuatlah oleh somasi dia lewat kuasa hukumnya, preskon. Saya tidak ada bersurat terkait lagu Cinderella. Oke, ditambah lagi, diperkuat lagi dengan podcastnya dia. Saya tidak bersurat, tidak ada izin, tidak ada apa-apa. Berarti dalam tiga fase ini dia mengingkari ini. Nggak masalah, siapapun bisa berbohong. Tapi pertanyaannya, apakah siapapun ini ataupun orang ini mampu berbohong nanti di depan hukum? Itu aja. Itu yang sama-sama nanti kita tunggu aja. Alhamdulillah LP saya ini sudah diproses. Beberapa saksi sudah dimintain keterangan. Tinggal menunggu yang bersangkutan. Mudah-mudahan yang bersangkutan jangan mencari alasan untuk mangkir dari panggilan. Berikan aja keterangan di situ, biar nanti pihak aparat hukum yang menilai apakah gua yang berbohong, apakah ini tidak sah, apakah ini gua buat sendiri. Itu aja. Nanti kita buktikan sama-sama. Jadi selama ini gua tidak mau menjawab karena gua tuh nggak mau yang ada berbalas pantun di media ataupun klarifikasi. Makanya yang di awal tadi gue bilang, ini case-nya beda dengan teman-teman yang kemarin teriak keluar somasi, balas somasi. Itu mereka larang-melarang. Kalau gue kan di sini dituduh. Gue mendapat tuduhan mengambil hak orang, membawakan atau menggunakan punya orang tanpa izin. Nah, yang bersifat tuduhan ini harus ada pembuktian. Pembuktian itu siapa nanti yang menentukan? Bukan media, maaf, bukan di podcast, maaf, tapi pihak kepolisian nanti, biar hukum nanti yang menentukan, yang bisa memberikan jawaban. Kalau cuman karena beritanya terlalu masif, opini publik juga sudah tidak baik, anak gue juga sempat terganggu karena pertanyaan teman-temannya, ya mau nggak mau gue juga harus bersuara juga akhirnya. Tapi nggak masalah juga gue bersuara sekarang, toh LP juga sudah berjalan. Yang gue bilang tadi, gue ulang lagi bahwa beberapa keterangan saksi sudah dimintain, sudah masuk, tinggal menunggu jawaban dari yang bersangkutan aja. Kalau tadi itu laporannya kapan itu? Kenapa? LP-nya ini 2 Agustus. LP-nya 2 Agustus. Bentar ya. Bentar. Sini. Ini gue lakukan karena bukan gua nggak mau duduk bareng atau apa, enggak. Karena gue sudah dituduh, gue nggak terima dapat tuduhan itu. Yan, kalau sama dengan Anji itu kenapa? Kaitan dengan Anji apa? Kalau itu karena itu manajemen Raja, bukan gue pribadi loh ya. Jadi itu ranahnya bukan gue yang jawab, biar nanti manajemen Raja yang menjawab. Gitu. Tapi masih efek dari ini ada nggak sih efeknya jadi ke job juga mungkin? Jadi mungkin ada job yang nge-cancel maka dari itu makanya manajemen tidak terima karena ada imbas-imbas itu sendiri. Sudah mulai mengganggu ke band Raja gitu. Sudah ada indikasi-indikasi. Ya kita tidak berharap itu kejadian ya. Karena kalau sampai kejadian berarti kita nanti akan mengalami kerugian loh. Mudah-mudahan jangan sampai. Statement Ian ini seperti apa ya? Kenapa? Ketika lo merasa kan Anji gue teman sama lo kan? Iya. Satu komplek lagi di Cibubur. Nah, kata dijilat juga dari grup gimana? Oh enggak. Gini gue tekankan juga. Yang mendepak gue dari grup itu bukan Anji. Karena kan kalau kita yang didepak, kalau kita dikeluar dari grup kan kita ngelihat siapa yang ngeluarin. Itu beda, bukan dia. Cuman hanya berbarengan aja.
Hanya berbarengan saat gue landing di Pekanbaru, notifikasi yang pertama gue dapat itu begitu gue on flight itu mode handphone itu, gue nyalain dari Pak Rahayu, Naga Suara. Ian, berita kamu udah rame, kamu disomasi. Oke Pak, nggak masalah. Dah. Yang kedua yang keluar, loh, kok gue dikeluarin dari grup ya? Kok berbarengan banget ya? Ada apa nih? Ya udahlah, toh buat gue pribadi ya, gue tekankan di sini, nggak ada untung ruginya juga, gue ada gabung di situ kok, gitu loh, nggak ada kepentingan apa-apa kok. Gue di situ saat itu, gue minta di invite, terus gue ditelepon hampir 1 jam, mereka hanya mengajak untuk, ayo kita satu suara. Oh, gue dukung banget. Secara pribadi gue juga pengkarya kok, gue penulis lagu kok, gue mendukung banget atas ketidakjelasan pengelola di Indonesia ini, bukan kepada melarang ya. Gue konteksnya bukan untuk melarang, tapi gue mau minta kejelasan dari pengelola hak kita ini yang ada di Indonesia yang ditunjuk oleh negara ini. Monggo diperjelas yang kita dapat ini seperti apa, dari mana, ayo transparansi, lebih ke sana. Jadi gue di depan sana sih, bukan gue sedih, bukan gue apa, biar teman-teman juga di sini paham, jangan sampai salah tulis. Yang mengeluarkan gue bukan Anji, itu ya, jangan sampai nanti diblunder, gue nggak enak juga. Gue masih menghargai dia. Ya, tapi ada berita kalau lu juga laporkan, ada di laporan kepada nama baik. Siapa? Gue? Bukan gue, itu manajemen membuat. Jadi gini, ada 2 LP, satu LP gue di Krimum, di Reserse Kriminal Umum. Manajemen Raja melaporkan di ITE, Kriminal Khusus. Jadi kita coba untuk kerucutkan gitu. Tapi yang jelas kalau masalah konteksnya dengan dunia Manji, itu bukan ranah gue yang bersuara banyak, karena itu sudah ada pihak manajemen. Biarkan nanti mereka yang bersuara. Kalau gue di sini lebih kepada yang bersangkutan yang menuduh gue, balik lagi, yang membuat opini publik, menggiring opini publik. Gue itu seakan-akan public figure yang tidak baik, mencontohkan gitu loh. Gue punya anak, gue punya keluarga. Gue ini salah satu, gue bangga. Gue salah satu orang yang diangkat anak oleh almarhum Abah Tuan Guru Haji Ijai Martapura. Mungkin kalian tahu. Almarhum Tuan Guru Sakumpul itu nganggap gue tuh anak. Dan beliau pernah berpesan di telinga gue sebelum beliau meninggal. Sebelum gue jadi raja, insya Allah kamu akan sukses. Pesan Abah cuma 2. Jaga iman kamu. Untuk personal kamu, jaga iman kamu. Yang kedua, kedepankan akhlak. Karena akhlak untuk di dunia. Cuma itu, jadi nggak mungkin rasanya gue akan berbuat yang dituduhkan. Makanya karena gue nggak terima dituduhkan itu, gue laporkan. Tapi sekarang tinggal menunggu proses dari kepolisian. Iya. So far sampai saat ini yang gue bilang tadi, sudah beberapa keterangan saksi sudah memberikan. Tinggal kita lihat nanti, ini kan dalam tahap penyelidikan. Kita lihat nanti apakah nanti akan naik terus prosesnya. Mudah-mudahan aja. Cuman satu nih perlu kalian garis bawain. Tolong yang bersangkutan saat menerima panggilan hadir, jangan menghindar. Karena gue buka juga sedikit. Gue ditelepon Pak Rahayu, Naga Suara. Mohon maaf loh Pak Rahayu ya, saya bukan bawa-bawa nama Bapak, tapi memang kita sering komunikasi. Dia pernah ditelepon oleh yang bersangkutan, yang si terlapor. Menurut keterangan Pak Rahayu, beliau merasa kayak diancam. Gue sempat kaget loh, Bapak kok dia siapa? Kok berani intervensi Bapak? Kok dia berani ngancam Bapak? Jadi kalimatnya itu adalah, Pak Rahayu tolong jangan ikut campur urusan saya dengan Ian. Tolong jangan sampai ketahuan masalah identitas, kontrak, KTP. Nanti saya bisa kena hukum menurut keterangan Pak Rahayu. Pertanyaannya, kenapa harus takut? Kita buka aja masalah identitas lu kek, masalah KTP lu kek, masalah apa kek. Buka semua yang ada di dalam perjanjian tadi, biar terang. Gitu aja. Kan perjanjian itu berarti bisa dibilang lo beli putus sama dia gitu ya? Yes. Sebenarnya sih kata-kata beli putus enggak, tapi diserahkan haknya sepenuhnya selamanya. Itu. Sekarang tapi hubungan sama Anji gimana Bang? Baik-baik aja atau gimana sih? Gua sama Anji itu memang sama-sama tidak ada kepentingan, sama-sama tidak pernah ada saling membutuhkan. Walaupun dulu banget dia pernah ngajak gua, tapi gua masih belum ada waktu. Sampai saat ini juga nggak ada apa. Sempat ada sedikit beberapa kali komunikasi waktu gue masih ada di grup. Itu aja. Tapi habis ini nggak ada apa-apa. Tapi mungkin alasannya
dari grup sendiri mungkin apa sih Bang faktornya Bang? Kenapa? Alasannya di-kick dari grup apa sih? Nah itu sendiri gue juga nggak paham. Gue nggak paham. Mungkin gue positive thinking aja. Mungkin tidak sejalan, tidak sepemahaman. Itu aja sih. Toh buat gue tidak ada untung ruginya gue ada di situ. Jobnya gue, hidup gue nggak di situ. Kalau gue diundang, gue terima. Gue dikeluarin, nggak ada masalah. Ya, azan ya. Ya. Makasih banyak ya. Mudah-mudahan ini jelas ya. Rival Ahmad Labaika atau IPAI resmi melaporkan vokalis band Raja, Ian Kasela, ke polisi atas dugaan penyalahgunaan hak cipta lagu Cinderella di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, tanggal 1 September tahun 2023. Diketahui, IPAI mengklaim bahwa lagu Cinderella merupakan ciptaannya. IPAI pun didampingi kuasa hukumnya, Tiara Octavia, membuat laporan di Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LPB 5193 X 2023 SPKTPOLDA Metro Jaya. Pak IPAI sudah melaporkan atas dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara Ian Kasela, kata Tiara Octavia selalu kuasa hukum IPAI. Diduga, kalau ini telah menggunakan lagu Cinderella tersebut yang ditulisnya menggunakan nama ciptaannya Ian Kasela IPAI, tambah Tiara. Tiara menegaskan bahwa lagu tersebut sejatinya diciptakan IPAI pada tahun 1996 dan dipublikasikan di tahun 1998. Adapun IPAI mempolisikan Ian Kasela atas pasal 112 junto pasal 113 UU Hak Cipta. Sesusai yang ada di sini biar kami berproses hukum aja dulu, tutur IPAI. Sebelumnya, IPAI mengaku cuma dia seorang pencipta lagu Cinderella. Namun, menurut dia, nama yang dikreditkan sebagai pencipta lagu Cinderella adalah Ian dan IPAI. Bahkan, IPAI menduga lagu Cinderella didaftarkan ke LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dengan nama pencipta Ian Kasela seorang. Sehingga sampai saat ini IPAI tidak menerima uang royalti dari lagu Cinderella. Jauh sebelum ada somasi, pada 2003, Ian Kasela menghubungi IPAI dan meminta izin untuk membawakan lagu tersebut bersama grup band Raja. Mereka sepakat untuk membuat kontrak kerjasama terkait penggunaan lagu tersebut, tetapi hingga saat ini kontrak tersebut belum dibuatkan. Sampai akhirnya IPAI melayangkan somasi dan menuntut ganti rugi sebesar 20 miliar rupiah. Ya, pertama kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menunggu dari siang ya. Ya, hari ini Pak IPAI sudah melaporkan atas adanya dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara, ini inisial aja atau langsung sebut nama aja? Inisial aja ya. Ika. Diduga kalau misalnya Ika ini dia telah melakukan menggunakan lagu Cinderella tersebut yang ditulisnya itu menggunakan nama ciptaannya Ian Kasela strip IPAI. Padahal nyatanya kalau misalnya lagu Cinderella tersebut telah diciptakan oleh klien kami Pak IPAI sejak tahun 96 dan telah dipublikasikan pada tahun 98. Maka dari itu kami melaporkan ke SPKT pada hari ini karena diduga inisial Ika itu melakukan tindak pidana pasal 112 junto pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Untuk bukti-bukti sendiri hari ini membawa apa aja? Kita bawa surat perjanjian kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh Ika tersebut dengan publisher. Terus ada juga bukti DAT, itu di mana demo master yang dibuat oleh Pak IPAI selaku pelapor. Seperti itu. Bang IPAI, sebelumnya kan telah terjadi mediasi atau tidak sih terkait hal ini? Belum. Kita sudah melakukan surat somasi, tapi tidak ada tanggapan dari saudara Ika tersebut. Tapi ketika nantinya sudah dilaporkan ini, Ika memberikan tanggapan, apakah terbuka pintu damai? Bagaimana Pak? Mas mau damai? Sesuai dengan apa yang ada di sini, biarkan itu berproses dengan hukum aja dulu. Gitu, teman-teman. Mbak, ancamannya berapa tahun, Mbak? Ancamannya 112 junto 113 itu. Ya, boleh. Ya, jadi kami tambahkan ancamannya secara kumulatif itu bisa sampai 20 tahun. Karena ini tidak main-main ya, rekan-rekan media. Ini merupakan lex spesialis atau pidana khusus. Kalau kemarin ada pelaporan terhadap dugaan tindak pidana umum, maka hari ini kami melaporkan tidak main-main adalah
tindak pidana mendistribusikan, menggunakan, dan juga menyebarluaskan terkait dengan hak cipta yang sudah diciptakan oleh klien kami, seperti itu. Sehingga sekali lagi ini tidak main-main, kami tindak pidana khusus ancamannya secara kumulatif itu mencapai 20 tahun. Seperti itu rekan-rekan. Hari ini banyak sekali yang mendampingi Bang Ipay, mungkin dari mana aja Bang? Kalau saya dari Pak Minola Sebayang, kantor Minola Sebayang. Kalau ini juga sama dari kami dari Forum Advokat Muda Indonesia. Kami. Ya, yang tergabung juga ke kantor Bang Minola. Mas Ipay, ini kan lagunya sudah lama dan kenapa sekarang baru terangkat gitu maksudnya? Sebelumnya apakah sudah ada komunikasi? Sudah. Seperti apa Mas? Ya sudah dikomunikasikan, tapi kan memang nggak ada jalan keluar. Kemarin dari pihak kuasa hukum sana berbicara mengenai 2,2 juta yang dibayar. Itu benar atau enggak nih Bang Ipay? Dibayarnya kapan ya? Nah itu kata pihak sana katanya sudah dibayarkan 2,2 juta untuk lagu Cinderella ini. Dibayarnya kapan? Saya tidak pernah menerima pembayaran 2,2 juta. Iya kan? Seperti itu Mbak. Berarti tidak ada pembayaran sama sekali Bang Ipay ya? Ya menurut lu? Untuk royalti sendiri dari lu berarti memang tidak ada. Apakah nilai royalti pantas dengan, kalaupun ada 2,2 juta, apakah nilai royaltinya menurut teman-teman pantas dengan harga 2,2 juta? Saya tidak pernah menerima 2,2 juta. Baik Pak, berarti ini yang dilaporkan terkait kontrak dengan tiga label itu ya Bang Ipay? Iya. Iya. ini ada bukti surat tanda penerimaan laporannya. Bang Ipay, jadi intinya tidak akan berdamai Bang Ipay, karena di pengacara sana juga tetap proses akan berlanjut dengan laporan dia Bang Ipay. Mereka melakukan pelaporan, kami melakukan somasi dengan maksud untuk mediasi, dan tapi kan mereka melakukan pelaporan terhadap kami. Jadi yang menjadi dasar kami melakukan somasi itu karena ada yang bersangkutan telah melakukan kontrak dengan pihak label. Setidaknya sampai detik ini ada 3, dan kemudian tanpa ada persetujuan, tanpa ada kontrak, tanpa ada legalitas dari saya sebagai pemilik lagu. Nah itu yang harus didasari, itulah yang kami laporkan. Kemudian yang mendistribusi tadi, yang menggandakan, mempublish, itu kan tanpa ada kontrak dengan saya, tanpa ada kesepakatan dari saya. Jadi main ambil aja, main rekam, main party. Dan itu dilakukan tanpa seizin Pak Ipay ya Pak? Betul. Bang, berarti laporannya perorangan atau di grup bandnya itu Bang sekalian? Yang kita laporkan saudara Ika-nya. Berarti bukan band rajanya ya? Bukan. Karena kan yang menuliskan bahwa cipta lagu Cinderella itu kan Ian Kaselanya. Tapi ada kemungkinan ke depan band itu ikut di Sorongkan? Kenapa? Ada kemungkinan ke depan bandnya juga termasuk nanti? Oh, yang kita laporkan saudara Ika-nya dulu aja sih Pak. Bang Ipay, ini kan dari awal Bang Ipay mensomasi soal 20M itu ya. Terus jika dengan adanya laporan ini terus pihak sana untuk bertabayun, 20M itu akan tetap dibayarkan minta dibayarkan atau keinginannya seperti apa? Pengakuan aja. Disesuaikan aja, disesuaikan dengan proses sistem royalti yang berjalan di negeri ini dan proses hukum yang berlaku. Berapa kerugian imaterial saya kan bisa dihitung. Kira-kira berapa Bang kerugian imaterialnya Bang? Situ pengen tahu Bang. Karena kan kalau kerugian imaterial itu kan nggak bisa dihitung. Gitu. Ya, saya kira 20M itu masih sangat kecil sekali. Jadi ketika dihitung secara objektif, maka jumlah 20M itu tidak merupakan jumlah yang dimintakan di awal. Maka bisa jadi ini sudah mulai berkembang ya, karena ini sudah melalui proses hukum. Sehingga nanti biarlah proses hukum ini yang kemudian membuktikan siapakah yang sebenarnya melakukan dugaan tindak pidana atau dugaan perbuatan melawan hukum lainnya, seperti itu. Bang, apa bisa dibocorkan Bang nilai kontraknya dari setiap label berapa sih Bang? Boleh tahu Bang? Tidak ada data ya?
itu nanti biar buat jadi pembuktian aja. Ya, nanti biar proses hukum yang dapat membuktikan itu semua, rekan-rekan. Nanti kita akan eksplor semua terkait dengan kerugian real dan imaterial terhadap kerugian yang didudukan oleh dengan adanya dugaan tindak pidana dan juga perbuatan melawan hukum oleh terlapor seperti itu. Bang Ipe, apabila Bang Ipe menang dalam hal hak cipta lagu Cinderella, mungkin apa yang akan Bang Ipe lakukan pada lagu Cinderella sendiri? Cakep nih. Saya akan mengajukan kepada negara, apapun itu bentuknya, saya ingin lagu itu ditiadakan. Karena saya yakin seluruh pihak yang terlibat dalam lagu itu, ada anak-anak di sekitar lagu itu. Apapun itu, saat lagu itu terpublikasi pasti akan membawa dampak psikologis. Jadi lebih baik lagu itu dihapus, dianggap tidak ada. Dikubur, artinya dikubur dan tidak perlu dinyanyikan kembali. Nggak boleh siapapun penyanyi nyanyikan lagu itu. Dan saya tidak ingin menyanyikan lagu itu. Jadi jangan teman-teman pikir saya melakukan somasi karena ingin menyanyikan lagu Cinderella. Bukan. Saya hanya ingin mengambil hak saya ingin meluruskan kebenaran dan hukum, dan saya ingin pada suatu saat nanti jika ini kemudian menjadi benar-benar kembali secara hak saya, lagu Cinderella atau dongeng Cinderella akan saya ajukan untuk ditiadakan dalam bentuk apapun di muka bumi. Baik Pak, surat pernyataan yang diduga dipalsukan nggak dilaporkan juga Bang, atau apa menunggu lagi yang lain Bang? Surat pernyataan yang ditunjukkan yang diduga yang mana Bang? Ada katanya pemalsuan, apakah dilaporkan juga atau gimana Bang? Ya itu nanti ya, jadi masih dalam kajian kami. Jadi ada beberapa tindak pidana ya, meskipun kita awali melalui tindak pidana khusus yaitu pelanggaran hak cipta. Nanti kita lihat ya dalam perkembangannya. Kalau kemudian ada perkembangan menurut analisis kami perlu untuk dilaporkan, nanti kita akan pertimbangkan seperti itu. Karena ini masih halaman pertama ya, seperti itu. Oke. Cukup mantap. Terima kasih. Lapor bahwa gua katanya kan memakai atau menggunakan lagu Cinderella tanpa izin. Nah, gua sih gini berasumsi kalau yang namanya tuduhan itu harus ada pembuktian. Kalau nggak ada pembuktian berarti bahaya dong. Nah, pembuktian itu silakan dibuktikan. Makanya gue dari awal sih sebenarnya malas dengan tanya jawab ataupun klarifikasi dan itu sudah gue bawa ke ranah hukum. Jadi orang ini udah gue laporkan, gue buatkan LP dan alhamdulillah sudah berjalan sampai saat ini. LP gue ini di sini terdaftar itu 2 Agustus. Di LP ini 2 Agustus. Ini LP-nya. Lihatin aja nggak perlu. Sudah gue LP kan bahwa gue tidak terima dengan tuduhan itu. Jadi ini gue bawa ke ranah hukum biar nanti dibuktikan sama-sama siapa yang benar siapa yang salah. Kalau kita berasumsi itu nggak bisa. Media pun bukan ranahnya untuk memutuskan siapa salah siapa benar. Apalagi hanya podcast-podcastan itu beda cerita, udah beda case gitu loh. Nah di sini gue hanya menjawab bahwa dari awal, coba silahkan kalian bantu cari, boleh nanti di-share ke gue, tunjukin ke gue, pernah nggak gue tuh menyatakan, berstatement bahwa Cinderella itu ciptaan gue? Pernah nggak? Cari satu aja. Jadi gue udah bilang, ciptaannya itu saat Raja rilis lagu Cinderella, saat Raja merilis lagu Cinderella itu udah jelas di situ ada ciptaannya, sudah ada nama dia, hanya garis miring gue. Itu pun disepakati. Saksinya siapa? Ada gitaris Raja, Moldy. Saat itu dilema garis miring Moldy apa gue? Ya udah gue aja lah, lu kan udah banyak, mau gue aja. Gitu. Itu disepakati bersama. Nggak mungkin. Rasanya terlalu bodoh gue pakai lagu siapapun tanpa izin, gue nyanyikan, gue publish, gue tulis lagi nama itu. Coba kita pikir sama-sama, logika kita dimainkan. Gue juga mengajak teman-teman untuk jangan hanya membudidayakan, membaca, melihat, mendengar, menonton, pun membaca, monggo dimaknai.
Karena di dalam album ataupun CD Raja saat itu sudah jelas tertera. Jadi gue nggak perlu lagi jawab itu ciptaan siapa, udah jelas di situ. Gue juga malu kok ngapain yang bukan ciptaan gue, ngapain gitu loh. Hanya gue garis bawain lagi, per 2010 gue tuh ada kesepakatan. Ini asli loh. Asli loh, masih ada tintanya loh, masih asli nih. Dan ini bisa dilacak oleh pihak siapapun. Ini tertera apa gua buat baru sekarang, apa memang di tahun 2010. Di sini kita ada loh, SPPHC. Apa tuh SPPHC? Surat Pernyataan Pengalihan Hak Cipta. Udah jelas. Dan isinya di sini di sini nih. Di sini pun dituliskan pihak pertama siapa nih? Ini pihak pertama dia. Di sini nih jelaskan bahwa pihak pertama adalah pencipta lagu berjudul Cinderella. Udah jelas. Hanya di bawahnya dinyatakan diserahkan haknya secara keseluruhan selamanya. Itu aja. Jadi sudah jelas dia menyerahkan haknya kepada gue, mau dalam bentuk apapun. Dan tidak ada batasan waktu, selamanya. Terus langkah apa? Gue memaksa nggak? Kalau gue paksa masa iya sama-sama paraf, tiap lembar di paraf ditandatangani di atas materai. Masa iya sih? Nggak mungkin dong gue maksa orang. Artinya ini kesepakatan, gitu loh. Jadi makanya atas ketidaknyamanan tuduhan ini, gue akhirnya makanya dibilang gue membuat LP ke Polda Metro Jaya biar kita buktikan sama-sama, gitu loh. Jadi gue berharap publik nih gue yakin juga masih nggak semuanya lah, tapi yang mengetahui tentang lagu Cinderella ini jangan lagi bertanya itu ciptaan siapa Bang Ian. Udah jelas kok bukan saya penciptanya. Saya mengakui bukan saya, tapi 2010 diserahkan haknya kepada saya. Di sini jelas saya ditunjuk berhak untuk mengakui ini menjadi lagu saya per 2010. Tapi sebelumnya ada nggak sih Bang komunikasi dengan beliau dulu gitu kalau sebelum mereka? Ya ini kan terjadi komunikasi. Akhirnya terjadilah ini, tanda tangan ini. Kasus ini lagi naik? Oh enggak. Jadi gini loh, saya tuh dari awal ya, saya nggak tahu, ini cerita sedikit aja ya, terserah kalian mau tulis atau enggak, terserah. Nggak apa-apa, sedikit aja. Yang jelas poinnya udah gue sampaikan tadi ya. 25 gue event di Bandung, 26 gue balik, 28 gue harus ke Pekanbaru, 26 sore gue dikasih oleh istri gue di rumah, ini ada surat, anak gue juga ngasih tau, somasi, yang waktu itu somasi itu datang. Loh gue kaget, gue dapat somasi, ya udah, gue cut sedikit. Sebelum somasi memang dia ada telepon saya, dia telepon, tapi dia tidak mengakui adanya ini. Dia tidak mengakui adanya ini. Entah dia lupa atau sengaja, saya nggak bisa menduga. Yang jelas, saya sangat terang benderang mendengar dia tidak mengakui adanya tanda tangan berdua. Ya udah, nggak apa-apa. Diperkuatlah oleh somasi dia lewat kuasa hukumnya, preskon. Saya tidak ada bersurat terkait lagu Cinderella. Oke, ditambah lagi, diperkuat lagi dengan podcastnya dia. Saya tidak bersurat, tidak ada izin, tidak ada apa-apa. Berarti dalam tiga fase ini dia mengingkari ini. Nggak masalah, siapapun bisa berbohong. Tapi pertanyaannya, apakah siapapun ini ataupun orang ini mampu berbohong nanti di depan hukum? Itu aja. Itu yang sama-sama nanti kita tunggu aja. Alhamdulillah LP saya ini sudah diproses. Beberapa saksi sudah dimintain keterangan. Tinggal menunggu yang bersangkutan. Mudah-mudahan yang bersangkutan jangan mencari alasan untuk mangkir dari panggilan. Berikan aja keterangan di situ, biar nanti pihak aparat hukum yang menilai apakah gua yang berbohong, apakah ini tidak sah, apakah ini gua buat sendiri. Itu aja. Nanti kita buktikan sama-sama. Jadi selama ini gua tidak mau menjawab karena gua tuh nggak mau yang ada berbalas pantun di media ataupun klarifikasi.
Makanya yang di awal tadi gue bilang, ini case-nya beda dengan teman-teman yang kemarin teriak keluar-keluar somasi, balas somasi. Itu mereka larang-melarang. Kalau gue kan di sini dituduh. Gue mendapat tuduhan mengambil hak orang, membawakan atau menggunakan punya orang tanpa izin. Nah, yang bersifat tuduhan ini harus ada pembuktian. Pembuktian itu siapa nanti yang menentukan? Bukan media, maaf, bukan di podcast, maaf, tapi pihak kepolisian nanti, biar hukum nanti yang menentukan, yang bisa memberikan jawaban. Kalau cuman karena beritanya terlalu masif, opini publik juga sudah tidak baik, anak gue juga sempat terganggu karena pertanyaan teman-temannya, ya mau nggak mau gue juga harus bersuara juga akhirnya, tapi nggak masalah juga gue bersuara sekarang, toh LP juga sudah berjalan. Ya gue bilang tadi, gue ulang lagi bahwa beberapa keterangan saksi sudah dimintain, sudah masuk, tinggal menunggu jawaban dari yang bersangkutan aja. Kalau tadi itu laporannya kapan lo itu? Kenapa? LP-nya ini 2 Agustus. LP-nya 2 Agustus. Bentar ya. Bentar. Sini. Ini gue lakukan karena bukan gua nggak mau duduk bareng atau apa, enggak. Karena gue sudah dituduh, gue nggak terima dapat tuduhan itu. Yan, kalau sama Anji, dengan Anji itu kenapa? Kaitan dengan Anji apa? Kalau itu karena itu manajemen Raja, bukan gue pribadi loh ya. Jadi itu ranahnya bukan gue yang jawab, biar nanti manajemen Raja yang menjawab. Gitu. Tapi masih efek dari ini ada nggak sih efeknya jadi ke job juga mungkin? Jadi mungkin ada job yang ke-cancel maka dari apa? Itu makanya manajemen tidak terima karena ada imbas-imbas itu sendiri. Sudah mulai mengganggu ke band lah, ke band Raja gitu. Sudah ada indikasi-indikasi. Ya kita tidak berharap itu kejadian ya. Karena kalau sampai kejadian berarti kita nanti akan mengalami kerugian loh. Mudah-mudahan jangan sampai. Statement Ian ini seperti apa ya? Kenapa? Ketika lo merasa kan Anji lo teman sama lo kan? Iya. Satu komplek lagi di Cibubur. Itu kata dijilat juga dari grup. Gimana? Oh enggak. Gini gue tekankan juga. Yang mendepak gue dari grup itu bukan Anji. Karena kan kalau kita yang didepak, kalau kita dikeluar dari grup kan kita ngelihat siapa yang ngeluarin. Itu beda, bukan dia. Cuman hanya berbarengan aja. Hanya berbarengan saat gue landing di Pekanbaru, notifikasi yang pertama gue dapat itu begitu gue on flight itu mode handphone itu gue nyalain dari Rahayu Naga Suara. Ian, berita kamu udah rame, kamu disomasi. Oke pak, nggak masalah. Dah. Yang kedua yang keluar, loh kok gue dikeluarin dari grup ya? Kok berbarengan banget ya? Ada apa nih? Ya udahlah, toh buat gue pribadi ya, gue tekankan di sini nggak ada untung ruginya juga, gue ada gabung di situ kok. Gitu loh, nggak ada kepentingan apa-apa kok. Gue di situ saat itu, gue minta di invite, terus gue ditelepon hampir 1 jam. Mereka hanya mengajak untuk, ayo kita satu suara. Oh, gue dukung banget. Secara pribadi gue juga pengkarya kok. Gue penulis lagu kok. Gue mendukung banget atas ketidakjelasan pengelola di Indonesia ini. Bukan kepada melarang ya. Gue konteksnya bukan untuk melarang, tapi gue mau minta kejelasan dari pengelola hak kita ini yang ada di Indonesia yang ditunjuk oleh negara ini. Monggo diperjelas yang kita dapat ini seperti apa, dari mana, ayo transparansi, lebih ke sana. Jadi gue di depan sana sih, bukan gue sedih, bukan gue apa, biar teman-teman juga di sini paham, jangan sampai salah tulis. Yang mengeluarkan gue bukan Anji, itu ya, jangan sampai nanti diblunder, gue nggak enak juga. Gue masih menghargai dia. Ya, tapi ada berita kalau lu juga melaporkan, ada yang laporan kepada nama baik. Siapa? Gue? Bukan gue, itu manajemen membuat. Jadi gini, ada 2 LP, satu LP gue di Krimum, di Reserse Kriminal Umum. Manajemen Raja melaporkan di ITE, Kriminal Khusus. Jadi kita coba untuk kerucutkan gitu. Tapi yang jelas kalau masalah konteksnya dengan dunia Manji, itu bukan ranah gue yang bersuara banyak, karena itu sudah ada pihak manajemen. Biarkan nanti mereka yang bersuara. Kalau gue di sini lebih kepada yang bersangkutan yang menuduh gue, balik lagi, yang membuat opini publik, menggiring opini publik. Gue itu seakan-akan public figure yang tidak baik, mencontohkan gitu loh. Gue punya anak, gue punya keluarga. Gue ini salah satu, gue bangga. Gue salah satu orang yang diangkat anak
oleh almarhum Abah Tuan Guru Haji Ijai Martapura. Mungkin kalian tahu. Almarhum Tuan Guru Sakumpul itu nganggap gue tuh anak. Dan beliau pernah berpesan di telinga gue sebelum beliau meninggal. Sebelum gue jadi raja, insya Allah kamu akan sukses. Pesan Abah cuma 2. Jaga iman kamu. Untuk personal kamu, jaga iman kamu. Yang kedua, kedepankan akhlak. Karena akhlak untuk di dunia. Cuman itu, jadi nggak mungkin rasanya gue akan berbuat yang dituduhkan. Makanya karena gue nggak terima dituduhkan itu, gue laporkan. Itu. Tapi sekarang tinggal menunggu proses dari kepolisian. Ya, so far sampai saat ini, yang gue bilang tadi, sudah beberapa keterangan saksi sudah memberikan. Tinggal kita lihat nanti, ini kan dalam tahap penyelidikan. Kita lihat nanti, apakah nanti akan naik terus prosesnya. Mudah-mudahan aja. Cuma satu nih perlu kalian garis bawain. Tolong yang bersangkutan saat menerima panggilan hadir, jangan menghindar. Karena gue buka juga sedikit. Gue ditelepon Pak Rahayu Nagaswana. Mohon maaf loh Pak Rahayu ya, saya bukan bawa-bawa nama Bapak, tapi memang kita sering komunikasi. Dia pernah ditelepon oleh yang bersangkutan, yang si terlapor. Menurut keterangan Pak Rahayu, beliau merasa kayak diancam. Gue sempat kaget loh, Bapak kok dia siapa? Kok berani intervensi Bapak? Kok dia berani ngancam Bapak? Jadi kalimatnya itu adalah, Pak Rahayu tolong jangan ikut campur urusan saya dengan Ian. Tolong jangan sampai ketahuan masalah identitas, kontrak, KTP. Nanti saya bisa kena hukum menurut keterangan Pak Rahayu. Pertanyaannya, kenapa harus takut? Kita buka aja masalah identitas lu kek, masalah KTP lu kek, masalah apa kek. Buka semua yang ada di dalam perjanjian tadi, biar terang. Itu aja. Kan perjanjian itu berarti bisa dibilang lo beli putus sama dia gitu ya? Yes. Sebenarnya sih kata-kata beli putus enggak, tapi diserahkan haknya sepenuhnya selamanya. Itu. Sekarang tapi hubungan sama Anji gimana Bang? Baik-baik aja atau gimana sih? Gua sama Anji itu memang sama-sama tidak ada kepentingan, sama-sama tidak pernah ada saling membutuhkan. Walaupun dulu banget dia pernah ngajak gua, tapi gua masih belum ada waktu. Sampai saat ini juga nggak ada apa. Sempat ada sedikit beberapa kali komunikasi waktu gue masih ada di grup. Itu aja, tapi habis ini nggak ada apa-apa lagi. Tapi mungkin alasannya di dari grup sendiri mungkin apa sih Bang? Kenapa? Alasannya di dari grup apa sih? Nah itu sendiri gue juga nggak paham. Gue nggak paham. Mungkin gue positive thinking aja. Mungkin tidak sejalan, tidak sepemahaman. Itu aja sih. Toh buat gue tidak ada untung ruginya gue ada di situ. Jobnya gue, hidup gue nggak di situ. Kalau gue diundang, gue terima. Gue dikeluarin, nggak ada masalah. Ya, Azam ya. Ya. Makasih banyak ya. Mudah-mudahan ini jelas ya. Rival Ahmad Labaika atau IPAI resmi melaporkan vokalis band Raja, Ian Kasela, ke polisi atas dugaan penyalahgunaan hak cipta lagu Cinderella di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, tanggal 1 September tahun 2023. Diketahui, IPAI mengklaim bahwa lagu Cinderella merupakan ciptaannya. IPAI pun didampingi kuasa hukumnya, Tiara Octavia, membuat laporan di Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LPB 5193 X 2023 SPKTPOLDA Metro Jaya. Pak IPAI sudah melaporkan atas dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara Ian Kasela, kata Tiara Octavia selalu kuasa hukum IPAI. Diduga, kalau ini telah menggunakan lagu Cinderella tersebut yang ditulisnya menggunakan nama ciptaannya Ian Kasela IPAI, tambah Tiara. Tiara menegaskan bahwa lagu tersebut sejatinya diciptakan IPAI pada tahun 1996 dan dipublikasikan di tahun 1998. Adapun IPAI mempolisikan Ian Kasela atas pasal 112 junto pasal 113 UU Hak Cipta. Sesusai yang ada di sini biar kami berproses hukum aja dulu, tutur IPAI. Sebelumnya, IPAI mengaku cuma dia seorang pencipta lagu Cinderella. Namun, menurut dia, nama yang dikreditkan sebagai pencipta lagu Cinderella adalah Ian dan IPAI. Bahkan, IPAI menduga lagu Cinderella didaftarkan ke LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dengan nama pencipta Ian Kasela seorang. Sehingga sampai saat ini IPAI tidak menerima uang royalti dari lagu Cinderella. Jauh sebelum ada somasi, pada 2003, Ian Kasela menghubungi IPAI dan meminta izin untuk membawakan lagu tersebut bersama grup band Raja.
Mereka sepakat untuk membuat kontrak kerjasama terkait penggunaan lagu tersebut, tetapi hingga saat ini kontrak tersebut belum dibuatkan. Sampai akhirnya IPAI melayangkan somasi dan menuntut ganti rugi sebesar 20 miliar rupiah. Ya, pertama kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menunggu dari siang ya. Ya, hari ini Pak IPAI sudah melaporkan atas adanya dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara, ini inisial aja atau langsung sebut nama aja? Inisial aja ya. Ika. Diduga kalau misalnya Ika ini dia telah melakukan menggunakan lagu Cinderella tersebut yang ditulisnya itu menggunakan nama ciptaannya Ian Kasela strip IPAI. Padahal nyatanya kalau misalnya lagu Cinderella tersebut telah diciptakan oleh klien kami Pak IPAI sejak tahun 96 dan telah dipublikasikan pada tahun 98. Maka dari itu kami melaporkan ke SPKT pada hari ini karena diduga inisial Ika itu melakukan tindak pidana pasal 112 junto pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Untuk bukti-bukti sendiri hari ini membawa apa aja? Kita bawa surat perjanjian kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh Ika tersebut dengan publisher. Terus ada juga bukti DAT, itu di mana demo master yang dibuat oleh Pak IPAI selaku pelapor. Seperti itu. Bang IPAI, sebelumnya kan telah terjadi mediasi atau tidak sih terkait hal ini? Kita sudah melakukan surat somasi, tapi tidak ada tanggapan dari saudara Ika tersebut. Tapi ketika nantinya sudah dilaporkan ini Ika memberikan tanggapan, apakah terbuka pintu damai? Bagaimana Pak? Mas mau damai? Sesuai dengan apa yang ada di sini, biarkan itu berproses dengan hukum aja dulu. Gitu, teman-teman. Mbak, ancamannya berapa tahun, Mbak? Ancamannya 112 junto 113 itu. Ya, boleh. Ya, jadi kami tambahkan ancamannya secara kumulatif itu bisa sampai 20 tahun. Karena ini tidak main-main ya, rekan-rekan media. Ini merupakan lex spesialis atau pidana khusus. Kalau kemarin ada pelaporan terhadap dugaan tindak pidana umum, maka hari ini kami melaporkan tidak main-main adalah tindak pidana mendistribusikan, menggunakan dan juga menyebarluaskan terkait dengan hak cipta yang sudah diciptakan oleh klien kami, seperti itu. Sehingga sekali lagi ini tidak main-main, kami tindak pidana khusus ancamannya secara kumulatif itu mencapai 20 tahun. Seperti itu rekan-rekan. Hari ini banyak sekali yang mendampingi Bang IPAI, mungkin dari mana aja Bang? Kalau saya dari Pak Minola Sebayang, kantor Minola Sebayang. Kalau ini juga sama dari kami dari Forum Advokat Muda Indonesia. Kami. Ya, yang tergabung juga ke kantor Bang Minola. Mas IPAI, ini kan lagunya sudah lama dan kenapa sekarang baru terangkat gitu maksudnya? Sebelumnya apakah sudah ada komunikasi? Sudah. Seperti apa Mas? Ya sudah dikomunikasikan, tapi kan memang nggak ada jalan keluar. Kemarin dari pihak kuasa hukum sana berbicara mengenai 2,2 juta yang dibayar. Itu benar atau enggak nih Bang IPAI? Dibayarnya kapan ya? Nah itu kata pihak sana katanya sudah dibayarkan 2,2 juta untuk lagu Cinderella ini. Dibayarnya kapan? Saya tidak pernah menerima pembayaran 2,2 juta. Iya kan? Seperti itu Mbak. Berarti tidak ada pembayaran sama sekali Bang IPAI ya? Ya menurut lu? Untuk royalti sendiri dari lu berarti memang tidak ada. Apakah nilai royalti pantas dengan, kalaupun ada 2,2 juta, apakah nilai royaltinya menurut teman-teman pantas dengan harga 2,2 juta? Saya tidak pernah menerima 2,2 juta. Baik, berarti ini yang dilaporkan terkait kontrak dengan tiga label itu ya Bang? Iya. Iya. Ini ada bukti surat tanda penerimaan laporannya. Bang
IPE, jadi intinya tidak akan berdamai Bang IPE, karena di pengacara sana juga tetap proses akan berlanjut dengan laporan dia Bang IPE. Mereka melakukan pelaporan, kami melakukan somasi dengan maksud untuk mediasi, dan tapi kan mereka melakukan pelaporan terhadap kami. Jadi yang menjadi dasar kami melakukan somasi itu karena ada yang bersangkutan telah melakukan kontrak dengan pihak label. Setidaknya sampai detik ini ada 3, dan kemudian tanpa ada persetujuan, tanpa ada kontrak, tanpa ada legalitas dari saya sebagai pemilik lagu. Nah, itu yang harus didasari. Itulah yang kami laporkan. Kemudian yang mendistribusi tadi, yang menggandakan, mempublish, itu kan tanpa ada kontrak dengan saya, tanpa ada kesepakatan dari saya. Jadi main ambil aja, main rekam, main party. Dan itu dilakukan tanpa seizin Pak IPA ya Pak? Betul. Bang, berarti laporannya perorangan atau di grup bandnya itu Bang sekalian? Yang kita laporkan saudara Ika-nya. Berarti bukan Iya. band rajanya ya? Bukan. Karena kan yang menuliskan bahwa cipta lagu Cinderella itu kan Ian Kaselanya. Tapi ada kemungkinan ke depan band itu ikut di Sorongkan? Kenapa? Ada kemungkinan ke depan bandnya juga termasuk nanti? Oh, yang kita laporkan saudara Ika-nya dulu aja sih Pak. Bang Ipai, ini kan dari awal Bang Ipai mensomasi soal 20M itu ya. Terus jika dengan adanya laporan ini terus pihak sana untuk bertabayun, 20M itu akan tetap dibayarkan minta dibayarkan atau keinginannya seperti apa? Pengakuan aja. Disesuaikan aja, disesuaikan dengan proses sistem royalti yang berjalan di negeri ini dan proses hukum yang berlaku. Berapa kerugian imaterial saya kan bisa dihitung. Kira-kira berapa Bang kerugian imaterialnya Bang? Situ pengen tahu Bang. Karena kan kalau kerugian imaterial itu kan nggak bisa dihitung. Gitu. Ya, saya kira 20M itu masih sangat kecil sekali. Jadi ketika dihitung secara objektif, maka jumlah 20M itu tidak merupakan jumlah yang dimintakan di awal. Maka bisa jadi ini sudah mulai berkembang ya, karena ini sudah melalui proses hukum. Sehingga nanti biarlah proses hukum ini yang kemudian membuktikan siapakah yang sebenarnya melakukan dugaan tindak pidana atau dugaan perbuatan melawan hukum lainnya, seperti itu. Bang, apa bisa dibocorkan Bang nilai kontraknya dari tiap-tiap label berapa sih Bang? Boleh tahu Bang? Tidak ada data ya? Itu nanti biar buat jadi pembuktian aja. Ya, nanti biar proses hukum yang dapat membuktikan itu semua, rekan-rekan. Nanti kita akan eksplor semua terkait dengan kerugian real dan imaterial terhadap kerugian yang didudukan oleh dengan adanya dugaan tindak pidana dan juga perbuatan melawan hukum oleh terlapor, seperti itu. Bang Ipe, apabila Bang Ipe menang nih dalam hal hak cipta lagu Cinderella, mungkin apa yang akan Bang Ipe lakukan pada lagu Cinderella sendiri? Cakep nih. Saya akan mengajukan kepada negara, apapun itu bentuknya, saya ingin lagu itu ditiadakan. Karena saya yakin seluruh pihak yang terlibat dalam lagu itu, ada anak-anak di sekitar lagu itu. Apapun itu, saat lagu itu terpublikasi pasti akan membawa dampak psikologis. Jadi lebih baik lagu itu dihapus, dianggap tidak ada. Dikubur, artinya dikubur dan tidak perlu dinyanyikan kembali. Nggak boleh siapapun penyanyi nyanyikan lagu itu. Dan saya tidak ingin menyanyikan lagu itu. Jadi jangan teman-teman pikir saya melakukan somasi karena ingin menyanyikan lagu Cinderella. Bukan. Saya hanya ingin mengambil hak saya ingin meluruskan kebenaran dan hukum, dan saya ingin pada suatu saat nanti jika ini kemudian menjadi benar-benar kembali secara hak saya, lagu Cinderella atau dongeng Cinderella akan saya ajukan untuk ditiadakan dalam bentuk apapun di muka bumi. Baik Pak, surat pernyataan yang diduga dipalsukan nggak dilaporkan juga Bang, atau apa menunggu lagi yang lain Bang? Surat pernyataan yang ditunjukkan yang diduga yang mana Bang? Ada katanya pemalsuan, apakah dilaporkan juga atau gimana Bang? Ya itu nanti ya, jadi masih dalam kajian kami. Jadi ada beberapa tindak pidana ya
meskipun kita awali melalui tindak pidana khusus yaitu pelanggaran hak cipta. Nanti kita lihat ya dalam perkembangannya. Kalau kemudian ada perkembangan menurut analisis kami perlu untuk dilaporkan, nanti kita akan pertimbangkan seperti itu. Karena ini masih halaman pertama ya, seperti itu. Oke. Cukup mantap. Terima kasih. Lapor bahwa gua katanya kan memakai atau menggunakan lagu Cinderella tanpa izin. Nah, gua sih gini berasumsi kalau yang namanya tuduhan itu harus ada pembuktian. Kalau nggak ada pembuktian berarti bahaya dong. Nah, pembuktian itu silakan dibuktikan. Makanya gue dari awal sih sebenarnya malas dengan tanya jawab ataupun klarifikasi dan itu sudah gue bawa ke ranah hukum. Jadi orang ini udah gue laporkan, gue buatkan LP dan alhamdulillah sudah berjalan sampai saat ini. LP gue ini di sini terdaftar itu 2 Agustus. Di LP ini 2 Agustus. Ini LP-nya. Iya, tidak aja nggak perlu. Sudah gue LP kan bahwa gue tidak terima dengan tuduhan itu. Jadi ini gue bawa ke ranah hukum, biar nanti dibuktikan sama-sama siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau kita berasumsi itu nggak bisa. Media pun bukan ranahnya untuk memutuskan siapa salah, siapa benar. Apalagi hanya podcast-podcastan itu beda cerita, udah beda case, gitu loh. Nah, di sini gue hanya menjawab bahwa dari awal, coba silahkan kalian bantu cari. Boleh nanti di-share ke gue, tunjukin ke gue. Pernah nggak gue tuh menyatakan, berstatement bahwa Cinderella itu ciptaan gue? Pernah nggak? Cari satu aja. Jadi gue udah bilang, ciptaannya itu saat Raja rilis lagu Cinderella, saat Raja merilis lagu Cinderella itu udah jelas. Di situ ada ciptaannya, sudah ada nama dia, hanya garis miring gue. Itu pun disepakati. Saksinya siapa? Ada gitaris Raja, Moldy. Saat itu dilema, garis miring Moldy apa gue? Ya udah gue aja lah, lu kan udah banyak, mau gue aja. Gitu, itu disepakati bersama. Nggak mungkin. Rasanya terlalu bodoh. Gue pakai lagu siapapun tanpa izin, gue nyanyikan, gue publish, gue tulis lagi nama itu. Coba kita pikir sama-sama, logika kita dimainkan. Gue juga mengajak teman-teman untuk jangan hanya membudidayakan, melihat, mendengar, menonton, pun membaca, monggo dimaknai. Karena di dalam album ataupun CD Raja saat itu sudah jelas tertera. Jadi gue nggak perlu lagi jawab itu ciptaan siapa, udah jelas di situ. Gue juga malu kok ngapain yang bukan ciptaan gue, ngapain gitu loh. Hanya gue garis bawain lagi, per 2010 gue tuh ada kesepakatan. Ini asli loh. Asli loh, masih ada tintanya loh, masih asli nih. Dan ini bisa dilacak oleh pihak siapapun. Ini tertera apa gue buat baru sekarang, apa memang di tahun 2010. Di sini kita ada loh, SPPHC. Apa tuh SPPHC? Surat Pernyataan Pengalihan Hak Cipta. Udah jelas. Dan isinya di sini nih. Di sini pun ditulis kan. Pihak pertama siapa nih? Ini pihak pertama dia. Di sini nih jelaskan bahwa pihak pertama adalah pencipta lagu berjudul Cinderella. Udah jelas. Hanya di bawahnya dinyatakan diserahkan haknya secara keseluruhan selamanya. Itu aja. Jadi sudah jelas dia menyerahkan haknya kepada gue, mau dalam bentuk apapun, dan tidak ada batasan waktu, selamanya. Terus langkah apa? Gue memaksa nggak? Kalau gue paksa masa iya sama-sama paraf, tiap lembar di paraf ditandatangani di atas materai. Masa iya sih? Nggak mungkin dong gue maksa orang. Artinya ini kesepakatan, gitu loh. Jadi makanya atas ketidaknyamanan tuduhan ini, gue akhirnya makanya dibilang gue membuat LP ke Polda Metro Jaya biar kita buktikan sama-sama, gitu loh. Jadi gue berharap publik nih, gue yakin juga masih nggak semuanya lah,
Tapi yang mengetahui tentang lagu Cinderella ini, jangan lagi bertanya itu ciptaan siapa Bang Ian. Udah jelas kok bukan saya penciptanya. Saya mengakui bukan saya, tapi 2010 diserahkan haknya kepada saya. Di sini jelas, saya ditunjuk berhak untuk mengakui ini menjadi lagu saya per 2010. Tapi sebelumnya ada nggak sih Bang komunikasi dengan beliau dulu gitu kalau sebelum mereka? Ya, ini kan terjadi komunikasi, akhirnya terjadilah ini, tanda tangan ini. Kasus ini lagi naik? Oh enggak. Jadi gini loh, saya tuh dari awal ya, saya nggak tahu, ini cerita sedikit aja ya, terserah kalian mau tulis atau enggak, terserah. Nggak apa-apa sedikit aja. Yang jelas poinnya udah gue sampaikan tadi ya. 25 gue event di Bandung, 26 gue balik, 28 gue harus ke Pekanbaru, 26 sore gue dikasih oleh istri gue di rumah, ini ada surat, anak gue juga ngasih tau, somasi, yang waktu itu somasi itu datang. Loh, gue kaget, gue dapat somasi, ya udah, gue cut sedikit. Sebelum somasi memang dia ada telepon saya, dia telepon, tapi dia tidak mengakui adanya ini. Dia tidak mengakui adanya ini. Entah dia lupa atau sengaja, saya nggak bisa menduga. Yang jelas, saya sangat terang benderang mendengar dia tidak mengakui adanya tanda tangan berdua. Ya udah, nggak apa-apa. Diperkuatlah oleh somasi dia lewat kuasa hukumnya, preskon. Saya tidak ada bersurat terkait lagu Cinderella. Oke, ditambah lagi, diperkuat lagi dengan podcastnya dia. Saya tidak bersurat, tidak ada izin, tidak ada apa-apa. Berarti dalam tiga fase ini dia mengingkari ini. Nggak masalah, siapapun bisa berbohong. Tapi pertanyaannya, apakah siapapun ini ataupun orang ini mampu berbohong nanti di depan hukum? Itu aja. Itu yang sama-sama nanti kita tunggu aja. Alhamdulillah LP saya ini sudah diproses. Beberapa saksi sudah dimintain keterangan. Tinggal menunggu yang bersangkutan. Mudah-mudahan yang bersangkutan jangan mencari alasan untuk mangkir dari panggilan. Berikan aja keterangan di situ, biar nanti pihak aparat hukum yang menilai apakah gua yang berbohong, apakah ini tidak sah, apakah ini gua buat sendiri. Itu aja. Nanti kita buktikan sama-sama. Jadi selama ini gua tidak mau menjawab karena gua tuh nggak mau yang ada berbalas pantun di media ataupun klarifikasi. Makanya yang di awal tadi gue bilang, ini case-nya beda dengan teman-teman yang kemarin teriak keluar-keluar somasi, balas somasi. Itu mereka larang-melarang. Kalau gue kan di sini dituduh. Gue mendapat tuduhan mengambil hak orang, membawakan atau menggunakan punya orang tanpa izin. Nah, yang bersifat tuduhan ini harus ada pembuktian. Pembuktian itu siapa nanti yang menentukan? Bukan media, maaf, bukan di podcast, maaf, tapi pihak kepolisian nanti, biar hukum nanti yang menentukan, yang bisa memberikan jawaban. Kalau cuman karena beritanya terlalu masif, opini publik juga sudah tidak baik, anak gue juga sempat terganggu karena pertanyaan teman-temannya, ya mau nggak mau gue juga harus bersuara juga akhirnya. Tapi nggak masalah juga gue bersuara sekarang, toh LP juga sudah berjalan. Ya gue bilang tadi, gue ulang lagi bahwa beberapa keterangan saksi sudah dimintain, sudah masuk, tinggal menunggu jawaban dari yang bersangkutan aja. Kalau tadi itu laporannya kapan lo itu? Kenapa? LP-nya ini 2 Agustus. LP-nya 2 Agustus. Bentar ya. Bentar. Sini. Ini gue lakukan karena bukan gua nggak mau duduk bareng atau apa, enggak. Karena gue sudah dituduh, gue nggak terima dapat tuduhan itu. Yan, kalau sama dengan Anji itu kenapa? Kaitan dengan Anji ya? Kalau itu karena itu manajemen Raja, bukan gue pribadi loh ya. Jadi itu ranahnya bukan gue yang jawab, biar nanti manajemen Raja yang menjawab. Gitu. Tapi masih efek dari ini ada nggak sih efeknya jadi ke job juga mungkin? Jadi mungkin ada job yang ke-cancel maka dari itu makanya manajemen tidak terima karena ada imbas-imbas itu sendiri. Sudah mulai mengganggu ke
ke band Raja gitu. Sudah ada indikasi-indikasi. Ya kita tidak berharap itu kejadian ya, karena kalau sampai kejadian berarti kita nanti akan mengalami kerugian loh. Mudah-mudahan jangan sampai. Statement Ian sendiri seperti apa ya? Kenapa? Ketika lo merasa kan Anji lo teman sama lo kan? Iya. Satu komplek lagi di Cibubur. Nah, itu kata dijilat juga dari grup. Gimana? Oh enggak. Gini gue tekankan juga. Yang mendepak gue dari grup itu bukan Anji. Karena kan kalau kita yang didepak, kalau kita dikeluar dari grup kan kita ngelihat siapa yang ngeluarin. Itu beda, bukan dia. Cuman hanya berbarengan aja. Hanya berbarengan saat gue landing di Pekanbaru, notifikasi yang pertama gue dapat itu begitu gue on flight itu mode handphone itu gue nyalain dari Pak Rahayu Naga Suara. Ian, berita kamu udah rame, kamu disomasi. Oke Pak, nggak masalah. Udah. Yang kedua yang keluar, loh kok gue dikeluarin dari grup ya? Kok berbarengan banget ya? Ada apa nih? Ya udahlah, toh buat gue pribadi ya. Gue tekankan di sini, nggak ada untung ruginya juga. Gue ada gabung di situ kok, gitu loh. Nggak ada kepentingan apa-apa kok. Gue di situ saat itu, gue minta di invite, terus gue ditelepon hampir 1 jam. Mereka hanya mengajak untuk, ayo kita satu suara. Oh, gue dukung banget. Secara pribadi gue juga pengkarya kok. Gue penulis lagu kok. Gue mendukung banget atas ketidakjelasan pengelola di Indonesia ini. Bukan kepada melarang ya. Gue konteksnya bukan untuk melarang, tapi gue mau minta kejelasan dari pengelola hak kita ini yang ada di Indonesia yang ditunjuk oleh negara ini. Monggo diperjelas yang kita dapat ini seperti apa, dari mana, ayo transparansi, lebih ke sana. Jadi gue di depan sana sih bukan gue sedih, bukan gue apa, biar teman-teman juga di sini paham, jangan sampai salah tulis. Yang mengeluarkan gue bukan Anji, itu ya, jangan sampai nanti diblunder, gue nggak enak juga. Gue masih menghargai dia. Ya, tapi ada berita kalau lu juga melaporkan atau ada yang laporan kepada nama baik. Siapa? Gue? Bukan gue itu manajemen membuat. Jadi gini, ada 2 LP, satu LP gue di Krimum, di Reserse Kriminal Umum. Manajemen Raja melaporkan di ITE, Kriminal Khusus. Jadi kita coba untuk kerucutkan gitu. Tapi yang jelas kalau masalah konteksnya dengan dunia Manji, itu bukan ranah gue yang bersuara banyak, karena itu sudah ada pihak manajemen. Biarkan nanti mereka yang bersuara. Kalau gue di sini lebih kepada yang bersangkutan yang menuduh gue, balik lagi, yang membuat opini publik, menggiring opini publik. Gue itu seakan-akan public figure yang tidak baik, mencontohkan gitu loh. Gue punya anak, gue punya keluarga. Gue ini salah satu, gue bangga. Gue salah satu orang yang diangkat anak oleh almarhum Abah Tuan Guru Haji Ijai Martapura. Mungkin kalian tahu. Almarhum Tuan Guru Sakumpul itu nganggap gue tuh anak. Dan beliau pernah berpesan di telinga gue sebelum beliau meninggal. Sebelum gue jadi raja, insya Allah kamu akan sukses. Pesan Abah cuma 2. Jaga iman kamu. Untuk personal kamu, jaga iman kamu. Yang kedua, kedepankan akhlak. Karena akhlak untuk di dunia. Cuma itu, jadi nggak mungkin rasanya gue akan berbuat yang dituduhkan. Makanya karena gue nggak terima dituduhkan itu, gue laporkan. Itu. Tapi sekarang tinggal menunggu proses dari kepolisian. Iya. So far sampai saat ini yang gue bilang tadi sudah beberapa keterangan saksi sudah memberikan. Tinggal kita lihat nanti ini kan dalam tahap penyelidikan. Kita lihat nanti apakah nanti akan naik terus prosesnya. Mudah-mudahan aja. Cuma satu nih perlu kalian garis bawain. Tolong yang bersangkutan saat menerima panggilan hadir. Jangan menghindar. Karena gue buka juga sedikit. Gue ditelepon Pak Rahayu Naga Suara. Mohon maaf loh Pak Rahayu ya, saya bukan bawa-bawa nama Bapak, tapi memang kita sering komunikasi. Dia pernah ditelepon oleh yang bersangkutan, yang si terlapor. Menurut keterangan Pak Rahayu, beliau merasa kayak diancam. Gue sempat kaget loh, Bapak kok dia siapa? Kok berani intervensi Bapak? Kok dia berani ngancam Bapak? Jadi kalimatnya itu adalah, Pak Rahayu tolong jangan ikut campur urusan saya dengan Ian. Tolong jangan sampai ketahuan masalah identitas kontrak KTP. Nanti saya bisa kena hukum menurut keterangan Pak Rahayu. Pertanyaannya, kenapa harus takut? Kita buka aja masalah identitas lu kek, masalah KTP lu kek, masalah apa kek. Buka semua yang ada di dalam perjanjian tadi, biar terang. Itu aja.
Kan perjanjian itu berarti bisa dibilang lo beli putus sama dia gitu ya? Yes, sebenarnya sih kata-kata beli putus enggak, tapi diserahkan haknya sepenuhnya selamanya. Itu. Sekarang tapi hubungan sama Anji gimana bang? Baik-baik aja atau gimana sih? Gua sama Anji itu memang sama-sama tidak ada kepentingan, sama-sama tidak pernah ada saling membutuhkan. Walaupun dulu banget dia pernah ngajak gua, tapi gua masih belum ada waktu. Sampai saat ini juga nggak ada apa. Sempat ada sedikit beberapa kali komunikasi waktu gua masih ada di grup. Itu aja. Tapi habis ini nggak ada apa-apa lagi. Tapi mungkin alasannya di dari grup sendiri mungkin apa sih bang faktornya bang? Kenapa? Alasannya di dari grup apa sih? Nah itu sendiri gue juga nggak paham. Gue nggak paham. Mungkin gue positive thinking aja. Gue positive thinking aja. Mungkin tidak sejalan, tidak sepemahaman. Itu aja sih. Toh buat gue tidak ada untung ruginya gue ada di situ. Jobnya gue, hidup gue nggak di situ. Kalau gue diundang, gue terima. Gue dikeluarin, nggak ada masalah. Ya, Azam ya. Ya. Makasih banyak ya. Mudah-mudahan ini jelas ya. Rival Ahmad Labaika atau IPAI resmi melaporkan vokalis band Raja, Ian Kasela, ke polisi atas dugaan penyalahgunaan hak cipta lagu Cinderella di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, tanggal 1 September tahun 2023. Diketahui, IPAI mengklaim bahwa lagu Cinderella merupakan ciptaannya. IPAI pun didampingi kuasa hukumnya, Tiara Octavia, membuat laporan di Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LPB 5193 X 2023 SPKTPOLDA Metro Jaya. Pak IPAI sudah melaporkan atas dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara Ian Kasela, kata Tiara Octavia selalu kuasa hukum IPAI. Diduga, kalau ini telah melakukan menggunakan lagu Cinderella tersebut yang ditulisnya menggunakan nama ciptaannya Ian Kasela IPAI, tambah Tiara. Tiara menegaskan bahwa lagu tersebut sejatinya diciptakan IPAI pada tahun 1996 dan dipublikasikan di tahun 1998. Adapun IPAI mempolisikan Ian Kasela atas pasal 112 junto pasal 113 UU Hak Cipta. Sesusai yang ada di sini biar kami berproses hukum aja dulu, tutur IPAI. Sebelumnya, IPAI mengaku cuma dia seorang pencipta lagu Cinderella. Namun, menurut dia, nama yang dikreditkan sebagai pencipta lagu Cinderella adalah Ian dan IPAI. Bahkan, IPAI menduga lagu Cinderella didaftarkan ke LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dengan nama pencipta Ian Kasela seorang. Sehingga sampai saat ini IPAI tidak menerima uang royalti dari lagu Cinderella. Jauh sebelum ada somasi, pada 2003, Ian Kasela menghubungi IPAI dan meminta izin untuk membawakan lagu tersebut bersama grup band Raja. Mereka sepakat untuk membuat kontrak kerjasama terkait penggunaan lagu tersebut, tetapi hingga saat ini kontrak tersebut belum dibuatkan. Sampai akhirnya IPAI melayangkan somasi dan menuntut ganti rugi sebesar 20 miliar rupiah. Ya, pertama kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menunggu dari siang ya. Ya, hari ini Pak IPAI sudah melaporkan atas adanya dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara, ini inisial aja atau langsung sebut nama aja? Inisial aja ya. Ika. Diduga kalau misalnya Ika ini dia telah melakukan menggunakan lagu Cinderella tersebut yang ditulisnya itu menggunakan nama ciptaannya Ian Kasela strip IPAI. Padahal nyatanya kalau misalnya lagu Cinderella tersebut telah diciptakan oleh klien kami Pak IPAI sejak tahun 96 dan telah dipublikasikan pada tahun 98. Maka dari itu kami melaporkan ke SPKT pada hari ini karena diduga inisial Ika itu melakukan tindak pidana pasal 112 junto pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Untuk bukti-bukti sendiri hari ini membawa apa aja? Kita bawa surat perjanjian kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh Ika tersebut dengan publisher. Terus ada juga bukti DAT, itu di mana demo master yang dibuat oleh Pak IPAI selaku pelapor. Seperti itu. Bang IPAI, sebelumnya kan telah terjadi mediasi atau tidak sih terkait hal ini? Belum. Kita sudah melakukan surat somasi, tapi tidak ada tanggapan dari saudara Ika tersebut. Tapi ketika nantinya sudah dilaporkan ini Ika memberikan tanggapan, apakah terbuka pintu damai? Bagaimana Pak? Mas mau damai?
Sesuai dengan apa yang ada di sini, biarkan itu berproses dengan hukum aja dulu. Gitu, teman-teman. Mbak, ancamannya berapa tahun, Mbak? Ancamannya 112 junto 113 itu Ya boleh. Ya, jadi Ya, kami Bu. tambahkan ancamannya secara kumulatif itu bisa sampai 20 tahun. Karena ini tidak main-main ya, rekan-rekan media. Ini merupakan lex spesialis atau pidana khusus. Kalau kemarin ada pelaporan terhadap dugaan tindak pidana umum, maka hari ini kami melaporkan tidak main-main adalah tindak pidana mendistribusikan, menggunakan, dan juga menyebarluaskan terkait dengan hak cipta yang sudah diciptakan oleh klien kami, seperti itu. Sehingga sekali lagi ini tidak main-main, kami tindak pidana khusus ancamannya secara kumulatif itu mencapai 20 tahun. Seperti itu rekan-rekan. Hari ini banyak sekali yang mendampingi Bang Ipay, mungkin dari mana aja Bang? kalau saya dari Pak Minola Sebayang, kantor Minola Sebayang. Kalau ini Ya, juga sama dari Kami dari Forum Advokat Muda Indonesia. Kami. Ya, yang tergabung juga ke kantor Bang Minola. Mas Ipay, ini kan lagunya sudah lama dan kenapa sekarang baru terangkat gitu maksudnya? Sebelumnya apakah sudah ada komunikasi? Sudah. Seperti apa Mas? Ya sudah dikomunikasikan, tapi kan memang nggak ada jalan keluar. Kemarin dari pihak kuasa hukum sana berbicara mengenai 2,2 juta yang dibayar. Itu benar atau enggak Bang Ipay? Dibayarnya kapan ya? Nah itu kata pihak sana katanya sudah dibayarkan 2,2 juta untuk lagu Cinderella ini. Dibayarnya kapan? Saya tidak pernah menerima pembayaran 2,2 juta. Iya kan? Seperti itu, Mbak. Berarti tidak ada pembayaran sama sekali, Bang Ipay ya? Ya, menurut lu? Untuk royalti sendiri dari dulu berarti memang tidak ada. Apakah nilai royalti pantas dengan, kalaupun ada 2,2 juta, apakah nilai royaltinya menurut teman-teman pantas dengan harga 2,2 juta? Saya tidak pernah menerima 2,2 juta. Baik, Pak, berarti ini yang dilaporkan terkait kontrak dengan tiga label itu ya, Bang Ipay? Iya. Iya. ini ada bukti surat tanda penerimaan laporannya. Enggak. Bang Ipay, jadi intinya tidak akan berdamai Bang Ipay, karena di pengacara sana juga tetap proses akan berlanjut dengan laporan dia Bang Ipay. Mereka melakukan pelaporan, kami melakukan somasi dengan maksud untuk mediasi, dan tapi kan mereka melakukan pelaporan terhadap kami. Jadi, yang menjadi dasar kami melakukan somasi itu karena ada yang bersangkutan telah melakukan kontrak dengan pihak label. Setidaknya sampai detik ini ada 3, dan kemudian tanpa ada persetujuan, tanpa ada kontrak, tanpa ada legalitas dari saya sebagai pemilik lagu. Nah, itu yang harus didasari. Itulah yang kami laporkan. Kemudian yang mendistribusi tadi, yang menggandakan, mempublish, itu kan tanpa ada kontrak dengan saya, tanpa ada kesepakatan dari saya. Jadi main ambil aja, main rekam, main party. dan itu dilakukan tanpa seizin Pak Ipay ya Pak? Betul. Bang, berarti laporannya perorangan atau di grup bandnya itu Bang sekalian? Yang kita laporkan saudara Ika-nya. Berarti bukan Iya. band rajanya ya? Bukan. Karena kan yang menuliskan bahwa cipta lagu Cinderella itu kan Ian Kaselanya. Tapi ada kemungkinan ke depan band itu ikut di laporan. Kenapa? Ada kemungkinan ke depan bandnya juga termasuk nanti. Oh, yang kita laporkan saudara Ika-nya dulu aja sih Pak. Bang Ipay, ini kan dari awal Bang Ipay mensomasi soal 20M itu ya. Terus jika dengan adanya laporan ini terus pihak sana untuk bertabayun, 20M itu akan tetap dibayarkan minta dibayarkan atau keinginannya seperti apa? Pengakuan aja. Disesuaikan aja, disesuaikan dengan proses sistem royalti yang berjalan di negeri ini dan proses hukum yang berlaku. Berapa kerugian imaterial saya kan bisa dihitung. Kira-kira berapa Bang kerugian materialnya Bang? Situ pengen tahu Bang. Karena kan kalau kerugian imaterial itu kan nggak bisa dihitung.
gitu. Ya, saya kira 20M itu masih sangat kecil sekali. Jadi ketika dihitung secara objektif, maka jumlah 20M itu tidak merupakan jumlah yang dimintakan di awal. Maka bisa jadi ini sudah mulai berkembang ya, karena ini sudah melalui proses hukum. Sehingga nanti biarlah proses hukum ini yang kemudian membuktikan siapakah yang sebenarnya melakukan dugaan tindak pidana atau dugaan perbuatan melawan hukum lainnya, seperti itu. Bang, apa bisa dibocorkan Bang, nilai kontraknya dari tiap-tiap label berapa sih Bang? Boleh tahu nggak? Tidak ada data ya? Itu nanti biar buat jadi pembuktian aja. Ya, nanti biar proses hukum yang dapat membuktikan itu semua, rekan-rekan. Nanti kita akan eksplor semua terkait dengan kerugian real dan imaterial terhadap kerugian yang didudukan oleh dengan adanya dugaan tindak pidana dan juga perbuatan melawan hukum oleh terlapor, seperti itu. Bang Ipe, apabila Bang Ipe menang dalam hal hak cipta lagu Cinderella, mungkin apa yang akan Bang Ipe lakukan pada lagu Cinderella sendiri? Cakep. Saya akan mengajukan kepada negara, apapun itu bentuknya, saya ingin lagu itu ditiadakan. Karena saya yakin seluruh pihak yang terlibat dalam lagu itu, ada anak-anak di sekitar lagu itu. Apapun itu, saat lagu itu terpublikasi pasti akan membawa dampak psikologis. Jadi lebih baik lagu itu dihapus, dianggap tidak ada. Dikubur, artinya dikubur dan tidak perlu dinyanyikan kembali. Nggak boleh siapapun penyanyi nyanyikan lagu itu. Dan saya tidak ingin menyanyikan lagu itu. Jadi jangan teman-teman pikir saya melakukan somasi karena ingin menyanyikan lagu Cinderella. Bukan. Saya hanya ingin mengambil hak saya ingin meluruskan kebenaran dan hukum, dan saya ingin pada suatu saat nanti jika ini kemudian menjadi benar-benar kembali secara hak saya, lagu Cinderella atau dongeng Cinderella akan saya ajukan untuk ditiadakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini. Baik, surat pernyataan yang diduga dipalsukan nggak dilaporkan juga Bang, atau apa menunggu lagi yang lain Bang? Surat pernyataan yang ditunjukkan yang diduga yang mana ada katanya pemalsuan, apakah dilaporkan juga atau gimana Bang? Ya itu nanti ya, jadi masih dalam kajian kami. Jadi ada beberapa tindak pidana ya, meskipun kita awali melalui tindak pidana khusus yaitu pelanggaran hak cipta. Nanti kita lihat ya dalam perkembangannya. Kalau kemudian ada perkembangan menurut analisis kami perlu untuk dilaporkan, nanti kita akan pertimbangkan seperti itu. Karena ini masih halaman pertama ya, seperti itu. Oke. Cukup mantap. Terima kasih. Ipe megang laporannya dan lapor bahwa gua katanya kan memakai atau menggunakan lagu Cinderella tanpa izin. Nah, gua sih gini berasumsi kalau yang namanya tuduhan itu harus ada pembuktian. Kalau nggak ada pembuktian berarti bahaya dong. Nah, pembuktian itu silakan dibuktikan. Makanya gue dari awal sih sebenarnya malas dengan tanya jawab ataupun klarifikasi dan itu sudah gue bawa ke ranah hukum. Jadi orang ini udah gue laporkan, gue buatkan LP dan alhamdulillah sudah berjalan sampai saat ini. LP gue ini di sini terdaftar itu 2 Agustus. Di LP ini 2 Agustus. Ini LP-nya. Lihatin aja nggak apa-apa. Sudah gue LP kan bahwa gue tidak terima dengan tuduhan itu. Jadi ini gue bawa ke ranah hukum, biar nanti dibuktikan sama-sama siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau kita berasumsi itu nggak bisa. Media pun bukan ranahnya untuk memutuskan siapa salah, siapa benar. Apalagi hanya podcast-podcastan itu beda cerita, udah beda case, gitu loh. Nah, di sini gue hanya menjawab bahwa dari awal, coba silahkan kalian bantu cari, boleh nanti di-share ke gue, tunjukin ke gue, pernah nggak gue tuh menyatakan, berstatement bahwa Cinderella itu ciptaan gue? Pernah nggak? Cari satu aja. Jadi gue udah bilang, ciptaannya itu saat Raja rilis lagu Cinderella,
Saat Raja merilis lagu Cinderella itu udah jelas, di situ ada ciptaannya, sudah ada nama dia, hanya garis miring gue. Itu pun disepakati. Saksinya siapa? Ada gitaris Raja, Moldy. Saat itu dilema, garis miring Moldy apa gue? Ya udah gue aja lah, lu kan udah banyak, mau gue aja. Gitu, itu disepakati bersama. Nggak mungkin. Rasanya terlalu bodoh gue pakai lagu siapapun tanpa izin, gue nyanyikan, gue publish, gue tulis lagi nama itu. Coba kita pikir sama-sama, logika kita dimainkan. Gue juga mengajak teman-teman untuk jangan hanya membudidayakan, membaca, melihat, mendengar, menonton, pun membaca, monggo dimaknai. Karena di dalam album ataupun CD Raja saat itu sudah jelas tertera. Jadi gue nggak perlu lagi jawab itu ciptaan siapa, udah jelas di situ. Gue juga malu kok ngapain yang bukan ciptaan gue, ngapain? Gitu loh. Hanya gue garis bawain lagi, per 2010 gue tuh ada kesepakatan. Ini asli loh, asli loh. Masih ada tintanya loh, masih asli nih. Dan ini bisa dilacak oleh pihak siapapun. Ini tertera apa gua buat baru sekarang, apa memang di tahun 2010. Di sini kita ada loh, SPPHC. Apa tuh SPPHC? Surat Pernyataan Pengalihan Hak Cipta. Udah jelas. Dan isinya di sini nih. Di sini pun ditulis kan. Pihak pertama siapa nih? Ini pihak pertama dia. Di sini nih jelaskan bahwa pihak pertama adalah pencipta lagu berjudul Cinderella. Udah jelas. Hanya di bawahnya dinyatakan diserahkan haknya secara keseluruhan selamanya. Itu aja. Jadi sudah jelas dia menyerahkan haknya kepada gue, mau dalam bentuk apapun. Dan tidak ada batasan waktu, selamanya. Terus langkah apa? Gue memaksa nggak? Kalau gue paksa masa iya sama-sama paraf, tiap lembar di paraf ditandatangani di atas materai. Masa iya sih? Nggak mungkin dong gue maksa orang. Artinya ini kesepakatan, gitu loh. Jadi makanya atas ketidaknyamanan tuduhan ini, gue akhirnya makanya dibilang gue membuat LP ke Polda Metro Jaya biar kita buktikan sama-sama, gitu loh. Jadi gue berharap publik nih, gue yakin juga masih nggak semuanya lah, tapi yang mengetahui tentang lagu Cinderella ini jangan lagi bertanya itu ciptaan siapa Bang Ian. Udah jelas kok bukan saya penciptanya. Saya mengakui bukan saya, tapi 2010 diserahkan haknya kepada saya. Di sini jelas saya ditunjuk berhak untuk mengakui ini menjadi lagu saya per 2010. Tapi sebelumnya ada nggak sih Bang komunikasi dengan beliau dulu gitu kalau sebelum mereka? Ya ini kan terjadi komunikasi, akhirnya terjadilah ini, tanda tangan ini. Pas kasus ini lagi naik. Oh enggak. Jadi gini loh, saya tuh dari awal ya, saya nggak tahu, ini cerita sedikit aja ya, terserah kalian mau tulis atau enggak, terserah. Nggak apa-apa, sedikit aja. Yang jelas poinnya udah gue sampaikan tadi ya. 25 gue event di Bandung, 26 gue balik, 28 gue harus ke Pekanbaru, 26 sore gue dikasih oleh istri gue di rumah, ini ada surat, anak gue juga ngasih tau, somasi, yang waktu itu somasi itu datang. Loh gue kaget, kok gue dapat somasi, ya udah, gue cut sedikit. Sebelum somasi memang dia ada telepon saya, dia telepon, tapi dia tidak mengakui adanya ini. Dia tidak mengakui adanya ini. Entah dia lupa atau sengaja, saya nggak bisa menduga. Yang jelas, saya sangat terang benderang mendengar dia tidak mengakui adanya tanda tangan berdua. Ya udah, nggak apa-apa. Diperkuatlah oleh somasi dia lewat kuasa hukumnya, preskon. Saya tidak ada bersurat terkait lagu Cinderella. Oke, ditambah lagi, diperkuat lagi dengan podcastnya dia. Saya tidak bersurat, tidak ada izin, tidak ada apa-apa. Berarti dalam tiga fase ini dia mengingkari ini. Nggak masalah, siapapun bisa berbohong. Tapi pertanyaannya, apakah siapapun ini ataupun orang ini mampu berbohong nanti di depan hukum? Itu aja, itu yang sama-sama nanti kita tunggu aja
Alhamdulillah LP saya ini sudah diproses. Beberapa saksi sudah dimintain keterangan. Tinggal menunggu yang bersangkutan. Mudah-mudahan yang bersangkutan jangan mencari alasan untuk mangkir dari panggilan. Berikan aja keterangan di situ. Biar nanti pihak aparat hukum yang menilai apakah gua yang berbohong, apakah ini tidak sah, apakah ini gua buat sendiri. Itu aja. Nanti kita buktikan sama-sama. Jadi selama ini gue tidak mau menjawab karena gue tuh nggak mau yang ada berbalas pantun di media ataupun klarifikasi. Makanya yang di awal tadi gue bilang ini case-nya beda dengan teman-teman yang kemarin teriak keluar somasi, balas somasi. Itu mereka larang melarang. Kalau gue kan di sini dituduh. Gue mendapat tuduhan mengambil hak orang, membawakan atau menggunakan punya orang tanpa izin. Nah, yang bersifat tuduhan ini harus ada pembuktian. Pembuktian itu siapa nanti yang menentukan? Bukan media, maaf, bukan di podcast, maaf, tapi pihak kepolisian nanti, biar hukum nanti yang menentukan, yang bisa memberikan jawaban. Kalau cuman karena beritanya terlalu masif, opini publik juga sudah tidak baik, anak gue juga sempat terganggu karena pertanyaan teman-temannya, ya mau nggak mau gue juga harus bersuara juga akhirnya, tapi nggak masalah juga gue bersuara sekarang, toh LP juga sudah berjalan. Yang gue bilang tadi, gue ulang lagi bahwa beberapa keterangan saksi sudah dimintain, sudah masuk, tinggal menunggu jawaban dari yang bersangkutan aja. Kalau tadi itu laporannya kapan lo itu? Kenapa? LP-nya ini 2 Agustus. LP-nya 2 Agustus. Bentar ya. Bentar. Sini. Ini gue lakukan karena bukan gua nggak mau duduk bareng atau apa, enggak. Karena gue sudah dituduh, gue nggak terima dapat tuduhan itu. Ya, kalau sama dengan Anji itu kenapa? Kaitan dengan Anji ya? Kalau itu karena itu manajemen Raja, bukan gue pribadi loh ya. Jadi itu ranahnya bukan gue yang jawab, biar nanti manajemen Raja yang menjawab. Gitu. Tapi masih efek dari ini ada nggak sih efeknya jadi ke job juga mungkin? Jadi mungkin ada job yang nge-cancel maka dari itu makanya manajemen tidak terima karena ada imbas-imbas itu sendiri. Sudah mulai mengganggu ke band lah, ke band Raja gitu. Sudah ada indikasi-indikasi. Ya kita tidak berharap itu kejadian ya. Karena kalau sampai kejadian berarti kita nanti akan mengalami kerugian loh. Mudah-mudahan jangan sampai. Testimonian sendiri seperti apa yang? Kenapa? Ketika lo merasa kan Anji lo teman sama lo kan? Iya. Satu komplek lagi lu kata dijilat juga dari grup gimana? Oh enggak, gini gue tekankan juga. Yang mendepak gue dari grup itu bukan Anji. Karena kan kalau kita yang didepak, kalau kita dikeluar dari grup kan kita ngelihat siapa yang ngeluarin. Itu beda, bukan dia. Cuman hanya berbarengan aja. Hanya berbarengan saat gue landing di Pekanbaru, notifikasi yang pertama gue dapat itu begitu gue on flight itu mode handphone itu gue nyalain dari Pak Rahayu Naga Suara. Ian, berita kamu udah rame, kamu disomasi. Oke Pak, nggak masalah. Dah. Yang kedua yang keluar, loh kok gue dikeluarin dari grup ya? Kok berbarengan banget ya? Ada apa nih? Ya udahlah, toh buat gue pribadi ya. Gue tekankan di sini, nggak ada untung ruginya juga, gue ada gabung di situ kok, gitu loh, nggak ada kepentingan apa-apa kok. Gue di situ saat itu, gue minta di invite, terus gue ditelepon hampir 1 jam, mereka hanya mengajak untuk, ayo kita satu suara. Oh gue dukung banget, secara pribadi gue juga pengkarya kok, gue penulis lagu kok, gue mendukung banget atas ketidakjelasan pengelola di Indonesia ini, bukan kepada melarang ya. Gue konteksnya bukan untuk melarang, tapi gue mau minta kejelasan dari pengelola hak kita ini yang ada di Indonesia yang ditunjuk oleh negara ini. Monggo diperjelas yang kita dapat ini seperti apa, dari mana, ayo transparansi, lebih ke sana. Jadi gue di depan sana sih bukan gue sedih, bukan gue apa, biar teman-teman juga di sini paham, jangan sampai salah tulis. Yang mengeluarkan gue bukan Anji, itu ya, jangan sampai nanti diblunder, gue nggak enak juga. Gue masih menghargai dia. Ya, tapi ada berita lu juga laporkan, ada yang laporan kepada nama baik. Siapa? Gue? Bukan gue, itu manajemen membuat. Jadi gini, ada 2 LP, satu LP gue di Krimum, di Reserse Kriminal Umum,
Manajemen Raja melaporkan di ITE, Kriminal Khusus. Jadi kita coba untuk kerucutkan gitu. Tapi yang jelas kalau masalah konteksnya dengan dunia manji, itu bukan ranah gue yang bersuara banyak, karena itu sudah ada pihak manajemen. Biarkan nanti mereka yang bersuara. Kalau gue di sini lebih kepada yang bersangkutan yang menuduh gue, balik lagi, yang membuat opini publik, menggiring opini publik. Gue itu seakan-akan public figure yang tidak baik, mencontohkan gitu loh. Gue punya anak, gue punya keluarga. Gue ini salah satu, gue bangga. Gue salah satu orang yang diangkat anak oleh almarhum Abah Tuan Guru Haji Ijai Martapura. Mungkin kalian tahu. Almarhum Tuan Guru Sakumpul itu nganggap gue tuh anak. Dan beliau pernah berpesan di telinga gue sebelum beliau meninggal. Sebelum gue jadi raja, insya Allah kamu akan sukses. Pesan Abah cuma 2. Jaga iman kamu. Untuk personal kamu, jaga iman kamu. Yang kedua, kedepankan akhlak. Karena akhlak untuk di dunia. Cuman itu, jadi nggak mungkin rasanya gue akan berbuat yang dituduhkan. Makanya karena gue nggak terima dituduhkan itu, gue laporkan. Itu. Tapi sekarang tinggal menunggu proses dari kepolisian. Iya. So far sampai saat ini yang gue bilang tadi sudah beberapa keterangan saksi sudah memberikan. Tinggal kita lihat nanti ini kan dalam tahap penyelidikan. Kita lihat nanti apakah nanti akan naik terus prosesnya. Mudah-mudahan aja. Cuma satu nih perlu kalian garis bawain. Tolong yang bersangkutan saat menerima panggilan hadir. Jangan menghindar. Karena gue buka juga sedikit. Gue ditelepon Pak Rahayu, nada suara. Mohon maaf loh Pak Rahayu ya, saya bukan bawa-bawa nama Bapak, tapi memang kita sering komunikasi. Dia pernah ditelepon oleh yang bersangkutan, yang si terlapor. Menurut keterangan Pak Rahayu, beliau merasa kayak diancam. Gue sempat kaget loh, Bapak kok dia siapa? Kok berani intervensi Bapak? Kok dia berani ngancam Bapak? Jadi kalimatnya itu adalah, Pak Rahayu tolong jangan ikut campur urusan saya dengan Ian. Tolong jangan sampai ketahuan masalah identitas, kontrak, KTP. Nanti saya bisa kena hukum menurut keterangan Pak Rahayu. Pertanyaannya, kenapa harus takut? Kita buka aja masalah identitas lu kek, masalah KTP lu kek, masalah apa kek. Buka semua yang ada di dalam perjanjian tadi, biar terang. Itu aja. Kan perjanjian itu berarti bisa dibilang lo beli putus sama dia gitu ya? Yes. Sebenarnya sih kata-kata beli putus enggak, tapi diserahkan haknya sepenuhnya selamanya. Itu. Tapi hubungan sama Anji gimana Bang? Baik-baik aja atau gimana sih? Gua sama Anji itu memang sama-sama tidak ada kepentingan, sama-sama tidak pernah ada saling membutuhkan. Walaupun dulu banget dia pernah ngajak gua, tapi gua masih belum ada waktu. Sampai saat ini juga nggak ada apa-apa. Sempat ada sedikit beberapa kali komunikasi waktu gue masih ada di grup. Itu aja, tapi habis ini nggak ada apa-apa lagi. Tapi mungkin alasannya di dari grup sendiri mungkin apa sih Bang? Kenapa? Alasannya dikit dari grup apa sih? Nah itu sendiri gue juga nggak paham. Gue nggak paham. Mungkin gue positive thinking aja. Mungkin tidak sejalan, tidak sepemahaman. Itu aja sih. Toh buat gue tidak ada untung ruginya gue ada di situ. Jobnya gue, hidup gue nggak di situ. Kalau gue diundang, gue terima. Gue dikeluarin, nggak ada masalah. Gitu. Ya, azan ya. Ya. Makasih banyak ya. Mudah-mudahan ini jelas ya. Ival Ahmad Labaika atau IPAI resmi melaporkan vokalis band Raja, Ian Kasela, ke polisi atas dugaan penyalahgunaan hak cipta lagu Cinderella di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, tanggal 1 September tahun 2023. Diketahui, IPAI mengklaim bahwa lagu Cinderella merupakan ciptaannya. IPAI pun didampingi kuasa hukumnya, Tiara Octavia, membuat laporan di Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LPB 5193 X 2023 SPKTPOLDA Metro Jaya. Pak IPAI sudah melaporkan atas dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara Ian Kasela, kata Tiara Octavia selalu kuasa hukum IPAI. Diduga, kalau kini telah melakukan menggunakan lagu Cinderella tersebut yang ditulisnya menggunakan nama ciptaannya Ian Kasela IPAI, tambah Tiara. Tiara menegaskan bahwa lagu tersebut sejatinya diciptakan IPAI pada tahun 1996 dan dipublikasikan di tahun 1998.
Adapun IPAI mempolisikan Ian Kasela atas pasal 112 junto pasal 113 UU Hak Cipta. Sesusai yang ada di sini biar kami berproses hukum aja dulu, tutur IPAI. Sebelumnya, IPAI mengaku cuma dia seorang pencipta lagu, Cinderella. Namun, menurut dia, nama yang dikreditkan sebagai pencipta lagu, Cinderella, adalah Ian dan IPAI. Bahkan, IPAI menduga lagu, Cinderella, didaftarkan ke LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dengan nama pencipta Ian Kasela seorang. Sehingga sampai saat ini IPAI tidak menerima uang royalti dari lagu, Cinderella. Jauh sebelum ada somasi, pada 2003, Ian Kasela menghubungi IPAI dan meminta izin untuk membawakan lagu tersebut bersama grup band Raja. Mereka sepakat untuk membuat kontrak kerjasama terkait penggunaan lagu tersebut, tetapi hingga saat ini kontrak tersebut belum dibuatkan. Sampai akhirnya IPAI melayangkan somasi dan menuntut ganti rugi sebesar 20 miliar rupiah. Ya, pertama kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menunggu dari siang ya. Ya, hari ini Pak IPAI sudah melaporkan atas adanya dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara, ini inisial aja atau langsung sebut nama aja? Inisial aja ya. Ika. Diduga kalau misalnya Ika ini dia telah melakukan menggunakan lagu Cinderella tersebut yang ditulisnya itu menggunakan nama ciptaannya Ian Kasela strip IPAI. Padahal nyatanya kalau misalnya lagu Cinderella tersebut telah diciptakan oleh klien kami Pak IPAI sejak tahun 96 dan telah dipublikasikan pada tahun 98. Maka dari itu kami melaporkan ke SPKT pada hari ini karena diduga inisial Ika itu melakukan tindak pidana pasal 112 junto pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Untuk bukti-bukti sendiri hari ini membawa apa aja? Kita bawa surat perjanjian kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh Ika tersebut dengan publisher. Terus ada juga bukti DAT, itu di mana demo master yang dibuat oleh Pak IPAI selaku pelapor. Seperti itu. Bang IPAI, sebelumnya kan telah terjadi mediasi atau tidak sih terkait hal ini? Belum. Kita sudah melakukan surat somasi tapi tidak ada tanggapan dari saudara Ika tersebut. Tapi ketika nantinya sudah dilaporkan ini Ika memberikan tanggapan, apakah terbuka pintu damai? Bagaimana Pak? Mas mau damai? Sesuai dengan apa yang ada di sini, biarkan itu berproses dengan hukum aja dulu. Gitu, teman-teman. Mbak, ancamannya berapa tahun, Mbak? Ancamannya 112 junto 113 itu. Ya, boleh. Ya, jadi kami tambahkan ancamannya secara kumulatif itu bisa sampai 20 tahun. Karena ini tidak main-main ya, rekan-rekan media. Ini merupakan lex spesialis atau pidana khusus. Kalau kemarin ada pelaporan terhadap dugaan tindak pidana umum, maka hari ini kami melaporkan tidak main-main adalah tindak pidana mendistribusikan, menggunakan dan juga menyebarluaskan terkait dengan hak cipta yang sudah diciptakan oleh klien kami, seperti itu. Sehingga sekali lagi ini tidak main-main, kami tindak pidana khusus ancamannya secara kumulatif itu mencapai 20 tahun. Seperti itu rekan-rekan. Hari ini banyak sekali yang mendampingi Bang IPAI, mungkin dari mana aja Bang? Kalau saya dari Pak Minola Sebayang, kantor Minola Sebayang. Kalau ini juga sama dari kami dari Forum Advokat Muda Indonesia. Kami ya yang tergabung juga ke kantor Bang Minola. Mas IPAI, ini kan lagunya sudah lama dan kenapa sekarang baru terangkat gitu maksudnya? Sebelumnya apakah sudah ada komunikasi? Sudah. Oh, seperti apa Mas? Ya sudah dikomunikasikan, tapi kan memang nggak ada jalan keluar. Kemarin dari pihak kuasa hukum sana berbicara mengenai 2,2 juta yang dibayar. Itu benar atau enggak Bang IPAI? Dibayarnya kapan ya? Nah itu kata pihak sana katanya sudah dibayarkan 2,2 juta untuk lagu Cinderella ini. Dibayarnya kapan? Saya tidak pernah menerima pembayaran 2,2 juta. Iya kan? Seperti itu Mbak. Berarti tidak ada pembayaran sama sekali Bang IPAI ya? Ya menurut lu?
Untuk royalti sendiri dari dulu berarti memang tidak ada masuk. Apakah nilai royalti pantas dengan, kalaupun ada 2,2 juta, apakah nilai royaltinya menurut teman-teman pantas dengan harga 2,2 juta? Saya tidak pernah menerima 2,2 juta. Baik Pak, berarti ini yang dilaporkan terkait kontrak dengan tiga label itu ya Bang? Iya. Iya. Ini ada bukti surat tanda penerimaan laporannya. Bang Ipai, jadi intinya tidak akan berdamai Bang Ipai, karena di pengacara Sunda juga tetap proses akan berlanjut dengan laporan dia Bang Ipai. Mereka melakukan pelaporan, kami melakukan somasi dengan maksud untuk mediasi, dan tapi kan mereka melakukan pelaporan terhadap kami. Jadi yang menjadi dasar kami melakukan somasi itu karena ada yang bersangkutan telah melakukan kontrak dengan pihak label. Setidaknya sampai detik ini ada 3, dan kemudian tanpa ada persetujuan, tanpa ada kontrak, tanpa ada legalitas dari saya sebagai pemilik lagu. Nah, itu yang harus didasari. Itulah yang kami laporkan. Kemudian yang mendistribusi tadi, yang menggandakan, mempublish, itu kan tanpa ada kontrak dengan saya, tanpa ada kesepakatan dari saya. Jadi main ambil aja, main rekam, main party. dan itu dilakukan tanpa seizin Pak Ipai ya Bang? Betul. Bang, berarti laporannya perorangan atau di grup bandnya itu Bang sekalian? Yang kita laporkan saudara Ikanya. Berarti bukan Iya. band rajanya ya? Bukan. Karena kan yang menuliskan bahwa cipta lagu Cinderella itu kan Ian Kaselanya. Tapi ada kemungkinan ke depan band itu ikut disorotkan? Kenapa? Ada kemungkinan ke depan bandnya juga termasuk nanti? Oh, yang kita laporkan saudara Ikanya dulu aja sih Pak. Bang Ipai, ini kan dari awal Bang Ipai mensomasi soal 20M itu ya. Terus jika dengan adanya laporan ini terus pihak sana untuk bertabayun, 20M itu akan tetap dibayarkan minta atau dibayarkan atau keinginannya seperti apa? Pengakuan aja. Disesuaikan aja, disesuaikan dengan proses sistem royalti yang berjalan di negeri ini dan proses hukum yang berlaku. Berapa kerugian imaterial saya kan bisa dihitung. Kira-kira berapa Bang kerugian imaterialnya Bang? Situ pengen tahu banget. Karena kan kalau kerugian imaterial itu kan nggak bisa dihitung. Gitu. Ya, saya kira 20M itu masih sangat kecil sekali. Jadi ketika dihitung secara objektif, maka jumlah 20M itu tidak merupakan jumlah yang dimintakan di awal. Maka bisa jadi ini sudah mulai berkembang ya, karena ini sudah melalui proses hukum. Sehingga nanti biarlah proses hukum ini yang kemudian membuktikan siapakah yang sebenarnya melakukan dugaan tindak pidana atau dugaan perbuatan melawan hukum lainnya, seperti itu. Bang, mungkin bisa dibocorkan Bang nilai kontraknya dari setiap label berapa sih Bang? Boleh tahu nggak? Tidak ada data ya? Itu nanti biar buat jadi pembuktian aja. Ya, nanti biar proses hukum yang dapat membuktikan itu semua rekan-rekan. Nanti kita akan eksplor semua terkait dengan kerugian real dan imaterial terhadap kerugian yang didudukan oleh dengan adanya dugaan tindak pidana dan juga perbuatan melawan hukum oleh terlapor, seperti itu. Bang Ipai, apabila Bang Ipai menang dalam hal hak cipta lagu Cinderella, mungkin apa yang akan Bang Ipai lakukan pada lagu Cinderella sendiri? Cakep nih. Saya akan mengajukan kepada negara, apapun itu bentuknya, saya ingin lagu itu ditiadakan. Karena saya yakin seluruh pihak yang terlibat dalam lagu itu, ada anak-anak di sekitar lagu itu. Apapun itu, saat lagu itu terpublikasi pasti akan membawa dampak psikologis. Jadi lebih baik lagu itu dihapus, dianggap tidak ada. Dikubur, artinya dikubur dan tidak perlu dinyanyikan kembali. Nggak boleh siapapun penyanyi nyanyikan lagu itu. Dan saya tidak ingin menyanyikan lagu itu. Jadi jangan teman-teman pikir saya melakukan somasi karena ingin menyanyikan lagu Cinderella. Bukan. Saya hanya ingin mengambil hak saya ingin meluruskan kebenaran dan hukum, dan saya ingin pada suatu saat nanti
jika ini kemudian menjadi benar-benar kembali secara hak saya, lagu Cinderella atau dongeng Cinderella akan saya ajukan untuk ditiadakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini. Baik Pak, surat pernyataan yang diduga dipalsukan nggak dilaporkan juga Bang, atau apa menunggu lagi yang lain Bang? Surat pernyataan yang ditunjukkan yang diduga yang mana ada katanya pemalsuan, apakah dilaporkan juga atau gimana Bang? Ya itu nanti ya, jadi masih dalam kajian kami. Jadi ada beberapa tindak pidana ya, meskipun kita awali melalui tindak pidana khusus yaitu pelanggaran hak cipta. Nanti kita lihat ya dalam perkembangannya. Kalau kemudian ada perkembangan menurut analisis kami perlu untuk dilaporkan, nanti kita akan pertimbangkan seperti itu. Karena ini masih halaman pertama ya, seperti itu. Oke, cukup mantap. Terima kasih. Lapor bahwa gua katanya kan memakai atau menggunakan lagu Cinderella tanpa izin. Nah, gua sih gini berasumsi kalau yang namanya tuduhan itu harus ada pembuktian. Kalau nggak ada pembuktian berarti bahaya dong. Nah, pembuktian itu silakan dibuktikan. Makanya gue dari awal sih sebenarnya malas dengan tanya jawab ataupun klarifikasi dan itu sudah gue bawa ke ranah hukum. Jadi orang ini udah gue laporkan, gue buatkan LP dan alhamdulillah sudah berjalan sampai saat ini. LP gue ini di sini terdaftar itu 2 Agustus. Di LP ini 2 Agustus. Ini LP-nya. Lihatin aja nggak apa-apa. Sudah gue LP kan bahwa gue tidak terima dengan tuduhan itu. Jadi ini gue bawa ke ranah hukum biar nanti dibuktikan sama-sama siapa yang benar siapa yang salah. Kalau kita berasumsi itu nggak bisa. Media pun bukan ranahnya untuk memutuskan siapa salah siapa benar. Apalagi hanya podcastan itu beda cerita, udah beda case gitu loh. Nah di sini gue hanya menjawab bahwa dari awal, coba silahkan kalian bantu cari, boleh nanti di-share ke gue, tunjukin ke gue, pernah nggak gue tuh menyatakan, berstatement bahwa Cinderella itu ciptaan gue? Pernah nggak? Cari satu aja. Jadi gue udah bilang, ciptaannya itu saat Raja rilis lagu Cinderella, saat Raja merilis lagu Cinderella itu udah jelas di situ ada ciptaannya, sudah ada nama dia, hanya garis miring gue. Itu pun disepakati. Saksinya siapa? Ada gitaris Raja, Moldy. Saat itu dilema, garis miring Moldy apa gue? Ya udah gue aja lah, lu kan udah banyak, mau gue aja. Gitu. Itu disepakati bersama. Nggak mungkin. Rasanya terlalu bodoh gue pakai lagu siapapun tanpa izin, gue nyanyikan, gue publish, gue tulis lagi nama itu. Coba kita pikir sama-sama, logika kita dimainkan. Gue juga mengajak teman-teman untuk jangan hanya membudidayakan, membaca, melihat, mendengar, menonton, pun membaca, monggo dimaknai. Karena di dalam album ataupun CD Raja saat itu sudah jelas tertera. Jadi gue nggak perlu lagi jawab itu ciptaan siapa, udah jelas di situ. Gue juga malu kok ngapain yang bukan ciptaan gue, ngapain gitu loh. Hanya gue garis bawain lagi per 2010 gue tuh ada kesepakatan. Ini asli loh. Asli loh, masih ada tintanya loh, masih asli nih. Dan ini bisa dilacak oleh pihak siapapun. Ini tertera apa gua buat baru sekarang, apa memang di tahun 2010. Di sini kita ada loh, SPPHC. Apa tuh SPPHC? Surat Pernyataan Pengalihan Hak Cipta. Udah jelas. Dan isinya di sini nih. Di sini pun ditulis kan. Pihak pertama siapa nih? Ini pihak pertama dia. Di sini nih jelaskan bahwa pihak pertama adalah pencipta lagu berjudul Cinderella. Udah jelas. Hanya di bawahnya dinyatakan diserahkan haknya secara keseluruhan selamanya. Itu aja. Jadi sudah jelas dia menyerahkan haknya kepada gue, mau dalam bentuk apapun. Dan tidak ada batasan waktu, selamanya. Terus langkah apa? Gue memaksa nggak? Kalau gue paksa masa iya sama-sama paraf, tiap lembar di paraf, ditandatangani di atas materai.
Masa iya sih? Nggak mungkin dong gua maksa orang. Artinya ini kesepakatan gitu loh. Jadi makanya atas ketidaknyamanan tuduhan ini, gua akhirnya makanya dibilang gua membuat LP ke Polda Metro Jaya biar kita buktikan sama-sama gitu loh. Jadi gue berharap publik nih gue yakin juga masih nggak semuanya lah, tapi yang mengetahui tentang lagu Cinderella ini jangan lagi bertanya itu ciptaan siapa Bang Ian. Udah jelas kok bukan saya penciptanya. Saya mengakui bukan saya, tapi 2010 diserahkan haknya kepada saya. Di sini jelas saya ditunjuk berhak untuk mengakui ini menjadi lagu saya per 2010. Tapi sebelumnya ada nggak sih Bang komunikasi dengan beliau dulu gitu kalau sebelum mereka? Ya ini kan terjadi komunikasi, akhirnya terjadilah ini tanda tangan ini. Pas kasus ini lagi naik. Oh enggak. Jadi gini loh, saya tuh dari awal ya, saya nggak tahu, ini cerita sedikit aja ya, terserah kalian mau tulis atau enggak, terserah, nggak apa-apa, sedikit aja. Yang jelas poinnya udah gue sampaikan tadi ya. 25 gue event di Bandung, 26 gue balik, 28 gue harus ke Pekanbaru, 26 sore gue dikasih oleh istri gue di rumah, ini ada surat, anak gue juga ngasih tau, somasi, yang waktu itu somasi itu datang. Loh gue kaget, gue dapat somasi, ya udah, gue cut sedikit. Sebelum somasi memang dia ada telepon saya, dia telepon, tapi dia tidak mengakui adanya ini. Entah dia lupa atau sengaja, saya nggak bisa menduga. Yang jelas saya sangat terang benderang mendengar dia tidak mengakui adanya tanda tangan berdua. Ya udah, nggak apa-apa, diperkuatlah oleh somasi dia lewat kuasa hukumnya, preskon. Saya tidak ada bersurat terkait lagu Cinderella. Oke, ditambah lagi, diperkuat lagi dengan podcastnya dia, saya tidak bersurat, tidak ada izin, tidak ada apa-apa. Berarti dalam tiga fase ini dia mengingkari ini. Nggak masalah, siapapun bisa berbohong. Tapi pertanyaannya, apakah siapapun ini ataupun orang ini mampu berbohong nanti di depan hukum? Itu aja, itu yang sama-sama nanti kita tunggu aja. Alhamdulillah LP saya ini sudah diproses, beberapa saksi sudah dimintain keterangan, tinggal menunggu yang bersangkutan. Mudah-mudahan yang bersangkutan jangan mencari alasan untuk mangkir dari panggilan. Berikan aja keterangan di situ, biar nanti pihak aparat hukum yang menilai apakah gua yang berbohong, apakah ini tidak sah, apakah ini gua buat sendiri. Itu aja. Nanti kita buktikan sama-sama. Jadi selama ini gua tidak mau menjawab karena gua tuh nggak mau yang ada berbalas pantun di media ataupun klarifikasi. Makanya yang di awal tadi gue bilang, ini case-nya beda dengan teman-teman yang kemarin teriak keluar somasi, balas somasi. Itu mereka melarang. Kalau gue kan di sini dituduh, gue mendapat tuduhan mengambil hak orang, membawakan atau menggunakan punya orang tanpa izin. Nah, yang bersifat tuduhan ini harus ada pembuktian. Pembuktian itu siapa nanti yang menentukan? Bukan media, maaf, bukan di podcast, maaf, tapi pihak kepolisian nanti, biar hukum nanti yang menentukan, yang bisa memberikan jawaban. Kalau cuman karena beritanya terlalu masif, opini publik juga sudah tidak baik, anak gue juga sempat terganggu karena pertanyaan teman-temannya, ya mau nggak mau gue juga harus bersuara juga akhirnya. Tapi nggak masalah juga gue bersuara sekarang, toh LP juga sudah berjalan. Yang gue bilang tadi, gue ulang lagi bahwa beberapa keterangan saksi sudah dimintain, sudah masuk, tinggal menunggu jawaban dari yang bersangkutan aja. Kalau tadi itu laporannya kapan lo itu? Kenapa? LP-nya ini 2 Agustus. LP-nya 2 Agustus. Bentar ya. Sini. Ini gue lakukan karena bukan gua nggak mau duduk bareng atau apa, enggak. Karena gue sudah dituduh, gue nggak terima dapat tuduhan itu.
Yan, dengan Anji itu kenapa? Kaitan dengan Anji apa? Kalau itu karena itu manajemen Raja, bukan gua pribadi loh ya. Jadi itu ranahnya bukan gua yang jawab, biar nanti manajemen Raja yang menjawab. Gitu. Tapi masih efek dari ini ada nggak sih efeknya jadi ke job juga mungkin? Jadi mungkin ada job yang ke-cancel Maka dari apa? itu makanya manajemen tidak terima karena ada imbas-imbas itu sendiri. Sudah mulai mengganggu ke band lah, ke band Raja gitu. Sudah ada indikasi-indikasi. Ya kita tidak berharap itu kejadian ya. Karena kalau sampai kejadian berarti kita nanti akan mengalami kerugian loh. Mudah-mudahan jangan sampai. Testimonian sendiri seperti apa yang? Kenapa? Ketika lo merasa kan Anji lo teman sama lo kan? Iya. Satu komplek lagi nah, lu kata dijilat juga dari grup gimana? Oh enggak. Gini gue tekankan juga. Yang mendepak gue dari grup itu bukan Anji. Karena kan kalau kita yang didepak, kalau kita dikeluarin dari grup kan kita ngelihat siapa yang ngeluarin. Itu beda, bukan dia. Cuman hanya berbarengan aja. Hanya berbarengan saat gue landing di Pekanbaru, notifikasi yang pertama gue dapat itu begitu gue on flight itu mode handphone itu gue nyalain dari Pak Rahayu Naga Suara. Ian, berita kamu udah rame, kamu disomasi. Oke Pak, nggak masalah. Dah. Yang kedua yang keluar, loh, kok gue dikeluarin dari grup ya? Kok berbarengan banget ya? Ada apa nih? Ya udahlah, toh buat gue pribadi ya. Gue tekankan di sini, nggak ada untung ruginya juga, gue ada gabung di situ kok, gitu loh, nggak ada kepentingan apa-apa kok. Gue di situ saat itu, gue minta di invite, terus gue ditelepon hampir 1 jam, mereka hanya mengajak untuk, ayo kita satu suara. Oh, gue dukung banget. Secara pribadi gue juga pengkarya kok, gue penulis lagu kok, gue mendukung banget atas ketidakjelasan pengelola di Indonesia ini, bukan kepada melarang ya. Gue konteksnya bukan untuk melarang, tapi gue mau minta kejelasan dari pengelola hak kita ini yang ada di Indonesia yang ditunjuk oleh negara ini. Monggo diperjelas yang kita dapat ini seperti apa, dari mana, ayo transparansi lebih ke sana. Jadi gue di depan sana sih bukan gue sedih, bukan gue apa, biar teman-teman juga di sini paham, jangan sampai salah tulis. Yang mengeluarkan gue bukan Anji, itu ya, jangan sampai nanti diblunder, gue nggak enak juga. Gue masih menghargai dia. Ya, tapi ada berita lu juga laporkan, ada yang laporan kepada nama baik. Siapa? Gue? Bukan gue itu manajemen membuat. Jadi gini, ada 2 LP, satu LP gue di Krimum, di Reserse Kriminal Umum. Manajemen Raja melaporkan di ITE, Kriminal Khusus. Jadi kita coba untuk kerucutkan gitu. Tapi yang jelas kalau masalah konteksnya dengan dunia Manji, itu bukan ranah gue yang bersuara banyak, karena itu sudah ada pihak manajemen. Biarkan nanti mereka yang bersuara. Kalau gue di sini lebih kepada yang bersangkutan yang menuduh gue, balik lagi, yang membuat opini publik, menggiring opini publik. Gue itu seakan-akan public figure yang tidak baik, mencontohkan gitu loh. Gue punya anak, gue punya keluarga. Gue ini salah satu, gue bangga. Gue salah satu orang yang diangkat anak oleh almarhum Abah Tuan Guru Haji Ijai Martapura. Mungkin kalian tahu. Almarhum Tuan Guru Sakumpul itu nganggap gue tuh anak. Dan beliau pernah berpesan di telinga gue sebelum beliau meninggal. Sebelum gue jadi raja, insya Allah kamu akan sukses. Pesan Abah cuma 2. Jaga iman kamu. Untuk personal kamu, jaga iman kamu. Yang kedua, kedepankan akhlak. Karena akhlak untuk di dunia. Cuma itu, jadi nggak mungkin rasanya gue akan berbuat yang dituduhkan. Makanya karena gue nggak terima dituduhkan itu, gue laporkan. Itu. Tapi sekarang tinggal menunggu proses dari polisian. Iya. So far sampai saat ini yang gue bilang tadi sudah beberapa keterangan saksi sudah memberikan. Tinggal kita lihat nanti ini kan dalam tahap penyelidikan. Kita lihat nanti apakah nanti akan naik terus prosesnya. Mudah-mudahan aja. Cuma satu nih perlu kalian garis bawain. Tolong yang bersangkutan saat menerima panggilan hadir. Jangan menghindar. Karena gue buka juga sedikit. Gue ditelepon Pak Rahayu Naga Suara. Mohon maaf loh Pak Rahayu ya, saya bukan bawa-bawa nama Bapak, tapi memang kita sering komunikasi. Dia pernah ditelepon oleh yang bersangkutan, yang si terlapor. Menurut keterangan Pak Rahayu, beliau merasa kayak diancam. Gue sempat kaget loh, Bapak kok dia siapa? Kok berani intervensi Bapak? Kok dia berani ngancam Bapak? Jadi kalimatnya itu adalah, Pak Rahayu tolong jangan ikut campur urusan saya dengan Ian. Tolong jangan sampai ketahuan masalah identitas kontrak KTP.
nanti saya bisa kena hukum menurut keterangan Pak Rahayu. Pertanyaannya, kenapa harus takut? Kita buka aja masalah identitas lu kek, masalah KTP lu kek, masalah apa kek, buka semua yang ada di dalam perjanjian tadi, biar terang. Itu aja. Kan perjanjian itu berarti bisa dibilang lo beli putus sama dia ya gitu ya? Yes. Sebenarnya sih kata-kata beli putus enggak, tapi diserahkan haknya sepenuhnya selamanya. Itu. Tapi hubungan sama Anji gimana Bang? Baik-baik aja atau gimana sih? Gua sama Anji itu memang sama-sama tidak ada kepentingan, sama-sama tidak pernah ada saling membutuhkan. Walaupun dulu banget dia pernah ngajak gua, tapi gua masih belum ada waktu. Sampai saat ini juga nggak ada apa. Sempat ada sedikit beberapa kali komunikasi waktu gua masih ada di grup. Itu aja. Tapi habis ini nggak ada apa-apa lagi. Tapi mungkin alasannya dari grup sendiri mungkin apa sih Bang? Kenapa? Alasannya dikit dari grup apa sih? Nah itu sendiri gue juga nggak paham. Gue nggak paham. Mungkin gue positif thinking aja. Gue positif thinking aja. Mungkin tidak sejalan, tidak sepemahaman. Itu aja sih. Toh buat gue tidak ada untung ruginya gue ada di situ. Jobnya gue, hidup gue nggak di situ. Kalau gue diundang, gue terima. Gue dikeluarin, nggak ada masalah. Gitu. Ya, azan ya. Ya. Makasih banyak ya. Mudah-mudahan ini jelas ya. Rival Ahmad Labaika atau IPAI resmi melaporkan vokalis band Raja, Ian Kasela, ke polisi atas dugaan penyalahgunaan hak cipta lagu Cinderella di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, tanggal 1 September tahun 2023. Diketahui, IPAI mengklaim bahwa lagu Cinderella merupakan ciptaannya. IPAI pun didampingi kuasa hukumnya, Tiara Octavia, membuat laporan di Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LPB 5193 X 2023 SPKTPOLDA Metro Jaya. Pak IPAI sudah melaporkan atas dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara Ian Kasela, kata Tiara Octavia selalu kuasa hukum IPAI. Diduga, kalau kini telah menggunakan lagu Cinderella tersebut yang ditulisnya menggunakan nama ciptaannya Ian Kasela IPAI, tambah Tiara. Tiara menegaskan bahwa lagu tersebut sejatinya diciptakan IPAI pada tahun 1996 dan dipublikasikan di tahun 1998. Adapun IPAI mempolisikan Ian Kasela atas pasal 112 junto pasal 113 UU Hak Cipta. Sesusai yang ada di sini biar kami berproses hukum aja dulu, tutur IPAI. Sebelumnya, IPAI mengaku cuma dia seorang pencipta lagu Cinderella. Namun, menurut dia, nama yang dikreditkan sebagai pencipta lagu Cinderella adalah Ian dan IPAI. Bahkan, IPAI menduga lagu Cinderella didaftarkan ke LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, dengan nama pencipta Ian Kasela seorang. Sehingga sampai saat ini IPAI tidak menerima uang royalti dari lagu Cinderella. Jauh sebelum ada somasi, pada 2003, Ian Kasela menghubungi IPAI dan meminta izin untuk membawakan lagu tersebut bersama grup band Raja. Mereka sepakat untuk membuat kontrak kerjasama terkait penggunaan lagu tersebut, tetapi hingga saat ini kontrak tersebut belum dibuatkan. Sampai akhirnya IPAI melayangkan somasi dan menuntut ganti rugi sebesar 20 miliar rupiah. Ya, pertama kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menunggu dari siang ya. Ya, hari ini Pak IPAI sudah melaporkan atas adanya dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara, ini inisial aja atau langsung sebut nama aja? Inisial aja ya. Ika. Diduga kalau misalnya Ika ini dia telah melakukan menggunakan lagu Cinderella tersebut yang ditulisnya itu menggunakan nama ciptaannya Ian Kasela strip IPAI. Padahal nyatanya kalau misalnya lagu Cinderella tersebut telah diciptakan oleh klien kami Pak IPAI sejak tahun 96 dan telah dipublikasikan pada tahun 98. Maka dari itu kami melaporkan ke SPKT pada hari ini karena diduga inisial Ika itu melakukan tindak pidana pasal 112 junto pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Untuk bukti-bukti sendiri hari ini membawa apa aja? Kita bawa surat perjanjian kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh Ika tersebut dengan publisher. Terus ada juga bukti DAT, itu di mana demo master yang dibuat oleh Pak IPAI selaku pelapor. Seperti itu. Bang IPAI, sebelumnya kan telah terjadi mediasi atau tidak sih terkait hal ini? Belum. Kita sudah melakukan surat somasi, tapi tidak ada tanggapan dari saudara Ika tersebut. Tapi ketika nantinya
sesudah dilaporkan ini Ika memberikan tanggapan, apakah terbuka pintu damai? Bagaimana Pak? Mas mau damai? Sesuai dengan apa yang ada di sini, biarkan itu berproses dengan hukum aja dulu. Gitu, teman-teman. Mbak, ancamannya berapa tahun, Mbak? Ancamannya 112 junto 113 itu. Ya boleh. Ya, jadi Ya, kami Bu. tambahkan ancamannya secara kumulatif itu bisa sampai 20 tahun. Karena ini tidak main-main ya, rekan-rekan media. Ini merupakan lex spesialis atau pidana khusus. Kalau kemarin ada pelaporan terhadap dugaan tindak pidana umum, maka hari ini kami melaporkan tidak main-main adalah tindak pidana mendistribusikan, menggunakan dan juga menyebarluaskan terkait dengan hak cipta yang sudah diciptakan oleh klien kami, seperti itu. Sehingga sekali lagi ini tidak main-main, kami tindak pidana khusus ancamannya secara kumulatif itu mencapai 20 tahun. Seperti itu rekan-rekan. Hari ini banyak sekali yang mendampingi Bang Ipai, mungkin dari mana aja Bang? Kalau saya dari Pak Minola Sebayang, kantor Minola Sebayang. Kalau ini Ya, juga sama dari Kami dari Forum Advokat Muda Indonesia. Kami. Ya, yang tergabung juga ke kantor Bang Minola. Mas Ipai, ini kan lagunya sudah lama dan kenapa sekarang baru terangkat gitu maksudnya? Sebelumnya apakah sudah ada komunikasi? Sudah. Oh, seperti apa Mas? Ya sudah dikomunikasikan, tapi kan memang nggak ada jalan keluar. Kemarin dari pihak kuasa hukum sana berbicara mengenai 2,2 juta yang dibayar. Itu benar atau enggak nih Bang Ipai? Dibayarnya kapan ya? Nah itu kata pihak sana katanya sudah dibayarkan 2,2 juta untuk lagu Cinderella ini. Dibayarnya kapan? Saya tidak pernah menerima pembayaran 2,2 juta. Iya kan? Seperti itu, Mbak. Berarti tidak ada pembayaran sama sekali, Bang Ipai ya? Ya, menurut lu? Untuk royalti sendiri dari dulu berarti memang tidak ada. Apakah nilai royalti pantas dengan, kalaupun ada 2,2 juta, apakah nilai royaltinya menurut teman-teman pantas dengan harga 2,2 juta? Saya tidak pernah menerima 2,2 juta. Baik, Pak, berarti ini yang dilaporkan terkait kontrak dengan tiga label itu ya, Bang Ipai? Iya. Iya. ini ada bukti surat tanda penerimaan laporannya. Bang Ipai, jadi intinya tidak akan berdamai Bang Ipai, karena di pengacara sana juga tetap proses akan berlanjut dengan laporan dia Bang Ipai. Mereka melakukan pelaporan, kami melakukan somasi dengan maksud untuk mediasi, dan tapi kan mereka melakukan pelaporan terhadap kami. Jadi yang menjadi dasar kami melakukan somasi itu karena ada yang bersangkutan telah melakukan kontrak dengan pihak label, setidaknya sampai detik ini ada 3, dan kemudian tanpa ada persetujuan, tanpa ada kontrak, tanpa ada legalitas dari saya sebagai pemilik lagu. Nah, itu yang harus didasari, itulah yang kami laporkan. Kemudian yang mendistribusi tadi, yang menggandakan, mempublish, itu kan tanpa ada kontrak dengan saya, tanpa ada kesepakatan dari saya. Jadi main ambil aja, main rekam, main party. dan itu dilakukan tanpa seizin Pak Ipai ya Pak? Betul. Bang, berarti laporannya perorangan atau di grup bandnya itu Bang sekalian? Yang kita laporkan saudara Ikanya. Berarti bukan Iya. band rajanya ya? Bukan. Karena kan yang menuliskan bahwa pencipta lagu Cinderella itu kan Ian Kaselanya. Tapi ada kemungkinan ke depan band itu ikut disorotkan? Kenapa? Ada kemungkinan ke depan bandnya juga termasuk nanti? Oh, yang kita laporkan saudara Ikanya dulu aja sih Pak. Ya. Bang Ipai, ini kan dari awal Bang Ipai mensomasi soal 20M itu ya. Terus jika dengan adanya laporan ini terus pihak sana untuk bertabayun, 20M itu akan tetap dibayarkan minta atau dibayarkan atau keinginannya seperti apa? Pengakuan aja. Disesuaikan aja, disesuaikan dengan proses sistem royalti yang berjalan di negeri ini dan proses hukum yang berlaku.
Berapa kerugian imaterial saya kan bisa dihitung. Kira-kira berapa bang kerugian materialnya bang? Situ pengen tahu banget. Karena kan kalau kerugian imaterial itu kan nggak bisa dihitung gitu. Ya, saya kira 20M itu masih sangat kecil sekali. Jadi ketika dihitung secara objektif, maka jumlah 20M itu tidak merupakan jumlah yang dimintakan di awal. Maka bisa jadi ini sudah mulai berkembang ya, karena ini sudah melalui proses hukum. Sehingga nanti biarlah proses hukum ini yang kemudian membuktikan siapakah yang sebenarnya melakukan dugaan tindak pidana atau dugaan perbuatan melawan hukum lainnya, seperti itu. Bang, apa bisa dibocorkan bang nilai kontraknya dari setiap label berapa sih bang? Boleh tahu nggak? Tidak ada data ya? Itu nanti biar buat jadi pembuktian aja. Ya, nanti biar proses hukum yang dapat membuktikan itu semua, rekan-rekan. Nanti kita akan eksplor semua terkait dengan kerugian real dan imaterial terhadap kerugian yang didudukan oleh dengan adanya dugaan tindak pidana dan juga perbuatan melawan hukum oleh terlapor, seperti itu. Bang Ipe, apabila Bang Ipe menang dalam hal hak cipta lagu Cinderella, mungkin apa yang akan Bang Ipe lakukan pada lagu Cinderella sendiri? Cakep dulu. Saya akan mengajukan kepada negara, apapun itu bentuknya, saya ingin lagu itu ditiadakan. Karena saya yakin seluruh pihak yang terlibat dalam lagu itu, ada anak-anak di sekitar lagu itu. Apapun itu, saat lagu itu terpublikasi pasti akan membawa dampak psikologis. Jadi lebih baik lagu itu dihapus, dianggap tidak ada. Dikubur, artinya dikubur dan tidak perlu dinyanyikan kembali. Nggak boleh siapapun penyanyi nyanyikan lagu itu. Dan saya tidak ingin menyanyikan lagu itu. Jadi jangan teman-teman pikir saya melakukan somasi karena ingin menyanyikan lagu Cinderella. Bukan. Saya hanya ingin mengambil hak saya ingin meluruskan kebenaran dan hukum, dan saya ingin pada suatu saat nanti jika ini kemudian menjadi benar-benar kembali secara hak saya, lagu Cinderella atau dongeng Cinderella akan saya ajukan untuk ditiadakan dalam bentuk apapun di muka bumi. Baik Pak, surat pernyataan yang diduga dipalsukan nggak dilaporkan juga bang, atau apa menunggu lagi yang lain bang? Surat pernyataan yang ditunjukkan yang diduga yang mana, ada katanya pemalsuan, apakah dilaporkan juga atau gimana bang? Ya itu nanti ya, jadi masih dalam kajian kami. Jadi ada beberapa tindak pidana ya, meskipun kita awali melalui tindak pidana khusus yaitu pelanggaran hak cipta. Nanti kita lihat ya dalam perkembangannya. Kalau kemudian ada perkembangan menurut analisis kami perlu untuk dilaporkan, nanti kita akan pertimbangkan seperti itu. Karena ini masih halaman pertama ya, seperti itu. Oke. Cukup mantap. Terima kasih. Lapor bahwa gua katanya kan memakai atau menggunakan lagu Cinderella tanpa izin. Nah, gua sih gini berasumsi kalau yang namanya tuduhan itu harus ada pembuktian. Kalau nggak ada pembuktian berarti bahaya dong. Nah, pembuktian itu silakan dibuktikan. Makanya gue dari awal sih sebenarnya malas dengan tanya jawab ataupun klarifikasi, dan itu sudah gue bawa ke ranah hukum. Jadi orang ini udah gue laporkan, gue buatkan LP, dan alhamdulillah sudah berjalan sampai saat ini. LP gue ini di sini terdaftar itu 2 Agustus. Di LP ini 2 Agustus. Ini LP-nya. Iya, tidak aja nggak perlu. Sudah gue LP kan bahwa gue tidak terima dengan tuduhan itu. Jadi ini gue bawa ke ranah hukum, biar nanti dibuktikan sama-sama siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau kita berasumsi itu nggak bisa. Media pun bukan ranahnya untuk memutuskan siapa salah, siapa benar. Apalagi hanya podcast-podcastan itu beda cerita, udah beda case, gitu loh. Nah, di sini gue hanya menjawab bahwa dari awal, coba silahkan kalian bantu cari, boleh nanti di-share ke gue, tunjukin ke gue, pernah nggak gue tuh menyatakan, berstatement bahwa Cinderella itu ciptaan gue? Pernah nggak? Cari satu aja. Jadi gue udah bilang, ciptaannya itu
Saat Raja rilis lagu Cinderella, saat Raja merilis lagu Cinderella itu udah jelas di situ ada ciptaannya, sudah ada nama dia, hanya garis miring gue. Itu pun disepakati. Saksinya siapa? Ada gitaris Raja, Moldy. Saat itu dilema, garis miring Moldy apa gue? Ya udah gue aja lah, lu kan udah banyak, mau gue aja. Gitu, itu disepakati bersama. Nggak mungkin. Rasanya terlalu bodoh gue pakai lagu siapapun tanpa izin, gue nyanyikan, gue publish, gue tulis lagi nama itu. Coba kita pikir sama-sama, logika kita dimainkan. Gue juga mengajak teman-teman untuk jangan hanya membudidayakan, membaca, melihat, mendengar, menonton, pun membaca, monggo dimaknai. Karena di dalam album ataupun CD Raja saat itu sudah jelas tertera. Jadi gue nggak perlu lagi jawab itu ciptaan siapa, udah jelas di situ. Gue juga malu kok ngapain yang bukan ciptaan gue, ngapain gitu loh. Hanya gue garis bawain lagi, per 2010 gue tuh ada kesepakatan. Ini asli loh. Asli loh, masih ada tintanya loh, masih asli nih. Dan ini bisa dilacak oleh pihak siapapun. Ini tertera apa gue buat baru sekarang, apa memang di tahun 2010. Di sini kita ada loh, SPPHC. Apa tuh SPPHC? Surat Pernyataan Pengalihan Hak Cipta. Udah jelas. Dan isinya di sini nih. Di sini pun dituliskan pihak pertama siapa nih? Nih pihak pertama dia. Di sini nih jelaskan bahwa pihak pertama adalah pencipta lagu berjudul Cinderella. Udah jelas. Hanya di bawahnya dinyatakan diserahkan haknya secara keseluruhan selamanya. Itu aja. Jadi sudah jelas dia menyerahkan haknya kepada gue, mau dalam bentuk apapun. Dan tidak ada batasan waktu, selamanya. Terus langkah apa? Gue memaksa nggak? Kalau gue paksa masa iya sama-sama paraf, tiap lembar di paraf ditandatangani di atas materai. Masa iya sih? Nggak mungkin dong gue maksa orang. Artinya ini kesepakatan, gitu loh. Jadi makanya atas ketidaknyamanan tuduhan ini, gue akhirnya makanya dibilang gue membuat LP ke Polda Metro Jaya biar kita buktikan sama-sama, gitu loh. Jadi gue berharap publik nih, gue yakin juga masih nggak semuanya lah, tapi yang mengetahui tentang lagu Cinderella ini jangan lagi bertanya itu ciptaan siapa Bang Ian. Udah jelas kok bukan saya penciptanya. Saya mengakui bukan saya, tapi 2010 diserahkan haknya kepada saya. Di sini jelas saya ditunjuk berhak untuk mengakui ini menjadi lagu saya per 2010. Tapi sebelumnya ada nggak sih Bang komunikasi dengan beliau dulu gitu kalau sebelum mereka? Ya ini kan terjadi komunikasi, akhirnya terjadilah ini, tanda tangan ini. Kasus ini lagi naik? Oh enggak. Jadi gini loh, saya tuh dari awal ya, saya nggak tahu, ini cerita sedikit aja ya, terserah kalian mau tulis atau enggak, terserah. Nggak apa-apa, sedikit aja. Yang jelas poinnya udah gue sampaikan tadi ya. 25 gue event di Bandung, 26 gue balik, 28 gue harus ke Pekanbaru, 26 sore gue dikasih oleh istri gue di rumah, ini ada surat, anak gue juga ngasih tahu, somasi, yang waktu itu somasi itu datang. Loh gue kaget, gue dapat somasi, ya udah, gue cut sedikit. Sebelum somasi memang dia ada telepon saya, dia telepon, tapi dia tidak mengakui adanya ini. Entah dia lupa atau sengaja, saya nggak bisa menduga. Yang jelas saya sangat terang benderang mendengar dia tidak mengakui adanya tanda tangan berdua. Ya udah, nggak apa-apa, diperkuatlah oleh somasi dia lewat kuasa hukumnya, preskon. Saya tidak ada bersurat terkait lagu Cinderella. Oke, ditambah lagi, diperkuat lagi dengan podcastnya dia, saya tidak bersurat, tidak ada izin, tidak ada apa-apa. Berarti dalam tiga fase ini dia mengingkari ini. Nggak masalah, siapapun bisa berbohong. Tapi pertanyaannya, apakah siapapun ini ataupun orang ini mampu berbohong nanti di depan hukum? Itu aja. Itu yang sama-sama nanti kita
tunggu aja. Alhamdulillah LP saya ini sudah diproses, beberapa saksi sudah dimintain keterangan, tinggal menunggu yang bersangkutan. Mudah-mudahan yang bersangkutan jangan mencari alasan untuk mangkir dari panggilan. Berikan aja keterangan di situ, biar nanti pihak aparat hukum yang menilai apakah gua yang berbohong, apakah ini tidak sah, apakah ini gua buat sendiri. Itu aja. Nanti kita buktikan sama-sama. Jadi selama ini gue tidak mau menjawab karena gue tuh nggak mau yang ada berbalas pantun di media ataupun klarifikasi. Makanya yang di awal tadi gue bilang ini case-nya beda dengan teman-teman yang kemarin teriak keluar somasi balas somasi. Itu mereka larang melarang. Kalau gue kan di sini dituduh. Gue mendapat tuduhan mengambil hak orang, membawakan atau menggunakan punya orang tanpa izin. Nah, yang bersifat tuduhan ini harus ada pembuktian. Pembuktian itu siapa nanti yang menentukan? Bukan media, maaf, bukan di podcast, maaf, tapi pihak kepolisian nanti, biar hukum nanti yang menentukan, yang bisa memberikan jawaban. Cuman karena beritanya terlalu masif, opini publik juga sudah tidak baik, anak gue juga sempat terganggu karena pertanyaan teman-temannya, ya mau nggak mau gue juga harus bersuara juga akhirnya, tapi nggak masalah juga gue bersuara sekarang, toh LP juga sudah berjalan. Yang gue bilang tadi, gue ulang lagi bahwa beberapa keterangan saksi sudah dimintain, sudah masuk, tinggal menunggu jawaban dari yang bersangkutan aja. Kalau tadi itu laporannya kapan lo itu? Kenapa? LP-nya ini 2 Agustus. LP-nya 2 Agustus. Bentar ya. Bentar. Sini. Ini gue lakukan karena bukan gua nggak mau duduk bareng atau apa, enggak. Karena gue sudah dituduh, gue nggak terima dapat tuduhan itu. Yan, kalau sama Anji dengan Anji itu kenapa? Kaitan dengan Anji apa? Kalau itu karena itu manajemen Raja, bukan gue pribadi loh ya. Jadi itu ranahnya bukan gue yang jawab, biar nanti manajemen Raja yang menjawab. Gitu. Tapi masih efek dari ini ada nggak sih efeknya jadi ke job juga mungkin? Jadi mungkin ada job yang nge-cancel maka dari itu makanya manajemen tidak terima karena ada imbas-imbas itu sendiri. Sudah mulai mengganggu ke band Raja gitu. Sudah ada indikasi-indikasi. Ya kita tidak berharap itu kejadian ya. Karena kalau sampai kejadian berarti kita nanti akan mengalami kerugian loh. Mudah-mudahan jangan sampai. Statement Ian ini seperti apa ya? Kenapa? Ketika lo merasa kan Anji gue teman sama lo kan? Iya. Satu komplek lagi di Cibubur. Nah, itu kata dijilat juga dari grup. Gimana? Oh enggak. Gini gue tekankan juga. Yang mendepak gue dari grup itu bukan Anji. Karena kan kalau kita yang didepak, kalau kita dikeluar dari grup kan kita ngelihat siapa yang ngeluarin. Itu beda, bukan dia. Cuman hanya berbaris